Bang Wes 30 Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, selamat malam. Iya, malam. Gimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Baik yang ada baik, di Bang. TikTok maupun yang ada di YouTube. Zulkifli Mabas Official. Sehat-sehat semua kan? Insya Allah sehat Bang. Iya, alhamdulillah. Bersyukurlah. Bang Zuma gimana kabarnya? Sehat seperti biasa. Gak sakit gigi Bang? Enggak, tunggu aku lagi chatting sama Pak lagi Jokowi. chatting bukan sama Ibu Sumangkut, Bunda Sumangkut. Oten penghujat. Iya, silakan dinaikkan teman-teman yang mau berdiskusi kalau ada membahas apa yang lagi Berdiskusi, hangat-hangat. Bang. Bukan. Tadi ngomong apa saya? Banyak kali protesmu. Berdiskusi tadi, seharusnya berdiskuti. Orang bilang berdiskusi. Ayo teman-teman yang mau berdiskusi silakan ke atas. Kalau ada hal-hal yang penting untuk kita diskusikan, mari kita bahas. Semoga malam ini banyak yang tercerahkan dan kelak akan mendapatkan hidayah ya. Diharapkan diskusi ini bisa mengantarkan orang-orang yang selama ini ragu itu akan yakin terhadap kebenaran ajarannya gitu ya. Berdis jahe. Baik kali protes. Silakan. Oke teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih ya Bang Andre, Lindar, Drian, Supidol, Naura, Elrum dan beberapa teman yang lain. Terima kasih sudah bergabung di kita di channel Zulkifli Mabas. Erwan Irawan. Temanya apa? Temanya bagaimana kalau ini? Shema Israel Adonai Elohim. Ya, pintar aku kan. Bisa kan Bang? Bisa, Asik. tapi lebih bisa kalau diam. Oh ya baiklah. Agama tipu muslihat, itu aja temanya. Masuk Ya silakan. agama. Agama .2 tipu muslihat. Nanti bingung sendiri nanti orangnya tuh, apa ini maksudnya kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, garda terdepan telah di depan. Nah kebetulan mumpung di depan nih ya Gurunda. Gurunda udah tahu Iya. belum mujizat Yesus terbaru? Bikin kloset bukan? Bikin kamar mandi katanya. Waduh, Gurunda udah tahu nih ah. Nggak seru ya wes lah kalau gitu. Ceritalah. Oke siap. Jadi ini apa ya? Ini tuh jadi amunisi kores ya, dan orang-orang nggak bisa nyetop kores untuk membawakan hal ini kecuali sumbernya itu diaktifasi atau dihapus gitu ya. Jadi ini berhubungan sama Bu Uti, Gurunda. Berhubungan sama Bu Uti. Oh iya. Ya, jadi gini ikhwan ya, Bu Uti itu udah meninggal ya, kita sepakat ya, Bu Uti meninggal dan tidak bangkit lagi ya. Bu Uti itu meninggal, tidak bangkit lagi. Nah, ini yang belum tahu, ini kita baca bareng-bareng lah, kayak mana ininya. Izin Bang bentar, ada yang nanya akun YouTube-nya Bang Zuma apa? Akun YouTube-nya Bang Zuma Zulkifli Mabas Official. Sekian dan terima gaji.
Kalau Dinda Koris itu juga YouTube-nya ada. Ada, cuman kalian kalau mau subscribe Kores usaha cari. Nah, ini ya. Komen Nah, ini center. Oh, nah ini. Jadi besar ini Uti itu Bu Watimena. Uti datang. Bukan dia. Mana? Oh, ini Bu bukan. Bokir ini. Assalamualaikum Bu Bokir. warahmatullahi wabarakatuh. Ngadu-ngadu abang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang wabarakatuh. inilah ntar kesurupan aku loh. Amit-amit kesurupan Bu Uti. Ya, lanjut. Nah, ini ya Bu Uti ini, Ikhwan, dia sudah meninggal. Tapi bulan-bulan terakhir sebelum dia meninggal itu dia tuh pengen banget sembuh, Gurunda. Pengen sehat. Dia posting foto-foto bahwa dia tuh waktu masih sehat yang rambut panjang, pakai celana jeans gitu kan, baju-baju slim fit, bludru. Nah, sampai satu ketika dia bikin status menceritakan pengalaman spiritualnya, di mana nanti di situ ada Yesus bermujizat di dalam apa namanya, di dalam pengalaman spiritualnya. Jadi kayak gini, Gurunda. Nih. Dibesarkan host. Nah ini ya, nah ini bukan Muslim yang bikin ya, ini Bu Uti sendiri yang bikin. Nah ini Facebooknya Bu Uti. Nah Uti Watimena, gini. Harusnya ini udah dari Uti Watimena, rest in peace gitu. Nah di sini dia bikin status nih, dengan hati yang hancur berkeping-keping, aku menjerit kepada sang anak Allah, penebusku dan Tuhanku. Saya bilang, ya anak Allah, kasihani saya, tolong saya minta jawabanmu, apakah engkau mau sembuhkan aku atau mau membebas tugaskan aku dan kembali kepadamu. Tolong jawab saya Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup. Nah gitu kan, titik. Tanpa saya tahu, kakak saya pun memanggil di hadapannya, meminta jawaban apakah saya ini akan disembuhkan atau dipanggil pulang. Dengan lembut dia menjawab kakak saya. Dia ini Yesus artinya. Jangan khawatir, Ibu Uti, dia ini Bu Uti, Ibu Uti akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus menjawab, saya juga. Ah gitu. Jadi ini Yesus ini sudah menjanjikan kesembuhan, Gurunda, kepada Bu Uti gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak sembuh-sembuh, nggak paham gua. Nah terus udah gitu. Ini bukti akurat ini. Bukti akurat dong. Nah terus di sini Gurunda, supaya Bu Uti makin yakin dengan perkataan Yesus, kan gitu kan, Yesus kan kelakuannya gitu ya. Kalau supaya yakin pasti dia bermujizat gitu, supaya yakin orang-orang. Nah inilah dikasihlah mujizatnya. Setelah berjuang melawan panas dingin yang sangat dahsyat kemarin di rumah sakit, saat tertidur Yesus, dia di sini Yesus memberikan penglihatan yang sangat jelas. Gitu dibilang. Kamar mandi yang di rumah sakit yang sedang direnov di mana saya menginap itu terlihat sudah rapi sempurna, seperti sedia kala. Luar biasa Tuhanku. Yesus ngebenerin WC rumah sakit, Gurunda. Hanya demi Bu Uti percaya dibenerin WC rumah sakit sama Yesus. Jangan ketawa. Jangan ketawa, ini spektakuler loh. Spektakuler. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kau ini ngadu-ngadu. Loh, ini lihat, ditunjukin dalam penglihatan. Dia memberikan penglihatan yang sangat jelas, kamar mandi yang di RS Apa itu? Ayo. Kebiot. Oh iya, sorry. Nah ini, dia memberikan penglihatan yang sangat jelas jelas kamar mandi yang di rumah sakit sedang direnov, di mana saya menginap itu terlihat sudah rapi sempurna seperti sedia kala. Gimana nggak makin yakin Bu Uti dia akan sembuh? Yesusnya dengan sukarela mengosongkan diri benerin WC. Ketawa parah. Mujizat ini. Astagfirullahaladzim. Nabi mana coba? Gak ada satupun nabi, gak ada satupun manusia yang mujizatnya benerin WC. Ini terbaru, harus ditaruh ini di kitab di belakang Wahyu gitu. Nah udah gitu kan, luar biasa Tuanku. Seketika imanku yang mulai goyah ini bangkit kembali.
imanku diteguhkan dan dimeteraikan gitu. Kehalang gua sama foto Nana Rashid ini. Tunggu. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di Kalvari itu. Dosaku, sakitku dan semua keluh kesahku sudah kau tanggung untukku. Aku mencintaimu Yesus, kau segalanya bagiku. Beuh. Dia ngomong kayak gitu posisi abis ini beres CT scan. Dia langsung percaya dia tuh sembuh saat itu juga, Gurunda. Wah, luar biasa memang. Dahsyat. Tuhannya Bu Uti dahsyat ini. Nah, cuman yang nggak dahsyat Bu Uti, Gurunda. Cuman yang nggak dahsyat Bu Uti. Kemudian Bu Uti update status lagi. Nah, di sini. Baru saja aku bersuka cita karena rangkaian pengobatan CA endometrium stadium 3B ini akan selesai. Tuhan Yesus jawab doaku bahwa aku akan sembuh. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan tahu-tahu muncul benjolan agak besar di paha kananku. Aku langsung bertanya, Tuhan kok bisa? Nah, Tuhan kok bisa gitu? Katanya gue sembuh, ini benjolan apa lagi? Waduh. Berarti Tuhannya nggak konsisten ya Bang Kores? Lah gue nggak ngerti ini makanya. Tadi udah dua kawan Kristen gue tanya, yang satu nyala-nyalahin Bu Uti, yang satu lagi nyala-nyalahin Bu Uti juga gitu. Harusnya kan kalau udah pulang harusnya bersiap-siap gitu. Ini kok malah begini kayak gitu. Nah, ini Bisul gimana kali, ya? Dek. Ya? Bisul kali. Iya, bisul stadium 4 Gurunda. Bisulnya berurat. Ini orang ini sakit apa rupanya Bu Uti ini? Kanker daerah rahim. Kanker rahim. Tapi kok pindah ke paha? Ya nggak tahu ini, ada nggak tahu. Nggak paham gua. Kenapa beranak gitu? Astagfirullah. Nah, terus terakhirnya gini. Terakhirnya nanti dia ada yang begini ya. Wah, tuh dia posting-posting tuh. Posting-posting. Nah, terus terakhirnya akibat tahan-tahan makan, kondisi makin drop. Hasil lab penuh bintang-bintang, terpaksa harus konsul lagi ke dokter semula. Sakit banget merasakan efek kemo dalam keadaan malnutrisi gini. Tuhan ampuni aku, hikmatku ternyata hikmat apa ini? Sesaat, Bang, sesaat loh Bang. Sesaat. Bukan. Sesaat Pade. Astagfirullahaladzim. Sesaat atau sesat? Orang tulisannya Sesaat. sesat. Oh, ini konten juga ini berubah-ubah. Sesaat Pade. Ini OTST harus pakai kaca pembesar kayaknya. Iya, harus pakai kaca pembesar itu. Nih. Orang Dia sesat salah gitu. nulis itu. Dia apa salah nulis. Maklum malah noten, jadi masih ada oten-otennya. Hikmatku ternyata hikmat sesat. Salah nulis tuh itu Bang. Tengok ya, hikmatku ternyata hikmat sesaat gitu. Salah nulis tuh Bang. Waduh, ini cocok nih kawin sama Paulus nih. Sesat, itu sesat. Kenapa dia sesat? Karena sebelumnya dia mengatakan doanya dijawab, dan sembuh, toilet itu diperbaiki sama Yesus. Ternyata itu halusinasi, itu maksudnya. Nah jadi Bener itu. ini ya untuk kawan-kawan yang sangat mendewa-dewakan karunia kesembuhan. Nah, ini PR lu. Ini PR lu ini PR lu ya. Ini PR lu. PR-nya kenapa? Kenapa ketika Bu Uti sakit, kalian satu Kristen yang seneng-seneng bahas Islam, kenapa nggak berkumpul lalu datangkan itu Doa. mujizat kesembuhan gitu. Ajak Yesus datang kan gitu. Nah gitu. Masa Yesus sudah benerin WC ujung-ujungnya begini kan? Lanjut. Wah, parah ini. Ini bukti ya teman-teman. Ini bukti akurat ini. Bukti yang sangat akurat, nyata di depan mata bahwa ya itu tadi tipu muslihat ya, sesuai dengan tema kan, tipu muslihat. Iya itu Gurunda, pas tipu muslihat gitu loh. Siapa yang tertipu, siapa yang ditipu, gitu. Ya, Aki Zuma, boleh Ya. saya berseru sedikit? Assalamualaikum dulu lah. Saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Musa, Waalaikumsalam. sahabatku, masya Allah. Kirain tadi Assalamualaikum. siapa kok namanya beda gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Sedikit saya izin berseru.
Ya, ada ini ya, Ki. Ada apa namanya Komal baru ya. Ini pansos mungkin. Jadi yang dibahas antum. Nah, terus untuk para hamba Allah, tolong jangan diramaikan, jangan ditonton komal-komal seperti itu agar mereka semakin frustasi. Gitu. Komal Jadi baru, Aki. iya, jadi tadi mungkin Ustaz Sugi ada Banyak nonton nggak? citrut itu loh. Oh. Citrut. Oh, Citrut itu. Ferdinand. Yang tadi debat dengan saya. Iya, terus Nah, jadi itulah Ki, apa namanya, membahas tentang pokoknya segala fitnah. Nah, jadi tolong para hamba Allah tidak perlu dikunjungi, tidak perlu ditonton, tinggalkan saja. Apabila mana sunyi komal mereka, maka mereka akan letih sendiri, mereka akan pusing sendiri, frustasi sendiri. Nah, jadi itu saja saya menyeru di sini karena apa? Di sini pasti banyak hamba Allah yang menonton supaya seruan saya sedikit sampai. Itu saja sih Aki. Saya izin Terima turun. kasih. Barakallah. Ngapain Di sini Saya aja. bilang, Malu ya, saya di sini. kenapa itu roomnya? Jadi roomnya itu bang, yang dibahasnya abang aja. Dia bukan bahasa agama. Dia Sakit ngejelek-jelekin hati waktu abang di aja Zoom. gitu. Waktu di Zoom itu dia sakit hati, dia dimaki-maki sendiri sama teman-temannya. Gara-gara ngaku bisa bahasa Ibrani. Jadi bahasa Arabnya pun belepotan tadi. Nah terus, tapi dia mengaku seorang Muslim, Aki. Enggak, beliau bukan Muslim itu. Nah terus, Ferdinand. itu loh judulnya tengok tuh, agama tipu muslihat. Nah, cocok kan? Iya. nah Itulah jadi, agama tipu muslihat, itulah cocok lah. nah jadi saya sangka dia, saya sangka si A. Jadi tadi berkongko-kongko sama si A dan Habib konon katanya. Lalu ya saya sampaikan kami teriak-teriak di sini berkata-kata lantang dengan orang-orang Kristen. Salah satunya kami membela nenek moyang kalian, yang dimana kalian, jikalau benar kalian ini adalah keluarga Nabi, maka kami sedang pasang badan untuk membela nenek moyang kalian. Lalu di mana letak salahnya? Saya sampaikan begitu. Terus perihal masalah mereka menyampaikan bahwasanya Muslim itu Firaun Muslim, terus orang-orang Nasrani dan Yahudi Alul Kitab itu mereka juga Muslim konon katanya. Lalu saya sampaikan, lah kalau memang mereka Muslim, apakah Tuhan umat Muslim itu beranak? Nah di situ maka tapi goblok tidak ada ilmunya. Nah itu saja sih Akhi Zuma dan guru saya Ustaz Sugi. Masya Allah, Ya, terima kasih Ustaz Sugi. Itu Terima saja kasih, sih ya. ya. Barakallah, semoga Allah senantiasa Jangan turun sini merahmati. aja. Saya malu Jangan sini turun, Akhi. jangan turun. Saya Sini, malu. sini aja. Sini aja. Orang udah bertahun-tahun bersama-sama kok masih malu juga. Nah, jadi Ini aku aja perempuan sendiri nggak malu. semoga Allah ridha, semoga Allah merahmati antum-antum semua, dan Allah pun murahkan Amin. antum dari segala urusan. Allah murahkan antum-antum semua meraih hidup, dan Allah makbulkan antum-antum semua dalam bermunajat kepada Allah, dan Allah pun nimbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang antum semua usahakan. Barakallah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi Nekat pamit wabarakatuh. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Orang wabarakatuh. ruang masih banyak, 3 orang masih muat kok turun ngapain? Nekat turun orang. Oke. Pasien silakan naik. Praktek kita sudah dibuka dan silakan pasien. Kok ngapain kok bikin nama bokir permanen? Baluap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dijawab loh bang. Headsetnya mati sebelah. Iya dari Tagau lah. Walah. Islam Kristen nih bang. Islam lah. Oh Islam. Kenapa kok pakai nama bokir permanen? Ya ini namaku dari dulu. Oh gitu. Iya pak. Namanya dari dulu. Namanya dari dulu. Nah, Ya. namanya dari dulu. Followersnya aja 1.
Ya, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih untuk Bang Zuma untuk pencerahannya selama ini. Sama-sama udah- Bang. 9 bulan lebih loh mengikuti abang gitu loh. Cuma ya jadi orang 9 bulan itu Waktunya tak- melahirkan. lama-lama melahirkan dikit lagi Bang. Udah hampir melahirkan itu. Ya pokoknya salam kenal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oh iya Bang. Purbalingga. Saya pernah ke Makassar loh Bang, di CPI. CPI, ya. Iya, Tanjung di berarti ya. CPI. Iya, pernah. Pinggir pantai. Terima kasih untuk pencerahannya. Jadi ya insya Allah memperkuat Islam dan iman saya kayak gitu. Iya. Amin. Ya gitu aja Bang. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hotelnya nih? Ya, Pade. Ya udah itu Pade kan- dimulai aja temanya itu. Iya. Teman-teman sekalian. Jadi tema kita pada malam hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian bahwa di dalam surah Maryam orang-orang semakin membenci pada Nabi Isa alaihissalam pada masa Nabi Isa memberikan bukti-bukti kenabian beliau di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ketika Nabi Isa memberikan kemudian bukti bahwa beliau adalah Mesias, beliau adalah Al-Masih yang mereka tunggu, kemudian tiba-tiba saja mereka semakin hari semakin memperlihatkan pembangkangannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka kemudian semakin menyatakan perselisihan kepada Nabi Isa, sehingga mereka membuat makar. Makar itu semacam tipu muslihat. Tipu muslihat yang mereka rancang kemudian untuk membinasakan Nabi Isa alaihissalam. Mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan kemudian rancangan, di antaranya dengan cara membuat kesaksian-kesaksian supaya Nabi Isa ini bisa kemudian mereka lenyapkan di tengah-tengah mereka. Mereka membuat makar. Ini juga kemudian bisa kita lihat di dalam kitabnya saudara Kristen, di dalam Matius 26 nomor 4. Di situ dikatakan mereka para ahli Taurat, bahkan termasuk imam kepala yaitu Imam Kayafas pada saat itu, membuat kemudian satu rundingan. Jadi mereka berunding, kemudian mereka berencana untuk menangkap kemudian oknum Nabi Isa alaihissalam dengan membuat tipu daya muslihat yang bertujuan untuk membunuh. Terekam di dalam Matius 26 nomor 4. Nah, saya ingin bertanya pada saudara-saudara yang ada di sini, pada Ahisugi, Dinda Blokir dan juga Kores. Apa tujuan kemudian mereka melakukan tipu muslihat, melakukan perundingan untuk penangkapan dengan tujuan membunuh Yesus? Kemudian arah daripada hasil perundingan mereka itu adalah membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Ini kira-kira apa tujuan tipu muslihat ini? Apakah untuk menyelamatkan orang-orang yang nantinya percaya kepada perilaku yang mereka lakukan, yaitu membunuh oknum yang suci di tengah-tengah Bani Israel? Apakah tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada penyaliban ini sebagai pintu keselamatan, atau ada tujuan lain? Silakan. Ada yang bisa jawab? Baik. Memang kalau kita baca ya, mengapa orang-orang Yahudi, orang Farisi, termasuk imam-imam kepala Kayafas ini ingin membunuh Yesus itu bukan karena dosanya ingin ditebus sebagaimana yang diyakini orang-orang Kristen, karena memang orang-orang Yahudi itu tidak punya
pengajaran yang seperti yang diajarkan Kristen. Nah, mereka ingin membunuh Yesus itu dikarenakan iri, ya, iri dengki, kebencian, karena memang di dalam kitab mereka sendiri seperti yang dikatakan Yesus bahwa nenek moyang mereka itu pembunuh para nabi. Jadi kalau ada nabi yang ingin meluruskan ajaran mereka, ketika mereka melakukan penyelewengan, ya, bertindak munafik, sebagaimana kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya itu, Yesus kan selalu mengkritik mereka. Nah, disinilah timbul kebencian pada diri orang-orang Yahudi itu. Kemudian selain itu kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ya, Yohanes 11 itu selain dari kebencian yang ada itu, mereka juga khawatir bahwa hal ini akan menyebabkan penjajah Romawi itu semakin menindas orang-orang Yahudi, begitu Ahi. Jadi tujuan daripada tipu muslihat yang mereka buat ini itu sama sekali nggak ada untuk dosa waris. Tidak ada, apalagi seperti yang dikatakan kawan-kawan Kristen, Yesus itu dibunuh karena ngaku dia adalah Tuhan itu sendiri. Nggak ada seperti itu. Karena kalau kita lihat kan orang Yahudi itu sudah terbiasa mendengar orang disebut Tuhan, ya kan, malaikat disebut Tuhan. Bahkan pengakuan Paulus sendiri kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 5 ayat 6, ya, meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja atau satu Elohim saja, yaitu Bapa. Nah, mereka itu sudah terbiasa ada orang disebut Tuhan, seperti yang dikatakan Yesus kan dalam Yohanes 10 ayat 34, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat, aku beriman kamu adalah Allah. Nah, ini merujuk kepada Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1, Musa juga disebut Allah. Nah, itu semua tuduhan-tuduhan palsu supaya bagaimana bisa membunuh Yesus, begitu. Berarti tipu muslihat ini tidak membuahkan sesuatu yang positif terhadap anak keturunan Adam, atau gimana ya? Tipu muslihat itu kan sesuatu kebaikan, biasanya mendatangkan kebaikan, kok nggak salah ya. Tipu muslihat akan mendatangkan hal yang positif, benar nggak? Harusnya kerugian, Gurunda. Oh, kerugian. Kenapa bisa? Iyalah, yang namanya tipu. Kenapa orang menipu? Supaya dia mendapatkan keuntungan, sedangkan orang yang ditipu baru sadar bahwa dia itu rugi, kan gitu harusnya. Terus mereka diselamatkan dengan tipu muslihat ini, apa yang salah? Dia kan, mereka orang-orang ini diselamatkan, mati langsung masuk surga gitu loh. Artinya tipu muslihat ini sangat bermanfaat. Lah, itu janji-janji caleg, Gorinda. Itu tipu muslihatnya berjalan di situ gitu. Coba, emang ada orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat udah di sorga sekarang? Emang ada? Bu Oti aja di prank, WC dibenerin, hidup dia nggak dibenerin. Oh gitu. Jadi sama sekali tipu muslihat ini tidak mendatangkan hal positif. Yes gitu kan, kita bisa lihat sendiri, Gurunda. Upah dosa adalah maut. Mereka sering gembar-gemborkan itu. Tapi ujung-ujungnya orang Kristen mati juga. Bukannya mereka berpikir, mereka malah mengajarkan kepada anak cucu mereka gitu. Ayo tetap imani hal yang seperti ini. Jadinya apa? Seperti Buti. Ketika waktu mati tiba, dia mengemis-gemis untuk minta sehat kembali gitu. Tapi kan tipu muslihat ini artinya membuat mereka bahagia, senang, happy. Tiap minggu mereka nyanyi-nyanyi, mereka hidupnya glamor, sukses, kaya raya dan seterusnya. Artinya tipu muslihat orang-orang Yahudi pada saat itu sangat bermanfaat bagi mereka. Gimana dong? Iya, ujung-ujungnya bermanfaat. Kenapa? Karena diimani oleh
oleh banyak orang yang bisa mereka yang bisa mereka manfaatkan gitu. Contoh ketika mereka melakukan kolonialisme gitu kan, dikenalkan bahwa ini Kristen itu kasih gitu. Oke, saya memeluk Kristen, bagus. Sekarang kamu harus taat kepada tuanmu, gitu. Jadi ujung-ujungnya ya dieksploitasi orang-orang itu gitu. Iya, tapi ini kan tipu muslihat dilakukan oleh orang Yahudi, ya kan? Jadi di situ imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat berkumpul, 4 kekuatan yang sangat besar pada saat itu. Artinya ketika mereka membuat tipu muslihat untuk keselamatan, kenapa anak keturunan mereka justru tidak menjadikan hasil dari tipu muslihat mereka itu sebagai jalan untuk beragama? Lah ini yang kita lihat sekarang ini. Itu tipu muslihat diturun-temurunkan 2000 tahun. Ya, maksud saya kenapa enggak Bani Israel, pelaku-pelaku tipu muslihat ini, kenapa bukan anak keturunannya yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan? Kenapa justru orang barat yang jauh dari TKP? Loh, gini Gurunda, karena mereka tahu itu kan tipuan gitu. Mereka tahu itu tipuan, artinya mereka tahu yang benar kan. Nah, yang benar mereka simpan buat sendiri, yang tipuan mereka kasih ke orang lain supaya kebenaran mereka tidak diganggu gitu, Gurunda. Gitu. Bro Zuma Iya. lagi ditunggu di Komalnya The Truth. Kenapa dia nggak yang kesini aja? Dia aja kesini, mumpung kosong slot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Pak D Terus ini semuanya bang, lanjut. terus ini bang. Katanya di sini Terusnya terlalu terus ini, banyak Bang. orang. Jadi Banyak pengganggu. tipu Maunya- muslihat itu ternyata nggak digunakan oleh keturunan Maunya orang Israel itu Zuma. sebagai jalan Cuma lagi keselamatan. ngomong Bang Bus. Aduh. Enggak, Gurunda, enggak. Karena Yahudi itu kan yang dimurkai Tuhan gitu. Jadi dia tahu kebenaran, lalu kemudian dia kasih ke orang lain yang ditipu-tipu. Contoh simpelnya gini, Gurunda. Contoh simpelnya ya. Yahudi itu tahu nih, para pengikut-pengikut Kristus ini itu mempunyai pemikiran bahwa hukum Taurat itu harus dibatalkan gitu ya. Hukum Taurat itu harus dibatalkan. Lalu kemudian cara membatalkannya bagaimana? Yesus mati gitu kan. Yesus mati. Nah, Yahudi versi Perjanjian Baru itu, nah supaya hukum yang mereka punya yang membuat mereka hidup beranak pinak sampai abad pertama itu tidak musnah dan tidak hancur, Yesus digiring, Gurunda. Yesus itu dijebak. gitu. Iya. Jadi oke. Jadi ibarat kata sampah bagi Yahudi itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga bagi mereka gitu ya. Mantap, iya gitu kan. Nah, jadi sama Yahudinya digiring, yang harusnya matinya itu dilempari batu, sama Yahudi dipelintir nih, matinya itu jadinya disalibkan. Kenapa? Oh gitu. Supaya nanti Yahudi punya argumen untuk melestarikan keyahudiannya. Oi, terima Yesus orang Yahudi, dia mati menebus dosa kamu. Yahudi nanti nanya, matinya gimana? Disalibkan hukum siapa? Hukum Roma. Ya kalau gitu yang batal hukum Roma, bukan hukum Taurat. Dar, terdiam langsung iya, orang-orang iya. Kristen itu. Sabar Gitu. dulu, udah sondi di bawah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan udah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu suara lu gede banget, Bres. Sekampung-sekampung orang denger nih. Ya knalpot Supra aku jadiin mic gimana dong? Enggak. Lu tadi jelasin kayak gitu tuh, Gurunda Juma enak cara mancingnya. Oh gitu ya. Oh. Memang begitu. Posternya ini mantap. Gaya Bang kali. Juma itu padahal Bang Juma tahu jawabannya kan, tapi pura-pura Iya, sangat aja. tahu. Cuma dia kan biar padahal dia tahu. biar Makanya aku gak mau jawab tuh. Tahu dia jawabannya. Oh gitu, dipelintir. Ya. Iya. Itu dapat di mana itu? Di kitab apa namanya dibaca itu ya? Poping ho. Koping ho. Apa Dragon Ball?
Aduh ya Allah. Lanjutlah standby, dengar aja monitor. Iya kan, sehat kan? Alhamdulillah berkat doa Dinda, Ustaz Sugi, Alhamdulillah, amin. Yes, Udah. Dek Sabri sama blokir permanen dan cerewet. Lanjut standby. Loh, ini Udah. ini yang di bawahnya Oti Sehat, udah. Hesti. Oh, ada Bunda Rama. Maaf Bunda Rama sip. nggak kelihatan. Mohon maaf Bunda Rama. Mohon maaf Bunda Rama. Bunda Rama sehat selalu ya Bunda. Udah kelihatan ya. Nggak kelihatan, kecil kali. Dikira kaktus kali nggak disapa. Udah Rahma ini. Udah lama nggak disapa, bahaya itu. Udah Iya, bisa nggak- buka rekening nggak bisa itu. Iya, iya. Oh, jadi begitu ceritanya. Jadi kejadiannya Iya, kemudian Pak. di tengah-tengah Yahudi, pelakunya juga Yahudi, tetapi mereka tidak mengajarkan ke keturunan mereka untuk percaya kepada manusia yang mati terlaknat di atas tiang salib itu ya. Betul. Oh. Ini guru kita apa ya? Kita sama-sama sadarin ya, mau Kristen maupun Islam nih. Konsili pertama Kristen tunjukin mana ada orang Yahudi di sana. Oh, jadi begitu. Jadi mereka aja yang bikin Yerusalem, konsili. Yahudi semua itu konsili Yerusalem pertama. Iya, konsili Yerusalem iya. Cuma yang tujuh konsili yang diakui Kristen, mana ada orang Yahudi? Nah, kalau Oh, konsili nggak ada. Yerusalem itu memutuskan apa di sana, Akhi? Ya itu kan terkait perkara ini ketika Petrus itu Petrus ya kalau nggak salah ya diundang Mancing ikan. ya, di tempat orang yang nggak sunat itu kan itu Oh. akhirnya nanti pada ke Yerusalem tuh untuk memutuskan apakah orang itu harus bersunat atau tidak tuh. Itu sih seingat saya konsili Yerusalem penyebabnya. Bukannya itu utusan-utusan dari Antioquia dengan penatua yang ada di Yerusalem pada saat itu. Iya, tapi didasari itu permasalahannya di dalam kisah para rasul berapa itu? 15 ya. Tapi kalau konsili itu 15 itu, Akhi. Kalau konsili Ya. konsili Yerusalem ini ada nggak di internal Yahudi, dipercaya nggak sama internal Yahudi? Atau ini hanya muncul di kisah para penulis? Nah, itu saya nggak tahu itu. Di sana Kalau di saya sana ada- doang di kisah para apostolos doang, Guru Nda. Nggak Oh, ada Yahudi di internal Yahudi juga? nggak ada. Yahudi nggak Ya punya. Allah. Atau jangan-jangan ini hanya buatan mereka aja? Mereka yang mana nih? Ya mereka Ya iya buatan mereka itu Guru Nda. Emang harus 3 merekanya supaya ngerti kita. ya jadi konsili di atas namakan konsili Yerusalem bukan berarti cakupannya adalah melibatkan imam-imam ahli Taurat gitu ya. Iya. Nggak ada sama sekali apa yang namanya ini tuh orang-orang yang paling rendah di jajaran keyahudian itu yang bikin kayak begitu gitu. Oh ya. Jangan-jangan ini gimana ya? Mereka sendiri yang bikin kemudian gebrakan untuk membuat konsili gitu. Tidak ada keterlibatan daripada orang-orang yang dianggap sebagai imam-imam atau rabi-rabi di internal Yahudi. Gimana itu? Iya, nggak dilibatkan jadi tradisi tua-tua yang sudah diturunkan dari zaman Musa kepada anak cucu Israel itu mereka tidak melakukan itu gitu. Jadi mereka main sendiri. Padahal kan di Ulangan 17 tuh udah dikasih tahu Guru Nda. Ini yang sama kayak An-Nisa ayat 59 ya Ikhwan. Di Ulangan 17 itu udah dikasih tahu begini. Ulangan 17. Iya. Mana sih? Jadi dengan adanya Ya, beberapa orang yang datang dari Yudea ke Antioquia kemudian mengajarkan kepada orang-orang Kristen di sana, di situ ada 2 ajaran yang bertabrakan kayaknya. Di sana ada pengajaran Paulus terkait dengan sunat. Jikalau kamu tidak disunatkan menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.
Tetapi Paulus dan juga siapa yang memanggil Paulus, siapa lagi namanya? Siapa lagi namanya? Apa ini? Karabas atau siapa? Anasius Karabas atau Athanasius. bukan? Sulkifli Petrus. Abbas atau siapa? Yang manggil Paulus untuk ke Antioquia ini siapa? Sulkifli Abbas atau Barnabas? Lupa saya. Juma yang manggil Juma. Barnabas atau Sulkifli Abbas? Juma bang yang manggil. Hah? Oh ini Zulkifli Barnabas itu Gurunda. Zulkifli Barnabas. Juma. Jadi Zulkifli Barnabas kemudian bersama Paulus ini yang memunculkan kemudian Muhammad Abbas bang, sejak kapan jadi Barnabas? iya yang memanggil Paulus. Lupa saya namanya. Iya, Zulkifli M Abbas bukan Barnabas. Oh iya, Zulkifli Al-Abbas lah yang pergi ke sana kan. Terserah lah bang. Di situ mengajarkan kemudian jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Nabi Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, tetapi ada kelompok yang membantai itu. Mereka kemudian melakukan perlawanan keras dan mendapatkan kemudian dua kubu yang saling bertentangan antara penatua yang ada di Yerusalem. Penatua yang ada di Yerusalem mengajarkan jika kamu tidak disunatkan menurut adat istiadat yang diwariskan Nabi Musa, kamu tidak diselamatkan. Tapi Paulus mencoba untuk merubah pengajaran itu kemudian bahwa jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, dua pengajaran inilah yang kemudian tabrak-menabrak antara satu sama lain. Akhirnya diputuskanlah adanya konsili tersebut. Barangkali kayak gitu. Dulu pernah saya baca buku matematika, itu muncul narasi itu. Kayaknya itu sih Waktu yang menyebabkan. matematika 1 tambah 1 kali 5 gitu loh bang. Iya, tadinya gitu. Jadi terkait dengan sunat lah ya, menjadi latar belakang terjadinya konsili. Konsili apa tadi? Konsili apa tadi? Yerusalem. Ah, Yerusalem. Pintar juga ini anak ini. Anak kecil ini pintar. Jadi gitu. Setahu saya gitu. Kecil. Kualat dong, hati-hati nih. Tadi ada kecil. Emang Bang Juma nih. Aku yang paling tua di sini kan. Balik tua. Pada gimana tuh? Biarin aja. Gimana Dinda Kores? Udah dapat? Apanya? Oh iya, udah. Ini ulang 17 Gurunda. Ini yang dilanggar ini oleh apa kelompok-kelompoknya Paulus, Barnabas dan yang belakangnya. Ulangan atau kejadian? Ulangan. Ulangan ya. Ulangan matematika. Enggak dong, ulangan di ini dong, di perjanjian lama. Nah, jadi di sini tuh dikatakan begini Gurunda. Ini sama kayak An-Nisa ayat 59 ya. Apabila ini 17:8 sampai 11. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan ilahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberikan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus modar
demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Jadi harusnya semua itu yang bikin apa tuh, yang bikin ngarang-ngarang yang baru-baru begitu, itu harus mati semua di depan hakim Yahudi harusnya, Gurunda. Gitu. Ini kan sama kayak hadis ayat 59. Atiullah wa atila rasul wa ulil amri. Gitu. Iya. Gila itu hakim ya. Main bunuh aja mati. Ya itu dia. Oh gitu. Iya. Terus apa hubungannya dengan manusia pada saat itu? Kenapa nggak dilakukan konsili juga? Ya karena konsili Yerusalem untuk kemudian membahas tentang Tuhan mereka telah ada di atas muka bumi di tengah-tengah mereka. Orang Yahudi kenapa nggak bikin konsili itu? Itu kan lebih penting. Nah, kalau perkara itu, Gurunda, kita kan sama-sama tahu ya. Mungkin apa namanya, kawan-kawan Kristen atau Muslim yang lain juga nggak tahu bahwa sesungguhnya itu di Perjanjian Baru sendiri, Perjanjian Lama kita udah tahu semua. Di Perjanjian Baru sendiri, ini yang diklaim sebagai murid-muridnya Yesus, yang ada cerita Roh Kudus, ada cerita Yesus, Yosef, Maria, Majusi, siapa lagi namanya? Paulus, gitu kan? Semua yang belakangnya Asus-Asus itu, yang berbahasa Yunani sehari-harinya, tidak satu pun dari mereka menyatakan bahwa Yesus itu adalah Theos, atau Yesus itu adalah Elohim, atau Yesus itu adalah ilah. Jadi perkara Yesus itu adalah Theos datang kemudian hari, Gurunda, deket-deket ke tahun 325-an gitu. Oh gitu. Oh gitu. Ini Gurunda nih mengosongkan diri dia. Pintar ya, makin pintar. Baca di mana, Ras? Di mana? Tatang Sutarman, produksi Bang Handi. Oh, bukan di kampus ya. Ini ada permen kojek sama anak rantau, ya. Ya, anak rantau, selamat malam, agama Pak. Kayaknya Kristen dia anak rantau. Anak rantau buka mute-nya. Anak rantau. Ya, permen kojek, baterai berapa persen? Saya ngomongnya nanti aja ya Bang, lagi ngecas. Nah, ya, baterainya berapa persen? Lagi ngecas. Ngecas aja terus. 23 Bang. Anjir. Nggak pernah 100. Ngasih info HP baterai nggak pernah 100. Dia ngecas pakai pakai cas kodok. Iya, kayaknya dia baterai HP-nya alkalin, Gurunda. Iya. Saya ngomongnya nanti aja ya, mau ngecas dulu ya. Anak rantau. Iya, Paman. Anak rantau. Anak rantau. Woi, anak rantau. Waduh, telah tungkian kayaknya, dia turunkan aja lah. Tungkian. Tungki itu apa? Konsili. Itu Bang, yang kalau di telinganya itu keluar air, nana itu namanya tungkian. Oh, bersin berarti flu. Batuk. Ya, Mana ada bersih? telinganya flu. Ya, telinganya flu. Bahasa apa tuh? Ayo pasien silakan naik, praktek udah dibuka, dan kebetulan di sini ada, nanti kita naik langsung kita kasih ke dokter spesialis udah sondi. Ayo Dok, ya kan Dok? Ya lewati kores saja dulu, kan ada murid. Masa langsung ke Ada asisten. Ada asisten. Apa gunanya kalau asisten nggak mampu, ada aspri bisa sugi. Apa langsung ke kita? Astagfirullah. Ayo Ten, naik lah Ten, kepala. Ojek, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, itu cuman tadi banyak yang bilang I love you, yang komen. Saya dipanggil tadi. Anda cemburu? Iya. Ya. Oh iya. Ada yang bilang. Tapi ini aku tadi ini nyelam ke viewer yang di bawah yang nonton. Aku lihat-lihat alhamdulillah banyak banyak muslim dari berbagai profesi dan kalangan gitu. Dan yang subscribernya juga 10 ribuan ke atas gitu yang nonton ya. Bahkan ada yang gini loh Bang Kores, ada yang bintang 1 perwira TNI nonton. Ya. Jadi sebenarnya sama muslim saling mengingatkan aja, apapun profesi kita,
selama itu halal, kalau haram tinggalkan, dan yang terakhir jangan lupa sholat. Nah itu dia. Teriak, Gimana Bang, pun keadaan, ngomongnya. sholat. Ya nggak usah teriak kalau ngomongnya, ya Allah. Ya Allah. Sakit kuping masih enak daripada sakit disiksa neraka. Itu. Permen Kojek, coba on cam, Mbak. Nggak bisa mbak, baru sedikit. Ini akunnya kan baru lagi. Oh gitu. Iya biar Bang Juma bisa tahu. Oh ternyata permen Kojek cantik gitu loh. Kan ada Ya fotonya kan? mbak, cantik. Ya kan, foto bisa dibikin. Kalau aslinya kan enggak. beda. Gitu loh. Dan ini Arya Dwi Angga. Ini Arya nih cowok cewek nih. Permen Kojek, jangan rebut suamiku ya. Waduh, Gurunda udah nikah ternyata. Bener juga. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Tambahlah dibikin Bang Juma suaranya melambai. Itu Jangan fotonya yang begitu, dipasang Baju. itu foto 40 tahun yang lalu. Iya. Jangan begitu, nanti saya meriang lagi Jum, baru sembuh. Parah ini cumi. Astagfirullahaladzim. Mbak Permen tolong Mbak, jangan sampai bikin aku ngompol. Aduh. Itu Jum, si Anita I love you terus Jum, kamu kenal. Siapa? Anita. Oh Anita Waduh. itu kepala sekolah Udah itu dulu berantem. masih SD. Naik Gigit, kau giginya Anita, gigit. sini kau naik Anita. Pokoknya gue kalau ada macam-macam sama permen Kojek ini langsung diserang nih. Apalagi si Rasmi itu, wow, dia paling benci. Coba Mbak Permen Kojek, coba bilang ke Bang Juma, bilang Bang Juma I love you, coba bilang. Takut ditolak saya mbak. Sadar diri juga kau. Sadar diri Emang juga. Permen Kojeknya umur berapa umur? Umur berapa emang? 17. Sisanya. Tebak aja bang berapa. Dari suara sih kayaknya ini ya 72. 30 akhir. 30 akhir ya? Enggak. Astagfirullah. Saya lagi pilek ini suaranya bang. Gara-gara Hubungannya apa sama singgung, umur, woi? saya meriang. Lu masih meriang gara-gara kemarin itu. Dia dimaki sama Halilintar. Dia meriang. Apa dia bilang muka babi gitu ya? Iya. Jahat emang. Jahat kali. Kurang asik. Sama siapa? Haleluya. Waduh. Salah sendiri ngapain naik di komalnya kan? Saya pikir kan itu kamu Jum, ada foto kamu. Cie. Cici. Nggak taunya? Permen Saya gak usah babak manggil belur di sana. Permen gak usah manggil kamu. Kirain Jum beb gitu loh. Gak usah pakai kamu. Beb yang Zoom. gitu loh. Iya. Yang kepalamu peyang gitu. Saya mau ngomong kayak gitu tapi di inbox banyak yang marahin saya, katanya nggak boleh bilang yang, nggak boleh bilang Ini di bawah ini banyak juga si Dewi juga menyebut I love you juga ke Bang Juma ini. Permen gimana sih? sini kamu naik Dewi. Kalau naik mau apa kalau naik? Mau diapain kalau naik? Ya saya tanya si Jum milih siapa. Wah, asik. Asik. Cie. Keren nih, keren. Ini Rentenir loh ini. jadi Udah Sondi ini beliau ini rentenir udah. Uangnya banyak. Oh iya. Serius ya benar tanya. Aku ini rentenir. Masih rentenir kan? Masih Jum. Wih. Berapa yang nunggak belum bayar? Berapa orang? Banyak, nasabah saya yang nggak bener banyak. Saya ini pinjam 5 Ikhlaskan bayar aja, 8. ikhlaskan. Iya. Ikhlaskan ya. Tuh ada lagi baru tuh I love you Jum, nikah yuk. Naik kamu sini. Astagfirullah. Untung Permen gak usah Kojek sugi. kalau mijal 1 juta, balikinnya berapa?
1.350.000. Ah, gila. Ngeri kali lu. Mah, 35%. 35%. gila. Ngeri kali, Wak. Nih, lu Dapatnya kaya lu berapa? kayaknya ya. Permen Kojek kaya ya? Enggak, tapi saya nggak kaya-kaya. Lah iya hidup lu begitu. Rentetan. Gila, Wak. Dapatnya berapa? Bijak 1 juta dapatnya berapa? 800 kali. Iya, 850, Bang. Astagfirullahaladzim. Jadi ada potongan admin terus dibungain lagi. Iya, ada adminnya. Waduh, lu dihisap susah lu, serius lu. Susah lu dihisap lu. Aduh. Nggak dihisap lagi Keringanannya ini tuh dia. gini. Oh, nggak dihisap, ya, Persyaratannya iya. kan gampang, nggak persyaratan kan nggak ribet. Ketemu langsung dikasih. Itu sih di saat orang butuh mah itu penyebabnya ya. Iya kan? Kalau ngambil Permen. 1 miliar bisa nggak Gojek? Nggak bisa, Jum, kalau banyak kayak gitu. Nggak ada uangnya. Nah, kalau paling gede berapa ngasih? Paling gede berapa ngeluarin? Berapa? 5 juta. 3 juta. Itu juga sama orang yang lancar. Kalau mau kalau bisa 1 M ntar dibayar TV 36. Tuh sama TV 36 mau nggak? Terus pernah nyita barang ini apa debitur macet? Pernah nyita barang? Sendal. Iya, pernah. Oh, berarti Permen Kojek punya pasukan ya di bawah Permen Kojek ya? Ya ada bosnya juga saya, Bang. Gua kira lu ini usaha sendiri ya kayak gitu. Kerja dia kerja. Pantesan berani berantem, punya pasukan. Banyak. Itu Permen Kojek ada namanya Novi. Nikah yuk Bang Juma katanya gitu. Nggak pada berani dari tadi. Dewi, Sumiati mana? Nggak pada naik. Oh, Berani. naik lah Sini loh. keren. Sini loh. Ke atas loh. Ini ya yang ngecer-ngecer gitu udah tahu Permen Kojek nih ini rentenir loh. Lu dicatat namanya, dicari tuh di Bank Indonesia loh. Astagfirullahaladzim. Udah deh hotel naik lah. Ini kok pada yang ini dia naik ten pasien. Tapi memang lagi susah, Bang. Aku aja seharian lab gak hotel. Sudah punah ya. Ini ya udah ini aja sambil nunggu ya. Kenapa suka sama Gurunda tuh kenapa? Ganteng, Bang. Oh mantap. Apalagi? Cerdas dia, pintar. Ya berarti apa yang dijelaskan tentang Bible-nya bener. Mbak Permen belum tahu gantengnya Ustaz Sugi ya. Wah, ganteng kali. Ade Sasugi kalau open cam ya, Indomie masih dibungkus langsung mateng, Bintang iklan sampul dia itu. Sugi yang mana? Yang di atas, bintang itu iklan di sampul itu. atasmu. Bibel berjalan. Nih, loh. Itu Bintang kayak iklan sampul loh tuh, Mbak. Hah? Kakek. Sembarangan aja gue ini. Tapi fotonya kayak kakek. Anak ABG itu. Itu Permen Kojek itu parah, itu udah paling muda itu fotonya yang dicari. Nggak tahu dia. Nggak tahu Lah, saya sih dia. cuma aja lah. Dikasih ya Ustaz Sugi nggak mau. Coba gini Permen Kojek bilang gini Mbak sama Bang Juma. Bang Juma, apakah kau mau menerimaku? Nah, coba gituin Mbak. Jum, mau nggak nerimaku, Jum? Dari Mas sebagai apa? Itu dijawab sama Bang Juma. Nerima sebagai apa? Jawablah. Malu saya, Mbak. Nah, nanti kamu dipelet sama mamanya anak-anak mau? Astagfirullahaladzim. Emang Dipelet, ada dibikin Bang? boneka pipinya sebelah. Disantet itu, Bang, bukan dipelet, Bang. Oh, dipelet, disantet ya. Beda ya?
Sama pelet sama santet. Beda lah. Kalau Guna-guna. pelet itu kan kecintaan, arahnya cinta. Kalau santet itu itu. Biasanya kalau orang rentenir ini hidupnya kan keras gitu ya. Ini yang rentenir ini satu nih kok lugu gitu loh. Oh sih. Tapi karena cinta itu udah. Karena cinta itu jadi dia lugu. Tapi aku takutnya dia LP dah. Apa Tahu kan dah? Lugu-lugu Pukim. Pak. Parah di blokir Paten. Bahasa orang pajak betul itu. Iya. Namanya juga mantan kernet angkot. Iya, preman pensiun dia nih, preman pensiun. Udah pensiun dia jadi preman. Astagfirullah. Aduh, udah lah, capek juga nih. Permen Gojek, udah gak ada harapan itu. Bang Juma nolak, gimana itu? Gak apa-apa. Tetap saya nggak pantang mundur. Keren. Bilang gini, Bang Jum, aku jadi yang ketiga, keempat, kelima, keenam pun boleh lah, bilang gitu coba. Enggak lah, pengen ke 1. Ya udah, perjuangan Kojek apa perjuangannya gitu? Perjuangannya apa supaya bisa mendapatkan hati Gurunda apa? Enggak begini Kodes. Memang rezeki Dinda Juma ini luar biasa ya. Memang rezeki anak soleh ini, ya Allah. Apa rezeki aja ya Allah. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Aku kasih tahu ya, Mbak Permen Kojek. Nah, ini untuk Ira ini kusantet kau Kojek katanya gitu dibilang. Wah, ini perangan antara wanita terjadi. Saya Jadi aku kasih tahu nih Permen Kojek. Enggak, kamu kan mau mendapatkan Bang Juma nih. Aku kasih tahu rahasia Bang Juma. Bang Juma itu paling seneng sama jam tangan yang harganya 3,5 M. Terus Bang Juma itu paling seneng sepatunya yang harga 25 juta gitu loh. Nomor Kira-kira sanggup 52. gak kau? Kira-kira sanggup gak kau? Blokirnya kejam, nanti orang jadi stroke loh. UTSD ngomong kayak gitu ya. UTSD ngomong kayak gitu. Yang kasihan nasabahnya Permen Kojek diperes itu. Bunganya langsung dinaikin ya Kores ya. Langsung dinaikin coba. Buset. Nasabahnya makan kalender nanti. Astagfirullahaladzim. Nanti mamanya Udahlah, capek juga. Habis cemana Bang? Dia cinta mati sama Bu Bang. Biarkan aja. Sampainya dia ini berhenti jadi rentenir. Cobalah jadi rentenir. Nah itu kata Bang Juma, sampai katanya Mbak Permen berhenti jadi rentenir. Kemungkinan kalau Mbak Permen berhenti jadi rentenir, ada harapan itu Bang Juma menoleh ya, Bang Juma menoleh. Coba, ayo. Saya kerja apa lagi? Ih, banyak kerjaan atuh. Jadi tukang cuci sepatu Bang Juma, lumayan tuh gajinya. Ya kan? Bang Juma pulang nanti cuci sepatunya di semir, besok pagi dia pergi ke kantor, pakein. Nah itu. Kewajiban. Besar tuh. Memang 3 juta tuh gajinya. jodoh itu Resila. Jadi pembantu berarti. Kasian tuh kan juga. Bang Juma itu kan habis ngopi tuh Mbak Permen. Nah habis ngopi gelasnya itu berantakan di mejanya. Nah bersihin lah. Kalau Bang Juma habis lab, bersihin mejanya, dilap, dipel. Itu. Kalau saya Jam jadi 2 malam istri, pulang ke saya rumah. bersihin, Mbak. Mau diaminkan takut dijabah Allah. Ya udah. Udah sedih.
Astagfirullahaladzim. Iya, tapi di Amerika dijabah sama Allah diam aja lah denger. Udah tahu nggak? Itu Bang Cuma itu dari tadi istighfar tuh dalam hati terus biar tahu dah. Aduh, dari mananya Istighfar. orang ini? Kok tiba-tiba muncul ya? Ya namanya ngefans sama Bang. Mana nih, gak ada Oten loh Bang. Ih, ini belum lagi Bang Cuma open camp. Rasa kalau open camp Bang Cuma, aduh, terdenyut-denyut itu jantungnya si permen koje kan, Mbak? Mbak permen, Mbak. Si Luga kenapa ngaku nabi ya, Jum? Mungkin karena dia belum nikah kali. Dia cari istri itu. Mau nggak? Gak mau, Jum. Itu Kenapa? matanya kenapa ya dia hitam? Matanya kenapa? Ya Allah. Aduh, ada aja ibu ini. Tapi si Luga itu perjaka loh, Mbak Permen. Iya, tadi saya siang ngelihat lab dia. Dia ngakunya nabi, keke banget. Dia katanya punya titisan dari Tuhan Yesus. Itu orang gila apa gimana ya? Dia katanya suka sama permen juga. Iya. Gak mau, Jum. Walah, padahal cocok loh serasi. Banyak, Jum, yang jodoh-jodohin saya sama dia. Nah, cocoknya itu. Cocok itu. Sama Bom atau Luga atau Rudy Yohanes juga bisa. Padahal keren loh kalau jadi ya kan Bang. Jadi istri Nabi ya kan Bang. Betul. Anaknya nanti Istri jadi Nabi. anak Nabi. Dihargai, dihormati, disegani. Iya, udah naikkan Oten Anda nggak di bawah? Nggak ada Bang, Muslim Bang. Muslim. Masa dari 2,3 ini nggak ada Oten? Muslim, tata kan ya. Cicit nih. Oh ini udah naik si Amus. Amus selamat malam, alah jaringannya. Amos, gimana kabar? Masih belajar? Bang, Ya, masih belajar. udah syahadat belum? Sudah. Makanya lama karena Alhamdulillah. kesini lagi belajar. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Itu permen kapan kamu syahadat? Itu saudara kita Amos sudah syahadat tuh. Kapan syahadatnya, Bang? Kang Amos? 4 hari yang lalu. Di 4 hari. masjid setempat. Ya, 4 Di mana? hari. Iya, di masjid. Jauh ke masjid. Syukurlah. Alhamdulillah. Syukur Ulangi alhamdulillah ya. kayak mana sadatnya. Coba ulangi kayak mana sadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Bar. Ya lumayan. Nama Tadinya belajar. dari Kristen apa, Bang? Halo, dari Kristen apa, Bang? Kenapa? Tadinya dari Kristen apa? Katolik. Oh, Katolik. Lanjut. Udah lah Bang. Gak ada lagi Beda Katolik sama Protestan itu apa, Dinda? Yang mencoloknya itu apa sih? cara Kitabnya. ibadahnya Bang. Oh, kitab. Kitab. Jumlah kitabnya ya. Iya kan? Kalau dari luar ya kan, kalau dari luar gini Pak, udah sondi untuk membedakan. Kalau Protestan ya, Kristen selain Katolik itu salibnya nggak ada patung Yesusnya, Manusia, nggak ada iya. kori Kristi. Tapi kalau yang Katolik ada
Kori Kristinya atau patung Yesusnya itu yang paling bisa secara kasat mata untuk diamati gitu. Oh ini Katolik, oh ini Patung bukan. Bunda Pak De sama patung Bunda. Iya. Oh iya. Jadi kalau seandainya yang di rumah-rumah ada patung kayak disalib itu berarti Katolik gitu ya? Katolik ya. Oh, itu yang ini. Kalau yang apanya termasuk jumlah ininya ya? Jumlah apanya? Ya, kalau Jumlah masuk ke dalam ya termasuk jumlah kitabnya beda. kitabnya ya. Kalau Katolik makan babi tuh kakinya aja. Kalau Udah Bang kalau sama Protestan, Protestan. nah Protestan itu ini Protes Bang, protes. mencongnya aja. Nggak ada Bang semua. Maka moncongnya pada kayak babi gitu maksudnya. Tuh, mana permen Gojek habis baterainya? Udah habis baterai dia. Salto sendiri dia. Ayolah Ten, naik Ten. Kemana Bang Handia? Mungkin kecapean kali Bang. Capean kerja. Tadi di roomnya Singa Allah kayaknya tadi. Enggak, lagi enggak ada di Komal dia. Ya. Rehat. Pak De bukannya jam segini rehat Pak De? Iya, tadi malam itu jam berapa ya saya tidur itu? 10:30 tidur. Entah sekarang ini kok gampang kali aku ngantuk malam nih. Biasanya kan sampai habis subuh baru tidur gitu. Sekarang nggak bisa. Coba cek kolesterol Pak De. Nah, bagus lah bisa tidur Bagus malam. lah, benar. Iya, ngapain Gitu harus ya? dicek? Iyalah, Oh, berarti normal. Justru yang nggak tidur ini nggak normal. Jam tidur itu kalau menurut dokter paling bagus itu di bawah jam 10. Maksimal tuh jam 10. ya udahlah tidurlah kita semuanya, matiin lapnya. Salah ya? Ah, Oh, mau salah. matikan lagi nih labnya. Serius. Untuk Senang yang kali si di Sadli. YouTube ya. Sadli senang kali dia. Hei, Bang Juma masih lapar. Bang Juma masih lapar. Tunggu siapa dulu ini? Siap Kona. Selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya Islam Bu. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Ini saya mau bertanya boleh mengenai Silah. suatu kalimat yang ini dikatakan hadis tapi katanya hadis palsu. Gini Bang, kata kalimatnya kurang lebih gini. Kenalilah dirimu baru mengenal Tuhanmu, itu gimana Bang? Terima kasih. Itu di mana itu didapatkan? Kalimat ini sering saya dengar Bang, dan di Google juga ada Bang. Untuk mengenal Tuhanmu. Iya, kenalilah dirimu baru engkau mengenal Tuhanmu. Kok setahu saya itu bukan hadits. Iya Bang. Setahu saya ya. Iya Bang, katanya bukan hadis. Setahu saya sih. Dari filsuf itu akhir. Iya, Ya, dari itu- Sufi, dari Imam Ghazali kalau tidak salah Bang. Iya. Mungkin ada kaitannya dengan Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Kalau mau mengenal Tuhan, maka lihatlah di dalam dirimu. Atau ayat yang mengatakan sesungguhnya aku lebih dekat dengan mereka, lebih dekat dari urat leher. Itu maksudnya kayak gitu. Karena itu adalah ilmu sufi, ilmu tasawuf. Itu Bang. Orang kalau mau mengenal pencipta langit dan bumi ya kenali diri. Artinya kita ini siapa? Apakah kita yang menciptakan diri kita? Apakah kemudian kita ini maha berkuasa atas diri kita? Berkuasa menahan rasa ngantuk, berkuasa menahan rasa lapar, berkuasa menahan ketuaan dan seterusnya. Ternyata nggak bisa. Berarti ada yang menguasai diri kita ini di luar daripada kita sendiri. Izin Nah, Bang. itulah yang disebut Tuhan. Ya,
Ini katanya di komen ada yang mau syahadat. Akunnya mana? Nggak ada komen. Coba komen supermarket. Nggak ada request dia. Fahri. Atau cuma Minta mau naik aja yang tuh. Kalau memang ada ketik itu multi quest. Yang mana ya Mas? Ngeprank aja itu. Ngeprank biasanya kayak gitu. Iya, cuman by di tapping nih langsung ini. Lanjut. Oke, jadi seperti itu Bang. Mengenali Allah, mengenali ciptaannya, bukan berarti mengenali wujud Allah, tapi mengenali keberadaan Allah. Izin, tapi ini bukan hadis, ini bunyinya gini ya, hanya ungkapan. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu ungkapan bukan hadis. Ini ada karya Imam Al-Ghazali memang, tapi bukan berupa hadis, hanya ungkapan. Bunyinya barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu aja, silakan lanjut. Iya, tidak benar itu. Sudah benar Bang, itu. siap Kona. Oh, iya. Terima kasih Bang penjelasannya Ibu. Begitu saya nonton di bawah saja, mungkin ada yang mau naik yang tadi itu. Iya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man arafa nafsah. Gitu ya. Itu Oke. bahasa tasawuf. Kita coba tanya ke Amus yang baru mualaf. Assalamualaikum Bang Amus. Bang Amus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kemarin mualafnya kapan itu Bang? Kalau boleh tahu. 4 hari yang lalu kan? 4 hari yang lalu ya. Oh, 4 hari yang lalu yang kemarin. Oh, sempat iya informasi ke sini ya. Terus gimana Bang? Udah sunat? Nah itu. Kenapa itu Bang? Masih ragu. Masih takut disunat. Jadi kencing buang Iya, airnya. masih takut Bang Juma. Buang air kecilnya belum lancar kalau gitu Bang. Bang Amus ini di kota mana, Bang Amus? Bang Amus? Kalimantan. Bang Amus tinggal di kota mana? Kalimantan. Waduh. Kalimantan. Ya, kalau di Pekanbaru bisa saya bantu tuh sunat di Kalimantan pula. Ya harus sunat itu, Bang Amus tuh wajib itu. Kenapa harus takut? Enggak lah. Enggak sakit kok. Iya Bang. Iya kemarin udah sih ke dokter katanya 700.000. Oh, berarti masalah dananya. Pakai laser enggak, nih lagi ngumpulin dana dan keberanian saya lagi mikir-mikir. Kok keberanian gue dipikir-pikir? Sunat ya sunat aja, nggak perlu dipikirkan. Aman itu. Sunat nggak sakit. Gimana dong? Atau kores aja? Yang sunat. Kayak digigit semut itu, kayak digigit semut. Tuh, nggak sakit. Ya doain aja. Ya sebenarnya lebih sakit sunat daripada melahirkan loh. Apa deh? Sunat kan dibius, melahirkan enggak. Dah nyatanya nggak ada orang berani sunat 2 kali. Kalau orang melahirkan berkali-kali. Astagfirullahaladzim. Berani. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Pade, awak udah serius mau tanggapin. Sunat kan bius, melahirkan normal, gak ada bius-biusan. Aduh. Itulah kan, udah ketipu aku nih dah. Coba Oke, cuma naik terus deh. sunat 2 kali berani enggak? Enggak berani. Bukan Mbak gak Bloker berani melahirkan Pade. Masih berani. Pade bukan gak berani, yang mau disunat apalagi. Ya paling nggak Habis di dong. sisip sikit gitu.
Astagfirullahaladzim. 1 mili kan nggak apa-apa. Itu ada yang, bang, ada yang komen katanya saya yang bayar biaya sunatnya, maksudnya biaya sunatnya Amos. Ada yang mau berpartisipasi ini, nama akunnya Afida Medical. Iya, saran sama Bang Amos, hilangkan rasa takut itu Bang Amos, nggak apa-apa kok. Ya kan, di saat antum mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan udah berserah diri itu. 2 hari Iya. juga clear kok itu. Betul. Kalau mengenai biaya, apa masalahnya? Biayanya kita tanggung. Iya. Kalau mau. Gampang. Biayanya ada bang, ntar aku kumpulin. Ada. Nggak usah kumpulin, Bang. berarti nggak ada itu. Ngomong, Biayanya ada besok tapi mau siap, kita dikumpulin. kirim dana. Iya, kalau memang mau benar-benar sunat, kita kirimkan. Aku usaha sendiri aja bang. Enggak, Ada dananya, Bang. Gampang. ada dana untuk sunat itu. Udah ada dana. Iya, belum. Nah, nanti Abang minta ini untuk pembuktian ya kan. Entah kita minta apa namanya? Kwitansi. Kwitansinya dari dokter kayak gitu. Enggak usah Foto paket. kwitansi. Kita kirimkan aja foto nonotnya lagi sudah dipotong. Ya, serius ini, serius. Kalau memang ini Enggak, serius Bang, gak gitu juga kali di video Kalau dipotong memang- kan ngade kok Bang. kalau memang mau benar-benar sunat, kita transferkan nih, nanti tinggal DM hostnya, nomor rekeningnya gitu loh. Enggak bang, ntar aku ngumpulin aja. Loh, Alhamdulillah, mantap Amos. Penghujat tiba-tiba Belum. syahadat. Bagus. Loh, Emang penghujat dia? iya, penghujat. Enggak lah. Dulu seminggu 2 minggu kemarin. Mantap. Alhamdulillah, bagus. Iya. Coba lihat Emang dong pernah sertifikat menghujat? syahadatnya. Tunggu dulu, orang cerita sunat ini Kores. Gitu loh. Siap. Ayo Bang Amos. kita tanggung kalau mau sunat, kita tanggung Bentar, biayanya. ya. Ayo. Enggak usah bang Juma, Bang, Itu kok udah bisa jadi gitu? kewajiban kita, Bang. Dana ada kok. Aku ngumpulin. Iya, aku ngumpulin sendiri aja. Ntar kalau sudah sunat aku kirim di buktinya. Aku sambil belajar juga. tahu nggak Jangan Amus? coba Amus itu ada typing, Gini, Bang. ada typing dari Abacia kata gini, diubah bentuknya buat bunda blokir. Ih kurang asem Abacia. Ih astagfirullahaladzim. Bentar. Jadi gini Bang, ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kan ada kewajiban kedua yaitu sholat. Nah sholat itu akan diterima ya kalau Anda itu sudah tidak ada najis, sudah sunat, gitu loh Bang. Tapi kalau sunatnya ditunda-tunda, takutnya sholatnya nggak keterima, gitu Bang. Iya bang. Pak Ustadz kemarin juga bilang gitu. Berarti buktinya nanti kau kirim kulup ya, Bang. Ada yang komen Bang Amus. Yakin aku kirim sama Bang Juma. Bang izin, Bang Amus ada yang komen. Waktu syahadat kemarin ada foto atau videonya nggak Bang? Gak ada fotonya itu. Kami satu keluarga itu. Anak saya, istri saya. Wih, Istrimu ikut syahadat juga? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Terus sertifikatnya udah keluar belum? Belum. Ini dalam proses lagi. Oh, sana siap ya, mengeluarkan sertifikat ya. Gak tahu tanya dia juga, kenapa Bang, kamu bisa dibikin tiba-tiba atau tidak. balik, Bang? Kenapa kamu tiba-tiba mau apa namanya, mendorong kamu, yang membuat kamu memilih masuk Islam itu apa? Coba dari sekian lama berdiskusi, Bang. Wah turun dia. Dengar Bang Juma makan jadi lapar aku. Kemana ada? Emang tadinya penghujat ya Bang Kores itu? Ngemil. Enggak juga. Iya, Keren. jadi lagi adu hujat, bukan naik-naik tiba-tiba ngehujat, cuman karena mungkin ditanya-tanya Muslim, emosi dia, akhirnya ya memberikan hujatan gitu. Di berapa room itu kalau nggak salah?
Kian Santang juga lihat. Sahadatnya nggak sama kita kan, masuk gitu? Enggak. Enggak ya. Tapi sama keluarganya ya. Wah, itu pernyataan yang fantastis. Anak istrinya ikut syahadat juga. Alhamdulillah, mantap. Ya semoga benar. Kita sangka baik. Izin nyapa. Enggak boleh. Firullah. Laki, selamat malam Luki, Laki. Halo, malam. Luki, agama apa bang? Malam. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau Bang, disampaikan bang? Saya mau nanya nih ya. Sebenarnya ini pertanyaan Oten yang 7 hari lalu kalau nggak salah. Jadi dia bertanya kemarin kalau nggak salah hadis Imam Muslim nomor 5329. Iya, gimana? Imam Muslim. Iya, yang kemarin Oten nanya itu 7 hari yang lalu kalau nggak salah. Hadis Iya. Muslim nomor 5329. Hadis berapa? Muslim 5329. Nah, terus ya apa syubhatnya di situ? Nah, yang ini nanti. Tentang apa susu kami apa? Sholat Allah tidak akan berdoa. diterima. Hah? Yang lalu Allah berdoa itu di situ kenapa Allah berdoa? 329. Bukan 329 itu bang, 529 kayaknya. Kalau ini 329, sholat tidak akan diterima tanpa berzikir. 329. 5329. Ya, jadi di sana ada ininya itu salah terjemahan itu. Kalau dibaca di bahasa Arabnya bukan tadauna itu. Itu yusoluna. Jatuhnya sholawat. Gitu. Kalau pengen berdoa bahasa Indonesianya harusnya tadauna gitu. Dan itu syubhatnya ada di aplikasi hadis.in. Itu jawabannya. Jadi baca Arabnya nanti ketemu. Contoh penggunaan kata doa di surah Ibrahim ayat 40. Nah itu. Oke. Mantap. Oke, siap. Bagus. Oke. Gurunda Ustaz Terima Suci kasih, Bang. silahkan. Belum ini. Oh, belum. Gurunda ada. Iya. Itu udah 2 Ini kali kan nggak dibawa. bisa. Udah 2 kali kan dibawa. Buka kamera saya. Enggak, maksudnya Tapi gini. kita tahu. Kalau yang berdoa itu kan sudah pasti makhluk. Kalau ada kemudian orang boleh? Lah tunggu sebentar Toyo. kalau ada Laki orang orang yang Tolongnya bertanya. sopan dikit ya. Orang ngomong jangan diomong nggak juga. apa-apa. Kalau ada kemudian orang mengatakan, Saya mau nanya. Iya bentar bang. Ya Allah turunlah kalau gitu. Mau tak timpa hesti kamu ya? Waduh, udah diturunin. Aduh. Waduh, Oten sudah langka diturunin bunda. Bunda sabar dikit napa? iya, dia mau melucu aja itu. Jadi kalau misalnya ada yang menuduh Allah itu berdoa, itu pertanyaan aja udah lucu gitu loh. Yang lebih lucu lagi kalau umat Islam itu terpancing dengan adanya tuduhan kayak gitu. Iya, masa kan Allah berdoa? Cuma di Bawa-bawa hadis. terjemahannya begitu, Bang. Nah itu dia. Apa mungkin salah terjemah gitu ya? Nah tadi kan udah dijawab. Iya. Ya, itu terjemahannya yusoluna itu sama kayak di surah Al-Ahzab ayat 59. Coba cek yang Al-Ahzab 59. Di situ dibilangnya Allah berdoa nggak? Allah bersolawat kan? Apa itu solawat? Melantunkan puji-pujian gitu loh. Oke, ini saya mau ini dulu. Udah ya Bang Laki. Bang, ini supermarket ini tadi typing dia mau syahadat Bang. Supermarket, selamat malam. Supermarket. Ya, selamat malam. Agama apa? Saya Kristen Katolik.
Oke, tadi Anda bertyping katanya mau sadar. Ya, tapi kan saya butuh keyakinan dulu ya sebelum saya masuk Islam. Ya, boleh. Apa yang belum yakin? Sebenarnya siapa sih yang disalibkan? Saya ini bicara sekarang pakai akal, bukan pakai doktrin. Doktrin itu saya buang. Oke, bersedia mendengarkan? Bersedia. Siap, silahkan Gurunda dan Satsugi. Ya, kalau di Al-Quran itu tidak disebutkan oknumnya siapa yang disalibkan. Hanya dikatakan gini. Maaf Bang Juma. Silakan. Tolong jangan pakai Al-Quran dulu ya, soalnya kan saya nggak paham walaupun Anda bilang Al-Quran. Menurut kitab kami aja lah, gitu loh. Siapa sih yang disalib? Yesus kah apa siapa gitu? Tolong Bang Zuma Oh iya, Afwan Gurunda, tolong di ini dulu Gurunda. Ini takutnya Muslim gitu. Bukan. Saya 100%. Ya kalau ada Muslim ngaku Kristen ya otomatis murtad ya Bang Kores. Nah itu benar. Ya gimana? Tolong Bang. Ya lanjut atau Gurunda. Ya, halo. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Pertanyaannya siapa yang disalibkan? Jangan menurut Quran, jangan menurut Bible. Jadi menurut logika ya Bang ya? Bukan menurut Bible boleh, jangan menurut Quran. Gitu. Soalnya kan kita harus bicara pakai akal ya. Karena saya sering mendengarkan Bang Juma itu kalau ngomong sama orang Kristen tuh nggak pakai akal, gitu loh. Oke, silakan Gurunda. Iya, kalau saya melihatnya bahwa yang disalib itu kan menurut Paulus sendiri adalah orang terkutuk, Bang. Galatia 3 nomor 13. Orang yang terkutuk ini apa yang menyebabkan kalau Yesus terkutuk? Yang menyebabkan Yesus terkutuk itu apa? Tidak ditemukan kemudian data. Tidak ada data satupun yang bisa membenarkan Yesus ini terkutuk. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Dia orang suci, dia orang dikasihi, dia orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kenapa bisa disalibkan? Kenapa dia bisa terkutuk gitu loh? Apa yang menyebabkan Yesus ini terkutuk? Kira-kira yang bisa diterima oleh akal, yang menyebabkan Yesus terkutuk ini apa? Ya kalau kita pakai akal sih tidak ada Bang. Karena Yesus itu orang yang mulia. Itu dia. Nah, sedangkan konsep yang muncul belakangan, Yesus ini terkutuk karena dosa-dosa orang. Jadi orang yang melakukan dosa, orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang lain yang kemudian memperkosa, Yesus yang menanggung dosanya. Gimana ceritanya? Adakah dalil yang bisa dijadikan sebagai acuan membenarkan tersebut? Jadi Yesus terkutuk untuk menanggung dosa-dosa orang lain. Nah, kalau Yesus ini terkutuk menanggung dosa orang lain, berarti Yesus harus masuk ke dalam neraka dong. Karena menanggung dosa itu ya di neraka. Makanya itu Bang, saya bingung Bang. Sedangkan di ajaran kami itu Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, tapi, gimana ceritanya? Tapi di Galatia 13 itu tadi ya Abang sebutkan, yang mati itu orang yang terkutuk. Iya. Ada tertulis. Iya, ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis di mana? Tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Nah, kalau kita merujuk ada yang tertulis larinya ke 22, 23 dari Ulangan 21, berarti Yesus tidak menanggung dosa.
Melainkan oknum yang ada di atas tiang salib ini adalah memang pelaku dosa yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Coba saudara baca. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, oleh Tuhan, jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Artinya, kalau yang tertulis menurut Paulus Galatia 3 nomor 13 itu rujukannya ke Ulangan 21. Sedangkan Ulangan 21, orang yang terkutuk ini adalah benar-benar oknum itu sendiri yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Berarti nggak nyambung. Kalau bukan Ulangan 21 ini diambil oleh Paulus, lalu di mana tertulisnya? Tertulis di mana itu? Nggak ada kan di tempat lain? Tak ada. Kecuali ingin ke Ulangan 27 nomor 25. Di situ ada solusi. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Nah, malah lari cenderung semakin jauh dari Yesus, karena Yesus tidak pernah makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Apakah makan suap itu sepadan dengan hukuman mati? Sepadan. Sepadan. Apa pembuktiannya? Jelas sekali orang yang makan suap itu adalah orang fasik. Sedangkan di Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Oke, Bang Juma. Jadi, berarti iya, silakan. Maaf ya, Bang. Silakan. Berarti dalam arti Bang Zuma ini mengartikan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Yes. Sedangkan Yudas pada saat itu kan matinya bunuh diri, gantung diri, Bang Zuma. Itu juga informasinya kontradiksi, Bang. Antara Matius dan Kisah Para Rasul itu kontradiksinya sangat luar biasa, Bang. Dan itu kalau kita cermati dengan menggunakan akal, lagi-lagi Iya, benar, akal. kontradiksi. Nggak bisa kemudian kita jadikan itu sebagai informasi, apalagi berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai agama, itu akan melahirkan kemudian keadaan di mana akhir kehidupan kita nanti setelah kehidupan ini. Kalau kita salah dalam memilih keyakinan, maka hancurlah kita selama-lamanya, kekal di dalam api neraka. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kebenaran itu nggak boleh kontradiksi, tidak boleh kontradiksi. Berarti harus dengan data yang real gitu, Bang, maksudnya. Benar sekali. Nah, cobalah saudara lihat apa kontradiksi yang sangat luar biasa yang terjadi di antara informasi kedua penulis Bible. Dikatakan bahwasanya Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam mengambil uang tersebut lalu membeli tanah. Jadi di Matius 27, Yudas melemparkan uang, lalu Yudas bunuh diri. Lalu imam-imam mengambil uang yang dibuang oleh Yudas lalu membeli tanah. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19 terbalik. Yudas membeli tanah dulu. Setelah Yudas membeli tanah, barulah Yudas itu bunuh diri. Yang mana yang benar ini? Di Kisah Para Rasul nggak bunuh diri, Aki. Jatuh tertelungkup gitu aja. Ya itu dia, jatuh tertelungkup maksudnya. Nah itu. Sedangkan kalau kita lihat kemudian catatan dari Matius 27 nomor 5, di situ diterangkan bahwa mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Mohon maaf, di berarti mana Yudas tadi, ini. Maaf, di mana tadi? Matius 27 nomor 5, catatan kakinya, Bang. Mungkin Bunda Rahma bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul 1:18. Bandingkan tuh, kontradiksi banget itu.
Mati dengan menggantungkan pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Tuh. Disalibkan. Itu Matius 27 nomor 5 catatan kakinya kan? Ya, Keterangannya kematian kan? Yudas, iya. Iya, Ustaz, iya Gurunda. Nah tuh. Jadi tidak mungkinlah Yesus itu terkutuk. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Contoh ya, kita lihat kemudian di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal kemudian. Barang siapa yang percaya, kan gitu. Nah, kalau berbicara mengenai barang siapa yang percaya, berarti kan percaya kepada ucapan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Lukas 18 nomor 31, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Musa. Belum lagi di Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur misalnya, di dalam Mazmur 37, di situ terang dikatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi, dan Tuhan akan menyelamatkan orang yang dikasihinya, dan tidak membiarkan kemudian celaka orang itu. Coba abang lihat di dalam Mazmur 37 nomor 28, nomor 39, nomor 40. Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang yang pasti akan dilenyapkan. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 52 Yesus dikasihi, Matius 3:17 Yesus dikasihi, Yohanes 15 nomor 9 Yesus dikasihi, bahkan Yohanes 17:24 sebelum dunia ada Yesus sudah dikasihi oleh Tuhan Elohim. Artinya Yesus ini adalah orang yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Gitu loh, Bang. Jadi nggak ada jalan kemudian Yesus itu mau disalibkan, nggak ada. Tujuannya apa Yesus disalibkan? Untuk nebus orang lain. Itu nggak mungkin. Nggak ada ajaran para nabi kayak begitu. Itu muncul ajarannya belakangan kemudian untuk ditempelkan kepada tragedi penyaliban. Berarti, maaf Bang ya, berarti Yesus itu sebenarnya tidak mati atau gimana Bang ya? Soalnya dia kan nggak jadi disalib, gitu kan, maksudnya nggak disalibkan. Iya, dia terangkat cuma lagi. nonton Dia nonton, Bang. Dia nonton orang yang disalib menggantikan dirinya. Boleh dibaca di Mazmur 91 nomor 8. Udah baca Bang. Yang jadi kita masuk lagi ke ajaran kami ya Bang ya. Iya. Yang jadi sebenarnya yang jadi bukan apa ya, kekuatan atau keyakinan itu kan Tuhan itu kan berbicara melalui firman. Jadi firman itu adalah Tuhan itu sendiri gitu loh Bang. Jadi kan waktu kalau di kita itu, kalau di abang itu kan apa sih namanya, kalau orang yang pandai beragama itu Bang, Pak siapa namanya? Orang soleh. Ya orang soleh lah ya. Nah orang solehnya kita itu kan ngomongnya ya suara itu adalah Tuhan kamu sendiri. Nah, itu yang jadi keyakinan kami gitu loh Bang. Kalau bahwasanya itu Yesus itu adalah Tuhan gitu. Kalau begitu Yesus yang mati Bang, Tuhan yang mati kalau gitu. Nah setelah kita pakai akal, ya memang seperti itu, Tuhan itu nggak bisa mati kan gitu Bang. Gitu. Tapi Yesus mati kan Bang? Iya, makanya di sini Bang. Sebelumnya saya tadi kan belum pernah memperkenalkan diri Bang ya. Iya. Nama saya Taufik. Kok nama Islam? Gimana? Kok namanya Islam? Enggak, namanya Taufik. Nah ya Taufik itu nama Islam. Iya nggak tahu Lanjut Islam lagi. apa enggak Bang. Saya tinggal di Lampung. Ini saya lagi bekerja.
Ya ini nama perusahaan saya, kalau bisa dicek, monggo cek mari. Saya bekerja 3 orang, yang 2 orang rekan saya ini Islam. Tiap hari dengerin Ustadz Juma, Zulkifli M. Abbas. Dari situlah saya dengerin terus sampai tergerak hatinya kan. Kok ajarannya beda sama yang diajarkan gitu loh. Makanya bukan saya dipaksa ya untuk memeluk agama Islam ya. Bukan saya dipaksa, ya karena saya sering dengerin Ustadz Juma. Jadi saya ingin masuk Islam. Masya Allah. Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, abang usia berapa bang sekarang ini? Sekarang saya usia 26 tahun. Berarti ada anak, sudah punya anak? Lo masih bujang bang. Kok suaranya kayak bapak-bapak? Saya jadi security masuk malam, suaranya kayak gini jadi. Mungkin karena ngantuk. Bisa dilihat profil saya, nanti saya akan komen pakai akun pribadi saya, bisa dilihat. Nanti di situ ada. Jadi rencananya mau syahadat ini bang? Gimana teman-teman? Tidak ada secara paksa ya, mau aja. Loh, oh ada teman-temannya di situ. Ada ini saksi 2 orang. Masya Allah. Makanya lebih jelas lagi tanya sama. Makanya saya lebih disuruh tanya langsung. Yang nonton, mantap. Saya jadi gini bang ya. Tanya langsung, nggak Iya. tanya sama mereka. Kalau abang ingin disyahadatkan di sini, tapi saya belum ngomong sama keluarga. Halo, ya. Oh ya terserah, kalau mau minta izin dulu sama keluarga terserah. Mohon maaf ya, Bang. Itu kalau saya masuk dulu, terus saya ngomong itu ada kesalahan nggak? Enggak. Itu kan termasuk apa ya, hak asasi manusia untuk memilih agama itu dilindungi negara itu bang. Berarti justru kalau abang ini masuk Islam, artinya menjadi jembatan buat keluarga lain untuk terselamatkan kan gitu. Karena nggak mungkin tinggal membiarkan keluarga dalam jalan yang tidak benar. Tujuan bersyahadat itu kan salah satunya untuk menyelamatkan keluarga kita. Kasihan keluarga kita kalau dibiarkan nantinya masuk neraka kan gitu. Iya bang, saya sering berkecimpung dengan orang-orang Islam, masjid di mana-mana, sampai ajan pun saya hafal bang. Masya Allah. Iya. Tapi masih sering ke gereja bangku ini? Tiap hari Minggu ya, ya masih. Enggak bertanya sama pendeta apa ya, hasil diskusi yang mungkin membuat penasaran gitu? Enggak. Berarti abang lancar bayar perpuluhan? Lancar. Iya karena pegawai kan pasti lancar. Iya, lancar. Nah itu dia. Makanya itu bang, saya sering berbaur sama rekan pun kerja pun Islam semua, jadi sampai saya minta catatan apa itu bang, kalau orang masuk Islam itu namanya apa ini? Syahadat. Apa namanya bang? Ah iya, syahadat. Sampai dibikinin Itu tulisan, kawan-kawannya nggak ada yang ini bang, nggak ada yang rakit bom. Katanya Islam teroris. Nggak ada bang, Islam baik-baik semua orangnya. Beliau ini bang, karena melihat orang-orang Muslim dengan adanya keluarga, kok bisa mereka itu bisa apa ya, campur baur. Nah yang ditanyakan beliau ini, apakah orang-orang hotel itu bisa seperti orang Muslim dikala di dunia maupun di akhirat? Itu yang beliau tanyakan. Makanya beliau ini ingin sekali dia masuk Muslim. Masya Allah, Allahu Akbar.
Ya, sampai saya dibikinin itu Pak, pakai bahasa Indonesia itu tulisan syahadatnya ini. Beliau ini ya sering berbicara. Kalau saya ini sebagai teman sahabat, ya cuma meluruskan saja. Ya monggo dipersilakan sampean itu mau oten mau apa. Intinya ya seperti itu kami sebagai orang muslim. Kami orang muslim di dunia ini ya insya Allah di akhirat juga akan bersama dengan keluarga. Nah itu yang membuat beliau Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 coba betul. diperjelas Bang Juma. Kekeluargaan orang Iya, muslim, jadi kekeluargaan orang betul. Kalau di Islam itu Bang, jadi kasih sayang kepada keluarga itu tidak hanya sebatas di dunia saja. Sedangkan kami nih yang belajar Bible, tidak pernah kami menemukan di Bible itu dari lembaran pertama sampai lembaran akhir adanya data akan bersama-sama dengan keluarga nanti di surga. Apalagi perjanjian baru itu tidak ada. Kalau di Al-Quran jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka akan masuk ke dalam surga bersama-sama. Jadi dalam kehidupan yang kekal, yang serba bahagia, serba disempurnakan, serba dilengkapi oleh Tuhan, kita hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, bahagia aja terus dalam kehidupan kekal. Sebaliknya, orang di luar Islam di neraka, kekal di neraka mereka. Dan bahkan kalau saudara melihat untuk membuktikan pernyataan saya, baca di dalam kitab saudara Matius 7:15 nomor 23, orang-orang Kristen diusir ke neraka oleh Yesus. Ngeri sekali. Tapi pendeta di gereja tidak pernah mau mengajarkan itu, tidak mau menyampaikan itu. Ya, nggak pernah. Ya, itu dia. Tidak pernah mau mengajarkan itu. Bahkan kalau jangan kasih ya. Serius. Ya. Kalau di Islam itu disampaikan juga di dalam Islam ya. Di Islam itu jelas ayatnya bagaimana diajarkan kasih sayang itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kemudian masuk Islam. Itu Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam dirinya. Itu otomatis itu terjadi kemudian dalam ajaran agama Islam. Orang yang kemudian memeluk Islam, beriman kepada Allah, kemudian mereka beramal soleh, itu otomatis mereka akan ditumbuh kembangkan rasa kasih sayang kemudian di dalam hati umat Islam itu sendiri. Seperti itu Bang. Cobalah lihat teman-teman kita yang ada di Abang itu. Pasti mereka sayang sama Abang meskipun beda keyakinan. Iya kan? Ya, bukan sayang ya, peduli istilahnya. Ya, nggak peduli. Membedakan sebenarnya, nggak membedakan masalah agama. Soalnya begini Bang, beliau ini kan dengan keluarganya ya sangat romantis. Seketika saya berkata seperti itu kalau kami orang muslim, ya itu mudah-mudahan untuk dunia kami ya, untuk akhirat ya insya Allah. Coba dengan dirimu. Nggak bisa jawab beliau Bang. Nah itu yang membuat beliau itu kok bisa berpikiran seperti itu ya. Yo suatu hari nanti. Tadi mohon maaf Bang, ini maaf ya agak panjang dikit karena ya, nggak apa-apa, butuh keyakinan. Tadi siapa ya yang bilang ketika saya nyebutin nama kok namanya orang muslim, memang taufik itu artinya apa Bang? Kalau tulisannya apa dulu? T-A-U-F-I-K. T-A-U-F-I-K. F-I-K. Oh. Kalau di kita itu artinya pertolongan Allah. Taufik itu pertolongan Allah.
Itu berasal dari bahasa Arab. Jadi gini Pak. Bahasa Arab, iya. Gimana ceritanya itu? Iya. Waktu saya umur 1 sampai 3 tahun, itu nama saya Tapa Sudana. Tapa Sudana. Ya. Sama orang tua saya karena saya sering sakit-sakitan, dibawalah ke orang pintar sama orang tua. Menurut tetangga-tetangga itu dibawa ke sana gitu loh. Jadi yang ngasih nama saya itu kalau di sini bilangnya dukun lah ya, Bang ya. Iya. Orang yang bisa nyembuhin. Tabib lah, tabib. Iya, kayak gitulah. Setelah saya ganti nama Taufik, terus saya nggak sakit-sakitan lagi gitu loh Bang sampai sekarang. Bang cuma noise. Halo, Bang Juma. Di kemersuk suaranya. Lanjut Bang, lanjut. Masih noise? Enggak lagi kan? Enggak. Alhamdulillah. Ya, jadi taufik itu pertolongan atau bimbingan Allah yang mengantarkan kemudian manusia hidup lebih baik gitu. Itu taufik. Baru tahu saya. Jadi saya ambil kesimpulan Bang, saya mau login malam ini Bang. Gimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana? Ya saya nggak memaksa sampean, itu ya artinya kemauan sampean. Setelah sampean memakai akal mungkin, iya kan? Iya. Itu sampean setuju ya. Kalau untuk masalah keluarga itu kan nanti bisa sampean yang jelasin. Makanya selanjutnya tanya dengan Bang Juma. Iya. Untuk masalah keluarga. Mungkin, iya. Terus ini gimana mau teman saya apa Bang Zuma ini ya? Kalau orang masuk Islam itu siapa sih yang harus boleh kita untuk saksi apa gimana, itu harus ada nggak sih Bang itu Bang? Sebenarnya masuk Islam itu tidak perlu ada saksi manusia karena Allah yang maha melihat. Cuman ini kan kita hidup berbangsa bernegara. Ya. Besok-besok ada apa-apa keluarga keberatan kan ada bukti, ada saksi bahwa benar-benar saudara sudah Islam gitu. Benar-benar saudara sudah memeluk ajaran agama Islam. Saksinya ini diperkuat dengan adanya data-data berupa piagam atau sertifikat. Nah, sertifikat ini digunakan untuk mengganti identitas agama di KTP, gitu Bang. Nah itu yang saya jadi permasalahan itu, saya sebenarnya itu orangnya males ribet sebenarnya Bang. Makanya saya tanya itu harus ganti enggak, ini ganti enggak, karena kita tulis itu sudah agama kan udah agama Kristen Katolik. Iya. Itu nanti ya kelanjutannya itu ada yang ngurus apa kita ngurus sendiri gitu kan, kita juga bingung Bang. Itu tinggal dikasih Pak RT nanti. Oh gitu. Iya, kasih sertifikat dari kita, tunjukkan ini sertifikat saya sudah mualaf. Nanti ganti KTP. Nanti RT-nya yang kasih petunjuk selanjutnya. Kan sudah ada rekapannya, sudah ada rekapnya di Dukcapil. Pasrah aja. Tinggal ganti. Pasrah aja berarti pasrah aja sama Allah. Timnya Bang Zuma sama Allah. Iya. Melalui timnya Bang Zuma terutama. Iya. Berarti abang harus ini, kalau di tim kita, abang harus ngirim identitas berupa tanda pengenal KTP untuk kita buatkan kemudian piagam sertifikat mualaf. Saya secara tidak langsung juga udah baca ini tulisan ini Bang, dalam hati tapi. Apakah saudara bersedia buka kamera untuk supaya kita bersyahadat? Kami semua di sini buka kamera juga. Boleh. Bisa ya? Tapi gelap Bang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kita. Kawannya nanti suruh nyenteri mukanya kan nggak apa-apa Bang. Bang nanti mukanya disenterin ya Bang. Oke teman-teman, dibantu di follow, ini akunnya belum cukup untuk open cam, masih 117.
Iya, teman-teman yang lain silakan di follow saudara kita ini untuk mencapai 1000. Biar kita, iya, biar kita bisa ini. Bang, nggak sekalian sama Tante Derni, Bang, disadatkan, Bang. Oh, iya, coba Bu Darni bisa store KTP kirim ke house. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Nabi Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Kalau Yesusku, aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Jadi ini yang mau bersahadat ini botol, nggak ada belajar dia. Nah, itu dia nggak belajar ini, nggak belajar dia ini. Bu Darni, dia nggak belajar. Bu Darni, bentar. Gini nih, ngapain orang mau sahadat? Bu Darni, Anda tadi melakukan penipuan di situ harus dites dia. Kuat nggak dia? Aku ngomong kayak gini. Bu Darni, bentar, saya mau ngomong. Anda tadi itu melakukan penipuan. Nggak ada Nabi Muhammad mengatakan aku selamat atau tidak. Saya nggak tahu di mana ayatnya seperti itu, nggak ada. Kalau ada ayatnya, kalian masuk di Kristen ya semua. Oke, siap. Oke, baik. Hadis. Hadis mana? Tunggu sebentar. Ini dia. Dengarkan. Dengar Hadis ya. apa, Bu? Hadis Sahih Bukhari vol 5 nomor 266. Nabi berkata, demi Allah, 200 meskipun berapa? aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Berarti dia belum tahu dia selamat atau tidak. Salah kan? Nggak sesuai kan? Anda tadi ngomong apa? Ada lagi surah bentar, jangan kemana-mana dulu. Hadisnya tadi tuh. Jangan, silakan Nahi. Hadis Baru. Bukhari Sahih. nomor berapa? Sahih Bukhari 5.000 Bukan yang tadi, yang pertama tadi itu. Sahih Bukhari vol 5 nomor 266. Baru Sahih Bukhari 5.266. Baru Sahih Bukhari 5.242. Muhammad berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. 266 itu membahas tentang mandi junub. Iya, salah. Makanya saya siap dibatas kalau ada seperti yang Anda katakan. Anda tadi itu udah salah, itu nggak betul itu. Kalau ini Pak, ini Bang Juma kayak mana itu? Sahih Bukhari 5.241. Muhammad berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. Bedakan dengan Yesus. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Coba bayangkan. 5.000. Itu ditanya Bang Juma hadis berapa? 5.241. Baru 2000. sungguh ayahku dan sabar, ayahmu di neraka. Itu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Apa yang dipelajari si adik tadi itu yang Kristen ini? Siapa ini? Bukan panas. Bukan panas, lemah kali dia, lemah, cemen kali anak ini. Jadi gini, Nggak sopan benar di Komal Muslim tahu. Kok nggak sopan? Aku kan nggak cakap kotor kan? Bentar, terangkan Bang Juma. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai hadis Bukhari 5.241, di situ diterangkan bahwasanya haddatsana Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami, kemudian Abu Yaman mengabarkan kepada Su'aib dari As-Suhri, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Ubaid, bekas daripada budak Abdurrahman bin Auf, bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, illa kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakarrublah
dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya untuk bertaubat. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung, satu kitab langsung diwahyukan, tidak. Jadi Al-Quran mengatakan justru baginda Rasulullah Muhammad SAW itu yang memiliki surga Al-Kausar, telaga Kausar itu dia yang punya. Kalau umat Islam itu warisannya adalah surga Firdaus. Boleh baca di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu jelas itu Bu Darni. Jadi ini tidak salah di sini Bu. Apapun yang kita kerjakan, mulai kita lahir sampai kita meninggal, tidak pernah melakukan dosa sekalipun, kita tumpuk kebaikan-kebaikan kita itu menumpuk sampai ke langit, tembus ke langit ketujuh, itu tidak akan bisa kemudian dibandingkan dengan surga. Nggak bisa kita pakai nyogok. Nah, ini aku sudah pantas masuk surga nih karena saya rajin ibadah, ibadahku amalannya sudah sampai ke langit. Itu nggak bisa. Amalan sampai ke langit untuk menggantikan sehelai bulu yang Allah berikan kepada kita saja itu tidak bisa sebanding. Jadi bukan amalan yang membuat kita masuk surga itu, bukan. Allah yang membuat kita masuk surga dengan janjinya. Hanya saja Allah itu tidak mengatakan bahwasanya saya akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatanmu, karena perbuatanmu itu sudah pantas untuk surga. Tidak. Cuma Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah itu dijamin surga. Tetapi amalan-amalannya itu tidak bisa dipakai untuk menjadi sandaran. Aku sudah layak loh masuk surga. Ini sholatku dalam satu hari 5 kali ditambah sunnah-sunnah, dihitung dia amalannya. Itu nggak bisa. Jadi amalan itu tidak digunakan kemudian untuk sebagai tiket masuk surga, nggak bisa. Hanya ridha Allah, hanya rahmat Allah yang dilimpahkan kemudian kepada kita membuat kita itu masuk surga. Bagaimana bisa mendatangkan rahmat Allah? Bagaimana bisa mendatangkan ridha Allah? Mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Jadi betul ini hadits seperti itu. Ya. Udah Bang Juma. Tadi kan Bang Juma bilang, tunggu dulu 5 menit lagi, 5 menit. Enggak, bukan kita mau di. Enggak, ini kita mau sadar dulu, nanti dulu diskusi dengan Tante. Nanti dulu Tante. Lanjut, Sadli. Tante. Ya, Tante. Ini oke, Bang. Mohon maaf, ada salam ini. Jadi apa? Gunakan akal dulu baru iman. Nah, jangan iman baru akal. Mohon maaf. Justru karena menggunakan akal maka kita harus kuat. Jangan kayak kau cepat kali kau tumbang kau. Tumbang kau jadinya kan masuk neraka lah kau. Di dalam Al-Quran dikatakan Rabbmu sudah menentukan kalian masuk neraka. Ada ayatnya. Aduh, yang kayak gini masuk surga gini. Ya teman-teman, Anda ini sudah melakukan penipuan berkali-kali loh. Tadi sudah saya buktikan Anda nipu, ini mau nipu lagi. Aduh, Sahadat aja. Sahadat aja udah 1000. Teman-teman belum 1000 nih followersnya, tolong dibantu untuk follow akunnya Bang Supermarket, masih kurang 155 lagi. Ayo lihat di follow akunnya ini yang Supermarket. Kemudian Bang Supermarket sebelumnya sudah mengirimkan KTP ke API. Kirim ke host saja. Ya, untuk sebelumnya harus dikirimkan dulu KTP-nya. Bang Supermarket bisa langsung ke profil akun sahabat Bang Zuma. Di bio profil tersebut sudah ada link untuk ke WA. Klik aja link tersebut dan kirim KTP-nya di WA saya. Oke. Ya, atau temannya Abang kan ada standby di situ, mungkin bisa menggunakan handphone teman yang lain. Maksudnya harus dikirim sekarang gitu? Iya Bang, betul. Nanti setelah syahadat, Bang Supermarket bisa tanda tangan di kertas APS kosong, tanda tangan di sebelah samping kiri. Nanti juga dikirimkan ke saya Bang. Oh iya. Dipoto baru dikirim. Iya betul. Foto di kertas. Dia mau lihat itu Bang, mau lihat agama Bang bener gak itu Kristen, makanya dibutuhkan KTP-nya gitu. Benar, oh ya.
Jadi Bukan juga untuk sertifikat juga. iya. Jadi sebelumnya Bang ya, seminggu yang lalu saya daftar ke Taiwan, mau daftar terbang ke Taiwan. Jadi berkas KTP, KK, ijazah, sama akte itu sekarang ada di PT. Oh Gimana, gitu bang. Kalau Iya. kartu keluarga ada nggak bang? Kartu keluarga, arsipnya gitu, fotokopinya mungkin ada arsip Iya, yang ada di tertinggal. rumah, ada di rumah, ada. KTP Atau identitas fotokopinya- lain juga nggak fotokopinya apa-apa itu, juga ada. Dek Sadli? Nggak Oh, mesti iya. harus kakak, identitas lain. Kan kartu kerja dia satpam itu yang ada ininya lah, yang ada kolom agamanya, nggak mesti harus kakak. Ya kan ada SIM ada nggak SIM? Kalau Iya, SIM nggak atau ada, KTA. nggak ada ininya agamanya, cuman ada biasa di kartu keluarga sih. Atau kartu identitas yang lain yang ada Identitas agamanya, Bang. lain gitu loh. KTP, Ya, fotokopinya gini ada, aja. fotokopi KTP ada Oh di iya, rumah. bisa, nggak apa-apa, Oh, nggak nggak apa-apa. apa-apa, fotokopi KTP nggak apa-apa. Tapi di rumah gimana? Apa besok aja login? Oh enggak. Gini, yang penting malam ini bersedia open cam, KTP nyusul nggak apa-apa. Oh ya udah. Takutnya gini loh Bang. Takutnya orang-orang ini kan yang nonton 4.000 lebih. Takutnya nggak percaya gitu loh. Gini bang, untuk syahadat nggak bisa ditunda bang. Kalau memang sudah ada niat, maksudnya segera gini, Bang. dilaksanakan. Ya mohon maaf ya. Maksudnya nggak percaya kalau saya ini agamanya Kristen gitu. Iya, Nggak takutnya masalah itu, dibilang settingan gitu bang ya, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang jelas besok Takutnya kayak gitu. besok Nggak, abang kirim KTP-nya ke saya. Jadi jika ada yang bilang itu settingan, bisa nanti kita lampirkan bahwa memang abang sebelumnya beragama Katolik. Oke, siap. Sekarang yang penting Baik, open aja. cam. Itu. Siap. Oke, untuk followers saya sudah cukup bang. Jadi bang supermarket sebelumnya harus turun dulu di Komar kita ini, kemudian naik lagi untuk bisa open cam-nya. Oke, Iya. caranya gimana ya? Turun aja dulu. Pak. Turun. Nanti request lagi ya bang ya untuk naik. Naik lagi nanti. Ya. Bagus tadi nasihatnya itu Bunda Darni. Ya, jangan iman Aku dulu, mau akal dulu. bersahadat. Aku mau bersahadat. Mau kalian dengarkan aku Mantap. bersahadat. Mantap. La ilaha illallah wahad wa rabbani Isa al-Masih. Ah, itu dia. Itu syahadatku. Wih. Itu ya kan, mantap kan? Itu syahadatku. Ya, Bawa semua almasi. teman-teman 4.000. Kau bawa almasi, tante almasi. Kau bawa almasi. Enggak apa-apa. Memang Isa al-Masih itu kan bahasa Arabnya itu Yesus. La ilaha illallah wahad wa rabbani Isa al-Masih. Tante udah dulu, tante udah. Ya. Makanya di mute. Ya, bagus. Masya Allah. Wah itu dia sudah belajar. Lanjut Gurunda. Jangan bilang gak ganti baju 2 hari. Oke. Wah ini lagi dinas malam teman-teman. Saksikan kawan-kawannya. Silakan dibuka mic-nya bang supermarket. Ini ndak terbuka ininya, mic-nya. Buka mic-nya, Bang. Ya, lanjut. Mohon maaf. Umurnya 26 tahun itu Bang Juma. Kok tua kali? Banyak dosanya itu. Banyak Enggak, masih dosanya muda, itu. masih Ini muda. tante si Majoho. Halo Bang Juma. Memang ada orang yang suaranya ngebas. Masih muda tapi suaranya ngebas, itu memang ada. Tadinya aku mau pakai masker tapi takut settingan nanti. Enggak apa-apa bang, enggak masalah, orang-orang ya udah percaya kok. Ya, yang penting proses syahadat itu benar-benar dari proses belajar, bukan karena terpaksa, bukan karena Belajar Bang, ya. ditulisin Bang. Masya Allah. Tadinya dari agama mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik ya. Ya, memang teman-teman Katolik ini yang di data-data kita lebih mudah untuk bersyahadat memang. Oke, kita langsung proses syahadat ya. Boleh Bang. Baik. Tangannya yang kanan simbol tauhid. 1 jari simbol tauhid. Ya, Masya Allah. Ikuti saya Bang ya. Maaf Bang kalau ini ya agak bergerak soalnya gemeteran. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Ini sekarang saudara sudah menjadi Muslim sah ya. Maaf Bang ya. Aku nangis Bang. Maaf. Masya Allah, iya. Kebanyakan dari yang kita syahadatkan memang itu mudah karena dilembutkan hatinya kemudian untuk menerima Islam. Bahkan orang-orang yang lembut hatinya melihat orang bersyahadat itu terkadang juga meneteskan air mata, rasa haru, rasa bangga gitu ya, merasa bersyukur kepada Allah. Satu lagi jangan ketinggalan itu. Ya, dan saya minta abang saya ini, adik saya ini untuk mengikuti saya mempersaksikan bahwa sembahan sebelumnya itu sebenarnya hanyalah ciptaan. Ikuti saya boleh ya? Boleh Bang. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan akhi didoakan saudara kita ini. Baik, terima kasih saudaraku sekalian, baik yang ada di Komal maupun yang di bawah ya, ada 4.000 lebih, 4.900 ya, Masya Allah. Malam ini kita masih diperkenankan, diberi izin oleh Allah untuk menjadi saksi atas syahadatnya saudara kita, yaitu saudara Taufik. Nah, supaya imannya itu kekal di dalam hati hingga akhir hayat, mari kita doakan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa ansilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini aku kembali bersyukur kepadamu ya Allah
karena Engkau telah memberi hidayah kepada saudara kami Taufik yang tadinya beragama Katolik sekarang mengakui Engkau sebagai Tuhannya, dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman di dalam hatinya ya Allah hingga akhir hayat sebagaimana yang Kau kehendaki. Amin. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah iman kepada ayah ibunya, saudara-saudaranya supaya mendapat hidayah sebagaimana Bang Taufik mendapat hidayah ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan lisan-lisan kami asbab maksiat ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami menjadi asbab murka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, dan dosa muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, lapangkanlah rezeki saudara-saudaraku ya Allah. Lapangkanlah rezeki saudaraku yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Berilah rezeki karena Engkau yang maha memberi rezeki ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami ujian yang Kau berikan kepadanya ya Allah. Hanyalah Engkau Zat yang maha penyembuh ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah, segala puji kami panjatkan untuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin amin amin. Bang Taufik sudah sunat, Bang? Halo, Bang Taufik. Tes. Taufik, mute-nya dibuka, Bang. Bang, mic-nya dibuka, Bang. Oke. Gimana Bang ya? Sudah sunat? Belum ya? Iya. Oke. Ya. Habis ini setelah syahadat Abang nanti mandi ya, mandi wajib, mandi besar. Itu dari seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Dengan niat, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Bentar Bang, maaf tak saya tulis tadi. Oh iya. Ini yang kemerusut siapa ya? Bang Juma ya? Kipas, kita matiin dulu Bang. Siapa nih yang kemerusut nih? Saya ini pakai kipas nih. Oh, kipas angin. Bang Taufiknya, Bang Taufik. Oh, kirain Bang Juma. Biasanya yang nice Bang Juma gitu. Maaf ya, akhi kena tuduh. Tadi apa itu bacaannya? Aku niat mandi besar. Ya. Untuk menghilangkan hadas besar. Karena Allah. Ya. Itu aja Bang, mandi seluruh tubuh. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Masya Allah, Abang gimana? Besok pagi bisa kan, soalnya kan kalau malam ini mau mandi gimana juga. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Ya, besok nggak apa-apa, mandi. Terus apa namanya? Kapan siap disunat kira-kira? Nanti dulu lah, mungkin itu butuh proses. Nanti kalau memang saya siap, nanti saya konfirmasi. Saya akan ngikutin live terus, mudah-mudahan. Kalau bisa secepatnya ya Bang, karena sunat ini kan kaitannya dengan sholat nanti. Karena kalau kita itu sholat belum bersih, iya itu sholatnya nggak diterima. Sementara sholat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu
mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua itu sholat, yang ketiga zakat, yang keempat melakukan puasa di bulan Ramadan, terus yang kelima itu menunaikan ibadah haji jika kita mampu, ya kan. Nah, sekarang kan sudah syahadat, yang kedua sholat. Sholat ini ketika Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hukumnya itu wajib. Tapi hal itu tidak dituntut harus sempurna. Misalnya belum bisa Al-Fatihah, bisanya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Nah itu alhamdulillah di situ kan ada teman-temannya, diajak sholat berjamaah bang, dipimpin ya bang ya. Iya bang. Nah diajak sholat berjamaah, dituntun, diajari cara wudhu seperti apa ya. Nah itu. Nah karena belum sunat ya, karena belum sunat, maka untuk daruratnya setiap mau wudhu itu ya kan dibersihkan dulu, itu dibuka kulitnya, dinaikkan ke atas, dibersihkan, dicuci seperti itu sampai nanti waktu sunat. Nah, begitu bang, karena kewajiban sholat itu nggak bisa ditinggalkan, maka nanti subuh Anda sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat subuh ya. Terus itu tadi supaya tidak ada najis itu kulupnya itu dinaikkan ke atas lalu dicuci supaya bersih dari najis. Nah begitu bang, supaya sholatnya diterima, begitu bang. Akhir Juma mau nambahkan atau Pak Sondi silakan, monggo. Ya makasih Mas Ugi. Assalamualaikum Mas Taufik. Mas Taufik dengar suara saya Mas Taufik? Ya, dengar ya, dengar. Oke, Mas Taufik. Kalau memang sudah ada waktu, kalau ada waktu longgar, cobalah cari untuk sunat ya. Nanti masalah biayanya itu kita kan dari Apologet Islam Indonesia kan ada itu biaya untuk para mualaf. Dan bagaimanapun juga kita umat muslim ini yang berhak menerima zakat itu adalah salah satunya adalah saudara kita yang baru mualaf. Mungkin gitu Mas Ugi ya, sama Guru Najma mungkin nanti kita bantu biaya sunat antum, dan kita juga nanti kita bantu untuk membelikan alat-alat sholat gitu loh. Karena ini juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, kalau ada saudara kita yang baru mualaf, maka seorang muslim itu dia berkewajiban. Ini bukan sunat, ini wajib malahan. Itu perintah dari Allah untuk mengeluarkan zakat. Salah satu yang berhak mengeluarkan zakat, salah satu yang berhak menerima zakat itu selain fakir miskin adalah saudara kita yang baru mualaf. Mungkin demikian Sasuki Guru Najma. Lanjut. Ya, Akhi Juma, silakan. Aku dikit ya, Akhi. Bang, jadi masih ada pertanyaan beberapa yang baru masuk nih ya. Mereka bertanya, apa yang membuat Bang Taufik akhirnya memilih Islam, Bang? Gimana? Apa yang akhirnya membuat Bang Taufik memilih untuk masuk agama Islam? Oke. Yang pertama ya, saya ingin tahu itu siapa yang harus kita sembah. Kepercayaan saya itu siapa yang harus saya sembah, dan siapa yang harus menolong saya nanti di akhir zaman gitu. Dan saya karena mungkin dikasih tahu channel ini, saya ikutin terus. Jadi kok memang benar hati saya bergerak untuk mendalamin apa sih benar sih, apa ya sih benar apa yang dikatakan orang Islam itu kalau orang Kristen itu kafir dan akan diusir oleh Yesus ketika nanti di akhirat gitu. Matius 27 Matius 5 Matius 5:23 lanjut. Matius 7 benar-benar keyakinan saya untuk tidak dipaksa untuk mencari siapa sih Tuhan saya, seperti itu. Oke Bang, baik. Jadi sebelumnya memang Abang Taufik ini ada keraguan, tapi setelah ingin meyakinkan banyak keraguan, banyak dengan cara meyakinkan hal tersebut, akhirnya Bang Taufik melihat Komal ini secara langsung gitu ya, Komal diskusi seperti ini.
Udah ada 3 minggu sebelum puasa aku ngikutin dan kok 3 minggu 3 bulan 3 bulanan lebih. Masya Allah. Masya Allah. Sampai Oke, baik, Bang. saya masukin ke ini apa salon aktif biar suaranya jelas. Masya Allah. Dek Sadli, tolong dikasih tahu Bang Taufik itu koin yang di atas yang dia terima itu tuh bisa diuangkan gitu loh. Oh iya bang, jadi nanti abang bisa cairkan ini bang untuk koin yang abang terima. Tapi Apa-apa ini punya perusahaan kok. pencairannya nanti setelah live-nya berakhir bang. Nanti bisa abang cek saja di akun TikToknya. Bisa Bang abang Taufik gunakan dan nikah belum bang? Belum tadi katanya bun. Oh iya, aku single bang, cuma mau bilang itu aja. Lanjut. Nanti udaranya panas. Cuman aku single parent anak 1 bang. Dah lanjut. Dan gini, yang terakhir dari saya Bang Taufik kan harus melaksanakan kewajiban salah satunya sholat 5 waktu ya Bang Taufik ya. Ya artinya Bang Taufik berproses saja belajar, tapi kalau bisa yang pertama itu coba Bang Taufik surat Al-Fatihah dulu Bang Taufik pelajari itu. Jadi maaf surat apa? Al-Fatihah itu aja yang itu aja yang Bang Taufik ini dulu untuk mempelajari surat-surat lainnya. Artinya di saat sholat itu aja dulu dibaca sambil belajar juga untuk menghafalkan. Kebetulan di situ teman-teman Bang Taufik kan beragama Islam juga, jadi bisa juga minta petunjuk sama mereka. Tapi setidaknya ya, karena Bang Taufik baru mualaf, kalau bisa sholat subuh atau sholat subuh lah, habis mandi besar itu kan sholat subuh itu kalau bisa baca Al-Fatihah. Jadi artinya membaca itu kalau Bang Taufik belum hafal, dicatat juga nggak apa-apa. Bang Taufik catat, taruh di depan, ditempelkan di dinding, itu boleh gitu itu. Itu aja dulu. Saran teman saya itu pakai handsfree, boleh nggak bang? Nah, pakai handsfree gimana Gurunda Juma kalau pakai handsfree Gurunda? Waduh, Walah, dia mental. Dia terpental. Ustaz Sugi, kalau pakai handsfree gimana? Oh, dia yang pental ya. Oke, Bang Zuma sudah standby bang. Silakan dibuka mic-nya bang. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira cukup. Yang penting ini aja. Yang penting ya kayak gitu aja. Oke, lanjut. Apa sih bang? Yang penting kayak gini aja, yang penting kayak gitu aja. Apa bang bahasamu bang? Oke, coba diperjelas dulu bang. Ada bujang, ketemu dengan janda. Udah itu aja. Sebelum kita mulai diskusinya Bang Zuma bersama Bu Darni, bolehlah ya aku pantun dulu. Banyak yang minta aku pantun nih. Gak usah, udah, tahu pantun kau udah. Ibu Ramli. Ayo, pantun. Ini di bawah minta pantun semua nih, minta pantun semua. Gak ada. Nanti bilang cakep ya. Baik, 1, 2, 3. Alamak raya lagi, cakep. Bu Darni argumennya banyak yang hilap, cakep. Nyimak live Bang Zuma penuh religi. Sendiri pantun sendiri bang cakep. Di sini banyak Kristen yang mualaf. Cakep. Sedikit mau pesan untuk para netizen. Sedikit berama sedikit. Serius. Untuk saudara-saudaraku para netizen ya. Anda bisa mencontoh apa yang dilakukan saudara kita itu. Ya, kalau kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan kita, Anda setel saja live kita, debat-debat kita itu. Alhamdulillah kok ya, dengan cara begitu banyak orang yang tergerak hatinya. Salah satu contoh seperti siapa Jesslyn ya. Jesslyn itu bukan karena debat, tapi karena mendengar debat. Nah, itu salah satu contoh. Dengar, setel aja. Misalnya Anda punya saudara Kristen, setel aja. Ya, insya Allah itu menjadi lahan dakwah begitu. Itu saja yang saya sampaikan. Pade, diskusi kita ini gak sia-sia dan nyampe sama mereka ya Pade ya. Tidak ada yang sia-sia. Aku lah ngomong.
Host. Oh, Bu Darni Ya. mau ngomong ya? Iya. Tadi Tapi aku tanya dulu Bang aku Juma. mau Bang nangis. Juma mau mendengarkan nggak? Bang Juma mau mendengarkan Tante Darni ngomong nggak Bang? Iya silakan aja. Nah, silakan. Aku tadi waktu bersahadat itu menangis, mau menangis, hampir sedih hati-hatiku. Sumpah nggak nanya teh, sumpah nggak nanya Tunggu, kami teh. sebentar. Itu kok ada bergemaku? Double. Gimana sih? Bising. Apa itu? Sakit kupingku. Oh, cek satu-satu. ngomong lah, Udah. Iya, tadi kan teman-teman sedih kali hatiku, tersayat-sayat jika Bang Juma terakhir mengatakan aku bersaksi bahwa Yesus hanya manusia biasa. Aduh Tuhan. Bang iya. Aku nangis, kalian bilang kayak gitu. Sementara yang datang itu Yesus, biar tahu kalian. Gak ada yang lain. Dia yang mau menyelamatkan loh. Kalian bilang manusia biasa dia. Apakah seorang manusia biasa itu bisa mengampuni dosa? Apakah seorang manusia biasa itu bisa menghakimi? Apakah manusia biasa itu bisa mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Kayak mananya kalian Bang Juma? Dosamu banyak kali Bang Juma, betul. Iya, kalian bilang Yesusku itu manusia biasa. Oh Tuhan, kuatkan aku. Harusnya gini loh, Bu Darni, saya maklum ya, saya paham lah. Saya paham siapapun itu akan merasakan apa yang dirasakan Bu Darni sebagai pentuhan Yesus kan gitu ya. Karena memang sudah didoktrin Yesus itu Tuhan, kok tiba-tiba ada yang bersaksi Yesus itu adalah ciptaan. Tapi begini Bu Darni, Yesus pun mempersaksikan dirinya sebagai ciptaan, Bu. Jadi itu saya tidak salah mengatakan itu, karena Yesus mengatakan aku manusia. Berarti dia kan ciptaan, pencipta langit dan bumi, bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia. Yohanes 5 nomor 36. Dia bersaksi bahwa dia adalah utusan. Sebagai utusan dia siapa? Dia manusia. Manusia ya dia ciptaan dong pasti ya kan. Nah, kalaupun misalnya ibu meyakini dia adalah Tuhan, artinya Tuhan menciptakan dirinya menjadi daging, jadi manusia. Jadi Yesus ini ya ciptaan. Kalau ibu mengimani kemudian Yesus itu bukan ciptaan, ya mungkin dari unsur satunya kan Yesus itu dua natur menurut ibu. Jadi yang ciptaan ini adalah kemanusiaannya. Yang bukan ciptaan itu yang natur keduanya yang menurut ibu. Jadi tak ada yang salah di situ. Lagian kan di dalam kitab ibu sendiri 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, Yesus itu datang sebagai manusia pasti diciptakan dulu menjadi manusia. Nah, kalaupun ibu nanti beriman bahwa dia itu juga adalah Elohim itu sendiri, ya itu silakan aja. Tapi kami dari sisi manusianya Yesus itu ciptaan. Karena tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Dalam arti kata tidak mungkin Tuhan itu manusia kan gitu. Silakan. Iya. Gimana Bang Juma? Masa seorang manusia bisa menghakimi, bisa semua umat manusia ini akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Semua manusia ini akan dihadapkan ke tahtanya dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Masa dia manusia seperti itu? Sedangkan Abraham tidak ada berkutik seperti itu, tidak sanggup melakukan seperti itu. Dia akan mengumpulkan, dia akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan dan dia akan membalas setiap perbuatan orang. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Matius 24 atau 25 atau 26 ayat 31 dan 30 dan 31. Luar biasa, manusia masa seperti itu? Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan hanya Allah hakim yang adil, dan di dalam Alkitab dikatakan hanya Allah hakim. Kenapa pula lagi ditulis dia sebagai hakim yang adil? Kenapa pula ditulis dia di dalam hadis Sahih Muslim 127, Isa Al-Masih atau Yesus akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil? Itukah seorang manusia?
Dia lagi bisa yang akan mengampuni dosa manusia. Makanya Yohanes Pembaptis sewaktu Yesus mau datang mau dibaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Masa manusia seperti itu? Tapi udahlah, karena kita iman kita berbeda, itu nggak apa-apa. Cuman kan Bang Juma tadi waktu bersahadat yang terakhir itu, aku di situ sedih. Aku bersaksi Isa Al-Masih atau Yesus adalah hanya manusia biasa. Itu di situ aku teriris-iris hatiku. Sementara malaikat sudah mengabarkan juga kepada kepada Maria, hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan juru selamat, katanya. Lukas 2 ayat 11. Jadi nggak ada dong. Tuhan Bunda. Ya, itu kan dalil kalian. Kalau kami mengatakan dia itu Tuhan dan juru selamat. Tuhan masa juru selamat? Gitu dia. Juru selamat itu hanya Tuhan yang berkuasa menyelamatkan seluruh dunia, gitu. Gantian Bu Darni, gantian. Oke, silakan Monggo, Pak. Bang Juma. Atau saya. Jadi ya silakan Nahi, silakan. Jadi gini, perbedaan antara Allah dan Nabi Isa menghakimi. Kalau Allah itu kalau Nabi Isa itu hanya sekelas hakim-hakim biasa, makanya disebut bi'ah kamil hakimin. Nah, sedangkan Allah bukan bi'ah kamil hakimin. Allah itu ya hakimnya hakim, ya, atau hakim yang Allah itu maha adil, maha menghakimi. Jadi bedanya di situ, Bu Darni, ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, apa yang dikatakan Bang Juma itu tidak salah. Yang dikatakan Bang Juma itu bahwa Yesus itu ciptaan, betul, karena di Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jelas kok itu, nggak perlu ditafsir-tafsir, nggak perlu dipelintir, bunyinya jelas, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, ya, apapun yang dilakukan Yesus itu hanya sebagai perantara. Karena sesungguhnya yang mengerjakan itu adalah Tuhan melalui Yesus. Coba dibuka itu, Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu. Dia bisa menghakimi, bisa begini, gak masalah, namanya juga dipilih Tuhan. Saya kalau diberi kekuatan oleh Tuhan, saya juga bisa berlaku seperti Yesus. Jadi Yesus itu melakukan segala sesuatu itu atas izin Tuhan. Gitu loh. Silakan Bang Juma, lanjut. Iya, baik. Jadi yang pertama yang perlu dipahami di sini terkait dengan apapun itu yang ibu imani terkait Yesus itu iman, ya. Kita nggak kemudian untuk memaksakan ibu keluar daripada konsep iman yang ibu miliki. Tapi kita berbicara mengenai rana dalil. Rana dalil berarti ada 3. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua adalah sabda Nabi, yang ketiga adalah tafsir atau pengantar orang-orang yang menjelaskan tentang firman atau menjelaskan tentang sabda. Nah, dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus bukan level Allah. Karena kalau Allah itu kan dikatakan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi, bahwa Allah sedikit itu lagi, tadi saya kepleset sedikit. Kalau Allah itu bi'ahkamil hakimin, kalau Nabi Isa itu hakaman adlan, itu yang ini adlan, iya. Betul. Mohon maaf tadi saya salah menyampaikan. Iya. Jadi alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, itu hak kedudukan yang dimiliki, hak prerogatif hanya Allah. Makanya di Al-Quran itu Nabi Isa malah dihakimi oleh Allah.
malah beliau dihakimi. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah kemudian mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus pun mengatakan itu di Yohanes 4 nomor 22. Nah, polanya kemudian adalah di dalam Matius 7 nomor 15, 16, nomor 15, nomor 16, nomor 17-nya. Apa yang dikatakan di sana? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Siapa kehendak? Dia yang telah mengutus aku, berarti masih ada di atasnya. Nah, pola penghakimannya kemudian coba lihat di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ternyata betul Yesus menerangkan itu kembali di Yohanes, di Matius 7:15-23. Di masa penghakiman, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan karena tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Bu Darni, apapun kedudukannya Yesus atau Nabi Isa di kami, itu hanya sebagai Nabi dan Rasul. Dan pengakuan-pengakuan Yesusnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya pun, bahkan janji hidup kekal pun hanya diberikan ketika Yesus itu diimani sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Coba. Jadi Yesus ini mau dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Utusan Tuhan. Tapi Bu Darni nanti ditambah-tambahin dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti sudah keluar dari konsep hidup kekal. Karena hidup kekal itu harus mengenal dua. Yang pertama, oknum atau hakikat yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang oknum kedua, Yesus itu sendiri dikenal sebagai utusan. Berarti ada pengutus, ada utusan. Tidak bisa satu ini. Untuk memperoleh hidup yang kekal harus dua-duanya berdiri pada perkara yang sebenarnya. Yesus adalah utusan, Bapa adalah pengutus. Nah itu kalau mau hidup yang kekal, jangan digabung. Karena kalau digabung itu sudah menyalahi konsep dari ajaran Yesus. Silakan. Begini Bang Juma. Boleh tanya, Bang? Abang Iya. boleh tanya kah? Iya, silakan. Abang, saya ini kan orang Kristen. Iya. Nama saya Victor Efraim. Iya. Lebih tepatnya kalau di KTP Efraim Victor. Saya mau tanya, di Alkitab kan saya kan Kristen. Saya mau tanya, di Alkitab itu Keluaran 3 ayat 14. Ini cuman saya posisinya lagi mau bubuk, Bang. Jadi saya mau tidur. Saya mau bubuk. Cuman saya teringat akan utusan. Nah, saat di Keluaran 3 ayat 14 itu Allah mengatakan, saya mengutus diri saya untuk kepadamu. Bukan begitu, Bang. Ini kata aku mengutus. Dengar dulu. Enggak, kalimat Anda salah, Bang. Loh, saya belum selesai ngomong. Tolong hargai. Saya belum selesai ngomong. Saya cuma meluruskan, Bang. Anda salah titik. Saya belum selesai. Jangan dipotong. Kalau sampai saya dipotong, berarti ada something untuk pemberitaan ini. Minta tolong ya. Keluaran 3 ayat 14. Minta tolong dibacakan. Oke, saya bacakan. Supaya lebih jelas. Oke. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.
Beda kan dengan yang Anda ucapkan tadi? Ya, silakan Bang Juma. Iya kan sudah jelas itu. Aku mengutus aku kepadamu. Aku mengutus aku kepadamu. Katanya Tuhan Yesus bukan utusan, atau Tuhan Yesus adalah utusan yang bukan dari Allah. Apa itu artinya? Maksudnya apa ini Bang? Apa gimana arahnya kemana ini? Duh, ini kan lebih ini itu dipahami sama dia bahwa Tuhan mengutus Tuhan gitu loh. Oh enggak. Iyalah. Salah. Yesus Salah. itu kan Tuhan. Loh, kenapa lari ke Yesus ini Bang? Ini keluaran. Loh. Itu kan dari awal Bang. Maksudnya Anda mau mencocokkan kitabnya agama lain dengan agama Anda gitu? Loh, saya kan Kristen. Nah ini keluaran kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Alkitab kan itu? Iya, ini kitabnya siapa? Kitab keluaran ini kitabnya siapa? Itu Alkitab Bang. Iya saya tahu. Ini kitabnya siapa saudaraku? Dudukkan dulu. Segala sesuatu kalau kita ingin membahas didudukkan pada pondasi. Itu di Alkitab. Saya ini orang Kristen. Dengerin dulu Bang Suma, dengerin dulu. Saya ini orang Kristen. Saya punya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengerin dulu. Jangan pernah dipotong. Ya, dengerin dulu. Kalau Saya abang ini orang potong saya Kristen. boleh. Loh, dengerin dulu. Saya ini Perjanjian Lama. Saya ini orang Kristen punya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Benar ya? Jadi di Perjanjian Lama itu mengatakan Allah mengatakan hal seperti itu. Emang kenapa? Itu kan Alkitab saya. Sudah? Sudah. Oke, gantian kita ngomong Bang ya. Siap. Jadi perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi Bang, bukan kitabnya orang Kristen. Sadari itu dulu. Nanti di abad keempat baru kitabnya orang Yahudi yang melalui proses dari abad ketiga oleh Kaisar Ptolemy II diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, direvisi, dipertemukanlah kitab perjanjian baru, dipertemukanlah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Saudara Paulus ini dengan Septuaginta tadi dikawinkan menjadi satu, dibundel, dia menjadi clipping. Lalu kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan ini disebut Perjanjian Lama, kitabnya orang Kristen yang kanonik ini disebutlah Perjanjian Baru, dikawinkan. Itu bukan kitab abang, itu kitabnya orang Yahudi. Oke? Nah, untuk memahami itu kita harus menggunakan perspektif Yahudi, jangan perspektif Roma, Yunani, Kristen, jangan. Karena ini kitabnya orang, ini kitab Tanak ini Bang. Oke. Nah, berbicara mengenai Keluaran 3 nomor 14 ini menjawab pertanyaan Nabi Musa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku katakan kepada orang-orang Israel, orang-orang Mesir juga di situ ketika saya ditanya, kamu itu siapa? Maka Tuhan memberikan petunjuk. Kan Nabi Musa berkata kepada Allah, dikatakan gini, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Itu kata Nabi Musa kepada Elohim. Maka Elohim berkata kepada Musa, firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Artinya apa akulah aku di sini? Itu adalah Tuhan Elohim mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Dan kalau kita merujuk kepada original teksnya, sebenarnya itu tidak begitu terjemahannya. Ini terlalu banyak korupsi, terlalu banyak penambahan sebenarnya. Di situ hanya dikatakan haya. Kalau haya itu kan tidak diartikan aku adalah aku. Kan gitu. Terus kalau akulah aku mengutus kamu, itu kan cuma ada salak. Itu juga diartikan hanya menyuruh, hanya mengutus. Tidak ada kata aku mengutus aku, nggak ada. Nah inilah kalau zalimnya terjemahan. Nah sekarang kalau dikatakan Nabi Musa ini utusan Tuhan dan Nabi Musa berbicara tentang Tuhan, di dalam Al-Quran juga diceritakan Nabi Musa juga mengatakan itu, innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa juga berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku.
maka ibadahlah untuk mengingatku. Itu kata Nabi Musa. Tetapi bukan berarti Nabi Musa lah Tuhan yang harus diibadahi, melainkan Nabi Musa sedang berbicara untuk mewakili Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 19:20 itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Elohim. Oleh karena orang-orang menindas mereka, maka Elohim akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan diri mereka dari perbudakan Mesir. Siapa juru selamat di situ? Nabi Musa. Begitu saudara Victor. Jadi Nabi Musa itu adalah juru selamat yang diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Makanya Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan siapapun yang ditugasi untuk menyampaikan firman Allah maka dia adalah Allah. Makanya Nabi Musa berkata seperti itu. Begitu Bang, silakan. Terima kasih Bang Suma. Kalau menurut saya sih begini ya Bang. Itu kan sudah tertulis dan itu perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu sejarah yang sudah tidak mungkin bisa dianulir. Jadi itu memang benar-benar sejarah. Itu sudah dikatakan bahwa aku mengutus aku kepadamu. Nah, masalahnya cuma satu Bang. Pasca ini ada dua. Satu, pasca perjanjian lama itu adalah saat Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan pasca kedua di perjanjian baru saat Tuhan Yesus menyelamatkan kita manusia dari masalah maut. Kenapa kok seperti itu? Masalahnya ada di jangan dulu Bang, bisa nggak di mute? Bang Suma bisa di mute dulu ya. Jadi di tulah ke-10 itu ada emang benar-benar maut itu melewati. Maut itu melewati setiap sign yang ada darah. Jadi darah yang dikatakan kepada Allah ada darah itu maut tidak boleh sampai ke situ. Nah, sama kepada kayak seperti orang Kristen, setiap darah Kristus yang ada dalam tubuh orang Kristen itu maut tidak boleh sampai kepada orang Kristen. Nah, makanya dari itu saat pertama awal Adam dikatakan bersama Hawa itu berdosa karena sudah dikatakan oleh Allah, saat kau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, saat hari itu juga engkau akan mati. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, umat manusia, lepas dari maut itu. Kenapa kok Allah yang harus hadir untuk masuk ke dalam kerajaan maut dan dengar dulu Bang, saya belum selesai. Jangan dibuka dulu itu mute-nya. Itu Allah masuk dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan kita orang manusia supaya selamat dari maut. Kenapa kok Allah harus jadi manusia? Karena Allah itu suci, Allah tidak mungkin mati. Allah harus jadi manusia supaya masuk dalam kematian dan masuk dalam kerajaan maut dan menang atas maut itu sendiri. Dan kita orang Kristen selamat dari maut itu. Itu perjanjian Allah. Dan kita semua orang Kristen menyatakan dan mengklaim orang Kristen itu pasti masuk surga. Itu Bang. Monggo. Oke, jadi di sini ada beberapa kebohongan ya yang Bapak sudah lakukan karena berdasar terhadap keimanan iman buta yang Bapak bawa gitu ya. Nafsu seperti nafsu kuda tapi tenaga cuman tenaga ayam gitu ya.
Jadi ada 3 poin yang kemudian kebohongan yang nyata ya. Yang pertama terkait dosa Adam, kemudian yang kedua tentang Allah itu suci, dan yang ketiga Kristen masuk surga. Ini sesuatu yang harus Bapak bertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab saudara. Yang pertama, Adam dosa itu tak ada dalilnya. Saya klaim sekarang atau nanti? Bisa ndak Anda diam ketika saya berbicara? Tadi Bang Juma ngomong. Nanti aja ya. Anda Nanti tadi ya? ngomong Bang Juma Anda suruh diam. Sekarang Anda yang diam. Udah diam dulu. Udah. Jangan Lanjut. dulu. Waktu tidur sana. Lanjut. Bang. Yang pertama itu mengenai tuduhan Kristen ya secara organisasi ya, menuduh Adam alaihissalam itu membawa dosa, itu fitnah dan kebohongan yang pernah terjadi, dan ini adalah dosa yang paling besar terhadap Adam alaihissalam dari Kristen semua ya. Ini adalah kebohongan yang secara turun-temurun diajarkan, pembodohan ya, yang diajarkan oleh Kristen kepada keturunan mereka bahwa Adam itu bawa dosa. Itu tak ada dalilnya. Itu kebohongan Kristen secara turun-temurun sampai hari ini. Udah 2000 tahun Kristen berbohong dan memfitnah. Kemudian saudara berani mengatakan Allah itu suci. Oleh karena Allah itu suci, maka dia tidak bisa kotor ini. Allah itu maha suci, maka mustahil kemudian Allah itu punya perut lambung penuh di dalam. Makanya dia bukan manusia, karena dia maha suci. Yesus itu makhluk yang kotor, bahkan makhluk terkutuk katanya, bahkan pernah jadi mayat. Jadi dia bukan Allah, dia itu manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Itu kebohongan kedua itu. Kebohongan ketiga, Kristen masuk surga itu tak ada dalilnya. Sampai bulu alis saudara Victor gugur semuanya, tinggal 1 lembar di kiri, 2 lembar di kanan, dan kumisnya juga demikian. Saudara tidak akan pernah menemukan dalilnya Kristen masuk surga, tidak ada. Kalau Kristen masuk neraka, saya bisa buktikan dalilnya ada. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak rasional dan tidak masuk akal. Nah, kemudian sabar dulu, sabar, sedikit lagi. Kemudian cakupan tentang dosa waris, Yesus menebus dosa, itu ajaran paganisme, Pak. Itu datangnya dari Roma Yunani. Tak ada agak ajaran begitu di ajaran para nabi. Anak kecil jangan dipanggil Pak. Iya anak kecil. Iya anak kecil. Jadi begini anak kecil. Jangan diketawain anak kecil, santai aja. Jadi di Yohanes 11 Pak, orang-orang Yahudi, dengarkan. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala, kumpul semuanya, penggawa Alkitab, Perjanjian Lama, penggawa-penggawanya, mahkamah agamanya, orang Farisinya, dilengkapi dengan apa? Imam-imam kepala. Mereka bersepakat membunuh Yesus. Tidak ada satupun alasan di pembunuhan kepada Yesus itu untuk dosa waris. Tak ada. Untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Inggris, Indonesia, nggak ada itu. Yesus ingin dibunuh, mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas orang Roma, Pak. Jangan bikin malu. Baca Yohanes nomor 11, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Muncul konsep belakangan dari serigala buas mengatakan Yesus dimatikan di atas tiang salib karena dosa-dosa waris. Itu ajaran dari mana itu, Pak? Ajaran dari Romawi itu, ya. Jadi tolong bedakan antara ajaran orang Yahudi dengan ajaran orang Kristen. Jangan Anda satu-satukan. Begitu anak kecil, silakan. Dibuka mic-nya anak kecil. Terima kasih Abang. Iya Dek, silakan Dek. Ya terima kasih. Saya lupa tadi satu pertama yang mana? Yang Adam ya? Yang Adam dulu ya. Saya katakan yang Adam dulu. Monggo Abang semua buka jangan sampai di mute. Kalau sampai saya salah, tolong katakan saya salah karena saya salah. Anda salah. Saya ingin objektif. Saya mengatakan bahwa Adam itu berdosa bersama Hawa. Ya,
Itu jelas karena itu tertulis di Alkitab. Katanya Abang Suma tahu Alkitab. Ya, di mana tertulis Adam berdosa, di mana? Loh, kan saya tadi udah mengatakan saat engkau memakan buah dari pohon di tengah-tengah taman itu, saat itu juga engkau akan mati. Mati. Mana tertulis berdosa? Loh. Kalau gini Bang, saya tanya dulu, Abang mengerti nggak dosa apa mati? Aduh. Nggak gini dulu Bang, Abang. Saya pengen tahu dulu mindsetnya Abang ini, mindsetnya Abang seperti apa? Ternyata katanya orang-orang ini Abang pinter banget. Ternyata mengenai hal itu aja Abang nggak tahu. Oke, saya jelaskan 30 detik. Katanya Abang Suma 30 detik. pinter. Masalah ini aja Abang nggak tahu. Dengarkan. Kalau saudara sabar, gantian. Kalau saudara mengatakan dosa itu maut, Yesus bentar Bang. Saya potong dulu bentar. Abang tahu arti dosa? Dosa itu pelanggaran. Nah, sudah keep ya. Oke, terus lanjut. Nah, terus di mana disebut Adam itu melakukan dosa? Kan tadi sudah dikatakan sama Allah. Allah sudah berfirman, jika engkau memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, saat itu juga engkau akan mati. Berarti itu pelanggaran atau enggak? Katanya Abang pintar. Mati enggak Adam saat itu juga? Bentar dulu, Abang tahu itu pelanggaran atau enggak? Kan saya tanya. Itu dosa. Katanya itu dosa atau bukan? Saya udah ngomong itu dosa. Bukan dosa itu. Dosa. Maksudnya apa? Itu bukan dosa karena Tuhan kemudian memberikan konsekuensi kepada Adam. Bentar dulu. Abang Suma harus komitmen. Tadi ngomong pelanggaran. Terus? Oke, deal. Lah, tadi tapi pelanggaran itu kemudian tidak dihukumi dosa seperti katanya tadi Abang Suma sudah mengatakan. Dengar dulu. Itu tidak dihukumi dosa sehingga dia harus menanggung dosa itu sampai keturunannya. Kenapa? Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya diberkati. Oke? Itu ambil data itu, Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunan yang diberkati. Jadi nggak ada dosa. Udah selesai. Itu fitnah. Anda memfitnah Adam. Abang dengerin dulu. Saya ini cuma ngomong itu dosa. Kan tadi itu diberkati hidupnya, Bang. Dia diberkati dengerin dan dulu, keturunannya dengerin diberkati. dulu. Saya tadi kalau tanya, dosa enggak mungkin diberkati, dengerin dulu. Tadi saya sudah tanya ke Bang Suma, apa arti dosa? Abang Suma jawab pelanggaran. Ya. Terus kejadian sekian, Abang Suma kata pinter. Iya, tapi Adam itu kemudian nggak ada tapi Bang. Kalau pelanggaran nggak ada tapi. Kalau pelanggaran Bang, nggak ada tapi. Apakah Adam itu tidak diampuni itu dosanya? Bang, nggak ada. Kalau pelanggaran apakah Adam tidak diampuni? Apakah Adam kemudian tidak diberkati? Mulai ngarang bebas. Abang pinter. Kata orang-orang Abang pinter. Saya loh anak kecil Bang. Saya biasa aja, cuman lawanku aja yang semuanya tulul. Kan saya biasa aja kecil, Bang. Masa sama anak kecil lawan saya aja yang tulul. Saya sebenarnya nggak pintar. Cuman lawan saya itu yang nggak bawa akal, tulul. Masa Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya diberkati. Udah selesai. Berarti Yesus datang dengan fitnahan menebus dosa waris itu kebohongan. Katanya kebohongan, Bang. Udah selesai. Tak ada dosa Adam lagi. Sudah diberkati dia. Ya, oke. Kedua. Lanjut. Yang mana? Apa lagi? Tadi yang mana itu? Sampai lupa aku ini. Yang Musa kecil kan gitu. Yang Musa ya? Iya, tidak. anak kecil. Allah mengatakan maha suci, tapi kenapa kemudian dia punya Iya Bang, karena harus menyelamatkan kita Bang. Nah itu mulai jurus tipuan. Bukan jurus tipuan Bang. Ya, di mana tertulis di dalam konsep orang Yahudi membunuh Yesus untuk menyelamatkan kita? Di mana? Di Roh Kudus Bang.
Nah, itu dari Kristen itu, jurusnya Kristen. Yang kita tanya jurusnya para nabi Yahudi mana? Makanya abang jadi semangka Kristen busuk. dulu lah. Ayo sini bang, baptis sama aku. Tak baptis ya? Supaya tahu kenapa. Abang mau tak baptis tak? Supaya dapat Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Kudus itu ngambilnya Gini dari bang, Al-Quran gini juga. ya, abang Suma, gini dulu ya. Abang tahu semua bahasa ya, mulai dari Ibrani. Saya pun nggak tahu. Cuman Enggak satu juga. bang, satu bang yang abang nggak tahu. Abang nggak tahu Roh Kudus dan mulai. bahasa roh. Abang nggak bisa bahasa roh. Bisa. Padahal Siapa bilang? Allah itu roh loh bang. Siapa bilang saya nggak bisa bahasa roh? Gini loh bang, Kalau konakan di ketong. Abang kita mulai kena permisi. sengke Abang bongkok Suma. bolong. Mau Dengerin dulu siapa ini? Apa? Kamu nggak boleh bahasa roh. juga kali, Bang Bang. Suma. Siapa ini? Siapa ini? Saya ahlinya bahasa roh kalau mau. Nggak, orang itu nggak boleh masuk selain saya sama abang. Dengerin dulu, bentar. Abang, mohon maaf ya. Kita percaya. Saya nggak percaya Allah itu roh, karena roh itu hanya makhluk halus. Nah, hanya terus. Kristen yang berasal dari agama Berarti Allah itu seperti Helenisme. apa menurut abang? Gimana? Menurut abang Allah itu seperti apa? Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun. Nggak. Jangan pakai Alkitab. Aku nggak mau. Menurut abang. Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Sama Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau Tuhan Anda itu adalah roh, berarti Tuhan Anda sama seperti setan. Berarti abang nggak percaya saat Musa ketemu sama Allah. Saat Tidak pernah Nabi menerima Musa bertemu dua loh dengan batu. Allah, nggak pernah. Dengerin dulu, Allah bentar. hanya Abang. menyatakan diri Allah itu Abang, ada bentar, kepada Nabi abang. Musa melalui Ya, perantaraan tabir. Nah, abang, bentar dulu abang. Abang dengerin dulu. Saat Musa ketemu Allah, gimana itu? Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa melalui tabir. Nah, berarti wujudnya apa itu? Tidak ada wujud Tuhan di situ, nggak ada. Lah berarti gimana dong? Menjelaskan kalau saat orang Muslim bertanya Allah itu seperti apa? Terus penjelasannya seperti apa? Tidak serupa dengan makhluk. Duh, iya emang bukan makhluk bang. Kan tadi saya Tidak ngomong serupa roh. dengan makhluk. Kayak mana Itu mau kan digambarkan? roh, bang. Saya mengatakan roh bukan Sekarang makhluk. saya tanya kepada abang, rupa roh seperti apa? Meow. Jawab. Tidak ada, Jawab. bang. Tidak ada. Iya. Kayak Casper. Kan ada Roh Kudus bang. Iya, sekarang Udah saya tanya, katakan. rupa roh Ada itu Roh seperti Kudus. apa? Mulai. Kan Roh Kudus tadi Kayak kan saya Casper. mengatakan Roh Kudus Bang. Ada Allah sayur kangkung di giginya selip bang, sebelah kiri. Allah, Nah. Allah itu Tarik dulu sayur Tritunggal. kangkungnya sebelah Allah kiri bang. Kristen itu Tritunggal, gitu. bang. Nah. Allah Yo, itu panjang kali Tritunggal. itu sampai satu jengkal sayur kangkungnya Allah nggak dirasa Bapa, bang. Allah Anak, dan Allah Roh Enggak, Kudus. wujud roh yang Anda sembah itu seperti apa? Saya tidak menyembah hal Iya. seperti itu bang. Karena saya saat dengerin dulu bentar kok ketawa. Tadi saat saya mau ketawai kalian katanya kurang ajar. Enggak, Dengerin ini dulu. anak namanya kan anak kecil lagi lucu-lucunya. Oh iya siap. Tapi saya bisa menang dari sampean ya. Maaf ya. Anak kecil ini dianggap anak kecil karena dia kayak pohon bonsai, tapi kumisnya panjang. Lanjut. Lanjut. Nah, makanya pinter sedikit bang. Iya. Abang disuruh pinter dikit. Dia yang botol, orang disuruh pinter. Iya, Ya, dikit oke. aja jangan banyak-banyak karena banyak nggak mungkin. Yang botol itu kau loh.
Ya, siap. Tutup Jangan kue punya dikasari, jangan mulut. dikasari. Anak kecil kita nanti kasih nangis nanti. Ya, siap. Santai. Gini ya Bang, saya ini cuman satu. Kalau jujur ya Bang, saya masuk ke sini sebenarnya pingin berterima kasih aja ada kesempatan. Abang mau dengar nggak bagaimana Kristen itu hidup? Kalau Ya, silakan. kalau mau Silakan. komplain nggak apa-apa. Silakan. Kalau saya jujur Bang, saya anak kecil. Jadi saya nggak tahu bahasa ini, nggak tahu bahasa itu. Cuman saya tahu Allah itu hidup dan hidup di dalam diri saya, berkarya di dalam diri saya. Dengerin dulu, belum selesai. Untuk segala sesuatunya itu saya memang benar-benar merasakan hal itu. Makanya kalau Abang Suma ngomong mengenai Alkitab seperti ini seperti itu, ya saya cuman ketawa meskipun hanya di dalam hati. Mungkin Abang lebih tahu apa sih arti dari bahasa awalnya ya. Cuman satu yang saya terima dari Kristen Bang, Kristen itu Allahnya ada 3, Tritunggal. Iya, benar. Jujur dia. Iya. Mati satu, masih ada 2. Dengerin dulu, saya belum selesai ngomong Abang. Dengerin dulu, belum selesai. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah Bapa itu kan perjanjian lama. Ini kita kan berevolusi. Iya. Itu Bapa pencipta. Bentar ya, dengerin ya Bang. Allah Bapa itu pencipta Adam dan Hawa dan segala sesuatunya. Allah Anak itu setelah ada segala sesuatu yang Allah Bapa harus berevolusi dan mengangkat. Nah, setelah Allah Anak ini datang dan mati bangkit, Allah Roh Kudus ini hadir, dan itu hadir di dalam diri saya. Jadi kalau Abang Suma ini kan cuman bahas teks ya. Kalau saya hidup di dalam Roh Kudus, apapun itu, iya Bang, bener. Abang bahas apapun itu ya, bahas teks. Abang bahas teks ya. Teks itu untuk siapa? Aku senang karena Abang ngerti bahasa. Abang ngerti itu firman untuk siapa. Aku suka. Aku aslinya sebenarnya senang. Abang ngerti itu firman untuk siapa. Itu Alkitab di perjanjian lama, perjanjian baru untuk siapa, perikop apa untuk siapa, mengenai apa. Itu benar Bang. Aku jujur aku suka. Karena aku hidup di dalam Roh Kudus, yang Allah itu berfirman untuk unikku sendiri, pribadiku sendiri, bukan untuk orang lain. Itu Roh Kudus Bang. Makanya Allah Tritunggal itu layak, gitu Bang. Monggo silakan. Oke, baik. Jadi dalam tubuh Abang ini ada Rohul Kudus. Pasti Bang. Oke, saya nanya dong. Yang menciptakan jari-jari bayi Yesus itu siapa? Karena itu teks Bang. Kan saya ngomong Rohul Kudus Bang. Iya, coba Rohul Kudus saya yang jawab. Makanya saya ajak Abang ke Kristen dulu. Saya baptis dulu ya, supaya tahu Rohul Kudus seperti apa. Jadi Rohul Kudusnya itu pemalu rupanya. Ya, karena Abang nggak tahu. Loh, justru Abang yang tahu. Di dalam diri Abang ini sudah ada 2 roh. Rohnya Abang sendiri plus Rohul Kudus, Tuhan ada dalam diri Abang. Kutanyalah Tuhan yang ada di dalam diri Abang. Amin. Siapa yang menciptakan jari jemari bayi Yesus yang imut-imut itu? Saya mau tanya ke Abang boleh? Saya boleh tanya ke Abang? Yang punya Roh Kudus saya atau Abang ini? Enggak, saya tanya dulu ke Abang. Saya tanya dulu ke Abang. Boleh Bang? Saya tanya dulu lah. Saya tanya dulu. Boleh. Abang tahu Jokowi? Teman SMA saya dulu.
Kalau sekarang abang tanya ke Jokowi, apakah bisa langsung Jokowi jawab? Nggak layak, tergantung Bang. kalau dia lagi mancing Enggak, Bang. atau lagi Abang ini nggak layak. lagi masak. Masalahnya abang nggak layak gitu. Kalau Roh Kudus ditanya itu mesti harus membulat dulu, mutar-mutar ke sana sini ya, ya, Bang? kalau anaknya abang mungkin langsung jawab. Oh, jadi Roh Kudus lagi tidur, nggak mendengar Loh. kalau ditanya. Ini kan Roh Kudus itu kan Allah, Bang. Wong Jokowi makanya aja. makanya Abang ditanya. tanya Jokowi aja. Siapa Jokowi. yang Dengerin dulu, menciptakan dengerin jari dulu, jemari Abang. daripada bayi Yesus itu dengerin sopo? dulu. Dengerin dulu abang dengerin dulu. Ya, Ini Roh Abang, Kudusnya mau dengerin ditatar dulu, dulu. dengerin dulu, P3 dengerin gayanya Roh Kudusnya nih. Loh, kan kalau kalah mesti gitu. Dengerin dulu. Masa sama anak kecil kalah? Dengerin dulu. Kalah. Abang, gini ya Bang. Abang kalau mau tanya Jokowi, apakah mungkin langsung Jokowi jawab? Nggak mungkin. Begitu pakai protokoler dan segala sesuatunya. Dan nggak akan mungkin bisa kejawab. Ternyata Allah, Jokowi Bang. selevel dengan Roh Kudus. Buset. Ya sudah Bang. Ya. Abang Jadi- mau tanya yang mana lagi? Ini saya orang Kristen Bang. Kalau Iya, yang saya lain, tanya yang dengerin dulu, menciptakan Abang. jari Kalau jemari yang lentik lain milik mungkin bayi Yesus pakai itu teks. siapa? Oh, buset. Buset. Masa musuh anak kecil kalah Bang? Ya iya, pertanyaan saya mana jawabannya? Loh, itu tadi udah saya jawab. Aduh, abang ini lucu deh. Nanti Victor. besok saya baptis Bang supaya tanya Pikiran ke kotor. Roh Kudus langsung. Mana ada Roh Kudusmu nggak bisa diandalin, ditanya gitu aja nggak bisa. Bang, gini Bang, boleh saya kasih kasih masukan Bang? Begini aja deh, kita uji Roh Kudus kita, mau nggak? Bentar Bang. Nanti Bang. Saya yang ada Roh Kudus atau abang yang ada Roh Kudus, mau nggak? Bentar Bang, bentar. Nanti Abang bisa komplain, kenapa kok orang Kristen masuk surga? Mana ada dalilnya, ini pembodohan lagi nih. Ya, ini jawaban ketiga Bang. Nggak ada dalilnya Kristen masuk Ini surga, yang ketiga, ada Bang. Ini Kristen masuk neraka. Ini yang ketiga Bang, ini yang ketiga. Ada dalilnya Bang. Mana dalilnya mana? Tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa tuh? Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, aku naik ke sorga ke rumah Bapa, karena di rumah Bapa banyak tempat dan akan menyediakan tempat bagimu. Bagimu di situ orang Kristen atau orang Yahudi? Tahu Kristen enggak? Enggak, bentar dulu. Abang nih tahu Kristen enggak? Tahu. Artinya Kristen kumpulan apa orang sih? pemakan babi. Kenapa kok orang Muslim enggak boleh makan babi? Loh, karena takut sama Allah. Yesaya 66 nomor 15 nomor sampai 17, Tuhan akan datang membakar dengan api orang yang makan babi. Tapi kalau di situ nggak ada apa-apa pun selain babi tetap makan. Ya daripada mati. Nah, kenapa kok ada tapinya? Darurat. Nggak boleh dong. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu kun fayakun. Harus. Terus kenapa? Kenapa yang tadinya babi haram kenapa jadi halal? Firman Allah itu kun fayakun. Ya, Terus kenapa dan yang amin. tadinya Imamat 11 nomor 7? Imamat 11 Allah. Firman Imamat Allah tidak boleh 11 ada tapi. ayat 7. Jangan kau makan babi. Kamu Karena itu haram bagimu. Berarti kamu menghina Allah. Iya. Dengerin aku. Kamu menghina Allah. Itu kun fayakun. Ya dan amin. Iya. Kalau sudah Imamat 11, Abang. Nggak ada. Imamat Kalau 11. sudah berfirman seperti itu. Nomor ya itu. 7. Nggak Jangan boleh, kau nggak boleh. makan babi. Kalau sudah boleh makan Karena ya itu boleh. haram Nggak bagimu. ada tapi, nggak ada haram. Iya, terus kenapa sesuatu yang haram? Ada tapi. Kenapa Nggak boleh. sesuatu yang haram? Kun Kenapa fayakun kemudian Anda makan? Itu ya dan amin. Til. Iya. Nggak boleh ada tapi. Nah, tapi kenapa di dalam agama Anda boleh makan babi? Tuh, full. Apapun itu boleh. Karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kita semua. Tidak ada yang haram, tidak ada dosa. Apapun itu
Hai maut, di mana sengatmu? Jadi di Kristen boleh makan orang? Semua boleh. Tapi orang Kristen tidak seperti itu, Bang. Iya. Orang Kristen loh, bentar dulu. Tadi katanya semua boleh, tapi orang boleh, Kristen emang boleh. Tapi Ya tidak ampun. seperti itu. Orang Kristen, kalau mungkin anak kecil kayak abang tidak apa-apa. Kalau saya kan enggak. Kalau di Muslim saya anak kecil, tapi kalau di Kristen, wah saya giant. Kamu tak makan nggak karuan. Apa-apaan abang ini? Oh, jadi di Kristen Makanya boleh tak makan? baptis, kamu tak baptis supaya masuk Kristen, supaya tahu bagaimana Kristen. Oh, jadi di Kristen itu boleh makan orang toh? Boleh, cuman tidak seperti itu, Bang. Maksudnya gimana? Boleh tapi tidak seperti itu, gimana Orang maksudnya? Kristen itu sudah diajarkan kasih. Ya, maksudnya kalau sudah nggak ada lagi makanan, boleh makan orang? Nggak ada, Bang. Ya, tadi Karena katanya Tuhan boleh. itu selalu menyediakan. Abang kan tahu, Israel keluar dari Mesir, apapun itu disediakan oleh Allah. Event Tadi itu katanya boleh. dengerin dulu, Bang. Event itu ndak ada lampu, tahu ada nyala api yang berjalan. Tadi Atau katanya apapun boleh. itu. Oh, ndak bisa gitu. Allah itu menyediakan segala sesuatu. Emang boleh, Bang. Cuma boleh, ndak seperti diulang lagi, boleh lagi. semuanya boleh, tapi cuman kita ndak seperti itu. Kapal selam boleh nggak dimakan? Boleh, semuanya boleh. Di orang Kristen semuanya boleh. Cuman Makan orang orang Kristen tua yang ini melahirkan dewasa. kita juga boleh. Orang Kristen ini dewasa, Bang. Mengenai hidup itu kita tahu. Hidup itu seperti apa? Hidup itu dengan kasih. Jadi kita harus saling tolong menolong. Nggak seperti itu. Nggak boleh makan menolong. orang, Bang. Tadi katakan boleh, sekarang nggak boleh. Aduh parah. Karena kasih, Bu. Siapa itu namanya? Aslinya boleh, Bu, teman. Kalau Iya, itu, kalau misalnya gini loh. Kalau misalnya abang ini punya nenek udah tua sakit-sakitan udah 5 tahun, sakit-sakitan dibawa ke rumah sakit tidak bisa kemudian sembuh. Karena kasih kenapa nggak dimakan aja? Daripada kasihan dia menderita sakit, kenapa nggak direbus aja itu gitu? bukan Allah saya. Kalau Allah itu tidak bisa menyembuhkan atau membuat selesai. Iya, itu maksudnya bukan kenapa Allah nggak saya. dimakan aja si nenek yang sudah tua daripada Oh, enggak. menderita? Bukan seperti itu, Kan Pak. boleh, di agama Anda kan boleh. Nah, pilihannya kan tidak seperti itu, Bang. Ada banyak pilihan. Daripada dia sakit-sakitan mending direbus aja. Makan pakai papeda. Abang cuma tambah lama tambah sepai. Hati-hati nenek-nenek yang ada di rumah orang Kristen. Ternyata pendeta Victor membolehkan makan orang. Saya bukan pendeta, Bang. Dari tadi mau membaptis, masa bukan pendeta? Iya, kalau saya membaptis Bang Suma, pertama kali saya jadi pendeta. Wes, mantap. Mati Mija. Bagaimana nih teman-teman? Intinya gini, Ada yang punya obat cacing? Bentar dulu, abang Suma, bentar dulu. Bentar. Kita ini kan sama-sama umat manusia ya. Ya, judulnya kan kita sama-sama manusia. Judulnya kita Bedanya abang bisa makan orang, saya tidak. Dengerin dulu. Kita gini, Bang. Abang kalau semua ini Muslim, saya salut. Ya, Abang dengerin dulu. Abang emang bangga dengan Muslimnya, dengan Islamnya. Makanya Abang seperti ini ya, selalu membela. Cuman Abang lahir di tahun berapa? Saya 2015 kalau saya, Bang. Jadi intinya gini, Bang. Muslim itu baru lahir tahun berapa? Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk umat Muslim, ndak. Umat Muslim. Yeremia 29 nomor 11. Ndak ada, lagi. ndak ada, Bang, ndak ada.
Umat muslim tidak pakai Yeremia. Dengar dulu. Yeremia 29 nomor 11. Ayo, Tuhan merancang ajaran Islam, bukan merancang ajaran Kristen. Ayo. Kena lagi deh. Ya, Kena dengar lagi dulu deh. ya Bang. Kita ini kan hidup bareng Bang. Jadi Abang ini harus menghargai. Abang baru nongol soalnya. Ya kan, Abang baru nongol. Abang baru tahu bahwa posisi Abang ini di umat Muslim. Gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya itu event Muhammad, ya Muhammadnya Nabi Muslim itu memerangi hal itu bukan untuk Kristen Bang, itu untuk semua berhala. Abang ini salah. Abang minta tolong, saya minta tolong ke Abang untuk menelaah segala tingkah lakunya Abang untuk segala sesuatunya. Jadi apapun itu Abang tolong berpikir ke belakang. Kenapa sih gitu? Karena Abang tindakannya ngawur. Saya tahu semua. Bisa ya Pak berpikir ke belakang. Emang bisa berpikir ke belakang? Enggak, maksudnya dia salto ke belakang. Kalau ibadah kan satu salto gitu. Enggak, gini Bang. Bukan ya? Jadi Abang minta tolong ya Bang. Abang menghargai sesama manusia. Karena Abang juga manusia. Tadi Anda mengatakan Kristen boleh makan orang, boleh makan manusia. Sekarang Bang. ajak saya menghargai Boleh. manusia. Kalau Boleh, makan emang manusia boleh? Boleh. Makanlah. Kalau nggak ada makanan lainnya. Banyak di rumah sakit itu daripada Sama beli kayak daging babi mahal. yang babi yang Abang katakan itu ya. Kalau nggak ada yang lainnya ya. Iya kan, itu dulu. Tapi sekarang kan tidak mungkin tak ada yang lain kan? Kalau Kristen itu mengharamkan makan manusia Bang. Kalau Abang kan mengharamkan babi. Mana ada Kalau- dalilnya? Abang tadi mengatakan. Abang tadi mengatakan di Kristen boleh makan manusia. Sekarang Boleh haram dong, lagi. kenapa enggak? Nah, boleh lagi. Boleh, kenapa enggak? Kalau Allah tidak menyediakan makanan lainnya, kan gitu. Babi aja, orang Muslim aja sudah menyatakan bahwa babi yang katakan haram itu boleh dimakan kalau nggak ada yang lainnya. Loh, saya lo katakan orang Kristen itu manusia. Loh, lebih terhormat yang mana, Bang? Ya lebih terhormat makan manusia lah. Nah, makasih ya Bang. Jadi seperti itu Bang. Kita cuman manusia Bang. Allah itu memang yang hati-hati Bang, hati-hati jangan sampai kau makan pahanya istrimu. Bangun-bangun istrimu hilang pahanya. Waduh. Ibu. Terima kasih Abang Suna. Saya Bingung dia kembali jadinya. tidur ya. Bingung dia. Haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Bingung dia. Halilintar. Ya, lanjut. Kasih. Oke, pergi tidur sana Bang. Terima kasih. Anak kecil. Ya, terima kasih Abang yang sudah besar-besar. Yang besar. Aduh, parah ini Pak Victor, ini pikiran kotor. Bahaya istrinya mana makan pahanya. Astaga. Budak Pasien selanjutnya. Iya. Benar nih, mana dia tadi? Kabur dia, dicuekin. Abang sih abang cuekin dia. Aku mau nanya sama Bu Dani gimana tanggapannya bisa makan manusia. Sementara Bu Dani nggak makan daging kan? Halo John Lennon, selamat malam. Bunda blokir noise. John Dia lagi Lennon. naik helikopter. John, silakan. Halo. 1. Jangan berpikir ke belakang. Jawab itu. Salto ke belakang. Kasihan Pak Victor ini, kasihan. John. Oke, dia udah ngorok ya. Ganti yang lain. Waduh, nggak ada Oten nih. Banyak yang kirim permintaan tapi bukan Oten. Coba ini.
Selamat malam, Rama Center. Assalamualaikum kalau Muslim. Salam. Islam ya bang ya. Salam. Oke, ada sesuatu. Kalau Islam ucapin salam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan Tengah nih. Oh siap. Mana bang? Sudah mengamati berapa kali di live streaming ini. Saya sarankan kepada Bang Juma ya. Halo. Ngomong aja bang, Bang cuma denger itu, ngomong aja. Halo Bang Juma. Terjeda bang. Ngomong aja bang, Bang cuma dengar ngomong aja terus ngomong. Jangan. Halo. Lain jangan. Ya halo Bang Juma. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang Muslim. Iya bang. Saya mengamati perdebatan di antara peradaban agama yang lain. Satu hal yang saya sarankan kepada Bang Juma, siap, supaya narasumber atau host itu ada nilai plusnya. Iya bang. Jadi artinya itu dalam perdebatan ini seolah-olah seperti mementingkan diri sendiri aja yang ngomong. Jadi kita ini kan sesama beragama, saling mengingatkan, saling memahami. Iya, kita kan wajib saling mengingatkan. Manusia ini wajib saling mengingatkan. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Iya. Tetapi sebelum hari akhir kita kan nggak tahu hari akhir kita ini gimana. Iya, jadi betul. Sebelum hari akhir itu kita ketemu, ya mudah-mudahan kita nggak ketemu hari akhir itu. Karena hari akhir itu adalah merupakan hari yang bagi orang yang tidak mendalami sesuatu agama itu. Iya. Tetapi yang jelas itu pemahamannya adalah beragama ini jangan saling memahami sesuatu yang mereka tidak memahami. Sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang punya agama. Tidak akan sinkron. Tidak akan sinkron. Iya. Ngomong apa, Bang? Oleh kenapa? Misalkan kita mempelajari ilmu agama Islam kita, sementara kita membicarakan ilmu agama yang lain. Sementara mereka itu selalu menjadi kebiasaan, selalu menjadi hal-hal yang sama dengan kita Muslim, menjadi kebiasaan pemahaman itu. Tetapi secara intelektual pemahaman sebagai manusia, di mana benarnya beragama itu? Wah, ini nggak paham dia ini dalam dialog lintas iman. Nggak paham Bapak ini, pandai-pandai menasehati. Jangan dibiasakan itu, etika kamu itu. Dengar dulu. Jangan terlalu panjang Pak, to the point aja Pak. Masa menghabiskan narasi Bapak panjang kali. To the point aja maksudnya apa? Biar dijelasin sama Sekarang Gurunda. kamu beragama apa? Ya Islam toh. Kata aja beretika. Kalau sesama Islam dipahamin dulu pemahaman etika itu. Di dalam komunikasi berdebat itu harus juga dipahamin. Kau tidak punya etika, naik ke atas tidak mengucapkan salam sebagai seorang Islam. Anda naik di awal tidak punya etika. Jangan ngajarkan orang beretika. Anda sendiri tidak punya etika pada saat naik. Saya yang menyuruh Anda mengucapkan salam. Ya, Anda sendiri naik tidak punya etika. Ngajarin orang punya etika. Harusnya gini, dia bertanya dulu tujuan saudara-saudara saya di sini mau diskusi apa. Harusnya tanya gitu dulu, jangan ngajarin Gurunda. Lanjut. Kenapa gila hormat? Enggak, maaf tuan-tuan. Tapi jangan-jangan ini keluarganya Bunda Rama, karena tadi namanya juga sama, Rama. Enggak, tadi dia tuh itu. naik. Assalamualaikum. Gitu-gitu dia tadi. Assalamualaikum. Gak, maksudnya gini loh bang, abang yang dibawa ya. Mungkin saya keliru atau tim saya keliru gitu ya.
Tapi kesalahan itu kemudian mungkin karena faktor kekurangan dari saya, ya, sehingga Bapak yang tadi itu menganggap masih ada yang perlu diperbaiki. Ya betul, masih ada yang perlu diperbaiki, benar. Tapi sebagai orang bijak, kita juga harus menyadari bahwa setiap kita itu memiliki wilayah tarung masing-masing, kan gitu ya. Mungkin abang punya wilayah tarung dalam beragama sebagai guru ngaji kali ya. Ada juga sebagai pendakwah, ada juga sebagai sebagai dosen dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu memang dunianya dunia lintas agama, Bang. Dunia lintas agama itu jangan kemudian kita menjadikan sebagai hal yang perlu dikonsumsi dengan pola pikir kita. Karena lintas agama itu memang beda dengan diskusi-diskusi yang lain. Berbeda. Jadi kalau kita ingin tampil sebagai orang bijak, tampil sebagai orang yang merasa lebih pantas untuk menasihati, ya kita juga harus tahu bahwa ini saya masuk di kelas apa gitu. Jadi tidak semua kita yang orang pintar ini, abang yang adalah orang pintar misalnya, masuk menjadi narasumber di wilayah yang bukan tempat abang. Ulama besar aja yang paham tentang Al-Quran itu belum tentu bisa masuk menjadi apologet. Saya sendiri beberapa tokoh ya, khususnya di kota saya ini sudah beberapa tokoh, baik itu rektor, baik itu pembina yayasan, ketua yayasan, fakultas atau dekan fakultas. Itu banyak di antara mereka yang memanggil saya sebagai narasumber untuk materi-materi seperti ini. Bukan berarti saya besar kepala, dan saya mencoba dengan hormat tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka. Saya menolak itu. Boleh tanya host, baru-baru ini saya dipanggil oleh orang besar juga di kota ini. Saya sudah 2 kali, 3 kali malah dipanggil untuk dikasih jadwal. Tapi saya katakan itu bukan dunia saya. Biarkan ustadz-ustadz, guru-guru besar kita untuk mengambil langkah itu. Saya cukup di sini aja. Jadi kalau abang saat tadi tuh merasa ada yang keliru, insya Allah ke depan akan diperbaiki. Tapi menurut saya, ketika ingin memperbaiki seseorang, adalah lebih baik kalau kita memperbaiki diri kita dulu. Abang ingin mengajar kita etika, attitude, tapi cara abang tampil di sini aja seakan-akan meremehkan kami yang ada di sini. Abang naik aja itu kayak menghina cara abang naik. Mengucapkan salam, Assalamualaikum, gitu-gitu tadi. Sama gini Gurunda, bisa jadi narasumber, bisa buka room sendiri gitu loh. Nah itu makanya belum sampai ke situ. Jadi kalau misalnya abang merasa terganggu, mungkin karena ketenaran atau karena abang tidak terkenal lebih abang mungkin terkenal, mungkin abang seorang tokoh atau pembesar. Dengan adanya kami di sini, ternyata kami lebih laris daripada abang. Silakan Anda buka komal sendiri, ya. Boleh buka kamera, silakan dengan ilmu abang. Mungkin abang ini seorang hakim atau seorang dosen, silakan Anda panggil semua orang-orang yang mau bicara tentang hukum, berbicara tentang sesuai ranah yang abang kuasai, gitu loh. Itu ya. Karena sudah banyak orang mencoba ingin mematahkan ini parah. Kebanyakan orang yang mau mematahkan dunia apologet, tapi nggak berhasil. Yang tadinya mereka membenci komunitas kami, justru pelan-pelan mereka itu tanpa malu-malu justru mendekat ke kami. Jatuh cinta jadinya. Banyak. Tadinya menghujat apologet, menghujat apologet Islam, menghujat lambangnya api, menghujat penamaannya. Tapi alhamdulillah, ya mereka takluk juga ujung-ujungnya. Gitu ya Bang. Jadi terima kasih Anda sudah memberikan nasihat. Insya Allah itu akan menjadi satu bagian ilmu dari kami di sini. Cuman ini bidadari-bidadari yang ada di sini juga
mereka ini orang-orang yang sudah terdidik untuk menghadapi tipikal-tipikal berbagai macam tipikal manusia yang datang. Nah, siap-siap aja dikuliahi sama mereka. Mereka sudah terdidik untuk itu. Yang mana itu bidadarinya, Bang? Ini bidadari. Itu. Ini genderowo. Enggak, yang lucunya orang-orang seperti itu kita suruh ke diskusi gak bisa dia. Sama ini ya, apa ya, analogi yang paling tepatnya tuh gini, masuk ke rumah sebagai tamu gitu kan, belum disuruh duduk udah duduk, pas lagi duduk terus ngomong, ini kursinya nih harusnya nggak di sini gitu, di sana harusnya. Lah, ini kan rumah saya, kursi saya. Kalau mau kursinya di sana, bikin rumah sendiri gitu. Oke, ada tamu lagi. Ini ya, tamunya gini Bang Kores, yang kurang dipahami oleh mereka itu, mereka tidak paham kalau ini adalah medan tempur. Ini kita ini sedang Ghusul Fikr kan, perang pemikiran gitu loh. Kita ibaratkan ada orang perang ya kan, datang dia nasihati, jangan saling bunuh ya, saling cinta kasih ya, di medan perang ngomong kayak gitu. Tahu enggak? Yang ada dia kena tusuk, Pak. Ya sama seperti seorang anak muda minta izin sama neneknya, "Nek, saya ingin ikut balapan." "Oh ya?" "Iya, Nek." "Diizinkan bukan?" "Ya, tapi ingat pesan nenek ya, biar pelan yang penting selamat." Ya, balapan nih. Ini ada yang menarik ini, ada apa, Yayasan Al-Azizu Tapak Wali gitu. Deskripsinya itu sifatnya umum untuk 5 agama di Indonesia, kerohanian, tasawuf. Nah itu. Ini muslim disuruh ya? ikuti. Yayasan Al-Azizu? Maksudnya orang Kristen juga bisa masuk gitu? Ya ini katanya untuk menampung 5 agama. Apa bahasanya tuh? Sifatnya umum untuk 5 agama di Indonesia gitu. Ya, yayasan silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Muslim ya Bang ya? Ya Muslim, alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Bang Sulawesi Ji, Sulawesi semua kayaknya di sini. Tidak Ji. Oh tidak. Oh iya. Izin perkenalkan dulu ya, perkenalkan boleh? Iya, penasaran juga. Siap. Ini saya atas nama Andi Alvin, atas asalnya dari Bone, Sulawesi Selatan, Makassar. Sekarang tinggal di Bali. Bali sebagai pengurus yayasan tasawuf di Bali. Ya. Bismillah, jadi saya sendiri tadi alhamdulillah menanggapinya juga bagus. Room ini tidak ada negatifnya sama sekali. Jadi mohon maaf bila kata-kata saya di bawah tadi agak sedikit mungkin tegang karena saya pengen naik. Nah, gitu pengen naik, pengen membantu teman-teman juga yang ada di sini sebagai penengah. Mungkin karena tasawuf itu dia tidak menjurus ke satu agama, tapi dia menjurus ke 5 agama yang diakui negara. Nah, seperti itu. Jadi itu coba menjurus ke 5 agama itu gimana, Akhwan? Ya izin saya sampaikan lagi. Kebetulan saya pribadinya ini ada kegiatan di TNI. Cuman sebagai penasihat juga di yayasan ini tasawuf di Tapak Wali ya. Nah, sebagai apa yang saya maksud tadi menjurus ke 5 agama, yaitu tasawuf ini yang dimaksud adalah pengenalan. Nah, pengenalan itu kerohanian, yang mana kerohanian itu menjurus ke pengenalan diri itu sendiri, terus masuk ke pengenalan Tuhan. Dan itu sifatnya diumumkan untuk maksudnya 5 agama. Jadi tidak menjurus ke, maksudnya tidak radikal, tidak menjelekkan, tidak menghina, tidak merendahkan,
Itu sifatnya tasawuf. Jadi cukup mengenal diri. Ketika hatinya bersih, hatinya suci, maka bisa duduk Tuhan di situ di hatinya. Kalau kita Islam bisa duduk Allah di hatinya ketika hatinya sudah bersih. Makanya kalau orang dulu bilang kenali dirimu, di Al-Quran juga ada kenali diri baru kita kenali Tuhan. Seperti itu. Izin sedikit Bang. Oke. Jadi Tunggu Bang, Bun, tunggu Bunda, tunggu Bun. Nah, terus apakah ini nanti menjurus bahwa 5 agama semuanya bisa masuk dalam satu surga yang sama gitu? pertanyaannya gini Kores, semua Tunggu, menurutmu Bunda, biar semua yang itu agama sama? Semua agama sama menurutmu? Nah, itu. Kores itu benar Bunda, Bang Kores itu benar. Silakan dijawab Bang Kores tadi. Ya, silakan masih. Bang Yayasan. Oh ya, saya jawab ya. Jadi di sini sifatnya bukan mengajarkan agama, karena kan agama sudah diajarkan sejak sekolah sampai mungkin pendidikan jenjang sarjana. Jadi kita di sini tidak mengajarkan agama, tapi kita mengajarkan isinya agamanya masing-masing. Jadi seperti kita kalau Islam ya kita ajarkan untuk ke Islamnya, misalkan. Bang, pertanyaannya gini, saya ulangi. Pertanyaannya saya ulangi, Bang. Pertanyaan daripada Bang Kores, apakah beda agama ini semuanya akan masuk surga? Di surga yang sama? Nah, itu pertanyaannya, Bang. Oh, berarti membahas masalah surga ya? Oh ya, izin maaf ya kalau saya jelaskan agak lambat suara saya karena memang kebiasaannya seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita membahas masalah surga ya, surga itu tidak diukur dari agama. Nah, tidak diukur dari agama. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu karena kadang kalau dipotong kadang itu ingatan saya juga kadang ngeblank. Nah, siap. Jadi agama itu kalau orang bisa mengukur dari segi agama, surga bisa mengukur dari tolak agama, berarti orang yang beragama sudah jelas masuk surga. Nah, kalau orang mengukur dari segi agama. Nah, tapi yang saya ketahui, Bang Kores gak usah diterus sesat nih Bang Kores. Dari tasawuf yang ketahui, Bang Kores. Enggak, hargain aja dulu biar dia beres, terus nanti ya udah kita kasih slotnya untuk yang lain ini gitu loh. Kalau kita silakan. Kalau kita mengaku orang baik, kita pasti mendengarkan nasihat ya. Karena ini kan memang kalau tasawuf itu didengar setengah-setengah bisa jadi salah. Kalau tasawuf itu udah Bang, gini, udah panjang gini. Satu pertanyaan, kalau menurut semua agama sama, ya apa di dalam Al-Quran itu ada Anda mau tidak ikuti? Inna dina indallahil Islam, hanya Islam di sisi Allah. Apa anda tidak ingat itu? Kalau Anda menganggap semua agama sama, berarti ibu ini tidak paham arti Islam. Apa artinya dalam bahasa Indonesia itu Islam? Artinya Inna dina indallahil Islam itu Pak, hanya Islam di sisi Allah. Itu gimana? Dengarkan saya. Islam yang dimaksud itu adalah selamat. Islam yang dimaksud itu adalah selamat. Gini, Bang, kalau saya mau daftar, saya bayar berapa? Alhamdulillah di sini kalau mau masuk gratis, kita ada perkumpulan gratis. Di mana-mana ada cabangnya di seluruh Indonesia dan Malaysia. Maksud saya iurannya berapa gitu bila masuk jadi anggota? Itu iuran tergantung kayak semesternya, ada semesternya. Untuk belajar itu. Jadi kalau kita mau belajar di sini namanya bukan iuran tapi dimaharkan itu ilmunya biar masuk dengan baik di hatinya duduk. Karena sesuatu ilmu pemahaman tidak akan masuk pada gelas yang berisi. Jadi maksudnya gini Bang, kalau misalnya saya masuk, boleh nggak saya ajak teman-teman saya yang Kristen juga masuk? Boleh. Banyak kita di sini apalagi di Bali kan sudah ada Buddha, ada Hindu, sudah tahu agama di sini banyak yang gabung. Alhamdulillah. Kita itu diajarkan Al-Quran. Kita tidak mengajarkan agama, izin maaf. Jadi apa yang diajarkan orang? Mantra-mantra gitu. Kita mengajarkan mengkaji diri, mengenal Tuhan. Tuhan itu kan satu esa. Nah, iya, tapi maksudnya mengenal Tuhan yang dikenali Islam itu kan Allah, sementara Kristen kan bukan Allah. Jadi gimana itu? Atau pengajar-pengajarnya juga mengimani Yesus? Kalau mau mungkin saudara-saudara jadi tim pengajarnya juga ini begitu mengajarkan Kristen, pengajarnya menjadi Kristen, begitu mengajarkan Buddha
pengajarnya menjadi Buddha gitu. Yang penting fulus gitu, kan? Tidak seperti itu. Seperti abang ini. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Abang ini atau kan gimana? Enggak bang, saya cuma bertanya karena saya aneh gitu loh. Ada yayasan yang menaungi 5 agama, tapi membahas tentang kerohanian. Itu gimana ceritanya? Ini mohon maaf ini ya. Gimana ceritanya orang membahas tentang tasawuf, pengenalan diri, spiritual keagamaan, kemudian pematerinya ini adalah orang Islam dan di situ menerima agama yang lain. Spiritual keagamaan bukan agama. Itu bedanya itu bahasa keagamaan dengan agama beda. Dengan kata lain yayasan ini menerima orang Kristen untuk memperdalam kekristenannya gitu. Tidak. Sekali lagi kita tidak mengajarkan agama. Kita tidak mengajarkan agama karena orang sudah beragama. Jadi kita mengajarkan isinya. Iya, tinggal dikembangkan agamanya kan gitu ya. Gurunda, Afan, Gurunda. Iya. Aku ini Al-Bayyinah ayat 6. Yang ulaikanya tuh gimana sih ininya ngelantuninnya Gurunda? Afan, tolong dibacain Al-Bayyinah satu ayatnya. Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru min ahlal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Siap-siap. Syukran Gurunda. Lanjut ya. Izin saya sampaikan sekali lagi sedikit lagi ya. Bahwasanya di yayasan ini kita mengajarkan bagaimana yang tadi kan ada ayatnya di Al-Qur'an yang bisa dibacakan. Saya tidak terlalu lari ke syariat. Saya lari ke makrifat. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana Anda bisa mengajarkan makrifat Anda tidak belajar syariat? Itu ilmu dari mana? Syariat kita sudah pelajari sejak kecil hingga dewasa. Tapi tidak semua syariat Anda pelajari dari kecil. Syariat tanpa hakikat itu tidak seimbang. Hakikat tanpa tarikat itu tidak seimbang. Tarikat tanpa marifat itu tidak seimbang. Makanya harus dilengkapi, diseimbangkan 4 unsur anasir: api, angin, air, dan tanah. Kalau orang memahami itu, coba periksa titik-titik saya di dalam. Tapi kan orang bisa sampai ke makrifat kalau bersyariat dulu. Iya, iya. Kan saya tidak bilang saya tidak bersyariat awalnya. Cuma sekarang ini yang jadi masalah ini yang agama-agama lain, Bang. Kok bisa? Mereka bersyariat apa? Diajarkan syariat apa ke mereka? Mereka tidak bersunnah. Terus syariat apa yang Anda ajarkan? 5.000 lebih penonton bisa menilai, masuk ke akun saya, lihat video saya, bagaimana kita memahami seseorang, bagaimana kita toleransi terhadap 5 agama itu yang diajarkan di Indonesia. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi itu membiarkan, bukan mencampuri. Jadi ini ceritanya telur asin ini ceritanya mengatasnamakan agama untuk cari duit gitu ya. Padahal 2 hari yang lalu baru bahas ini kita ya Bang ya. Shalom. Shalom, selamat malam semua teman-teman. Aduh. Malam. Wah, iya. Wijaya asli. Naik di Wijaya asli. Kenapa diturunin? Saya jadi penasaran juga, pengen tanya itu sama yayasan. Yang mau saya tanya, katanya Kristen juga bisa. Praktikal yang dilakukan di dalam tuh ngapain gitu loh. Lebih esensinya ngapain? Itu dia. Ya itu konkretnya tuh ngapain? Belajar tuh ngapain kalau gitu? Kalau saya melihat itu ini yayasan bela diri kayaknya. Ya, kalaupun dia bela diri itu semacam hanya sekedar kesehatan atau tradisi atau adat, tapi kan pasti ada muatan sesuatu di dalamnya karena membawa unsur agama. Saya mau tahu, tadi tuh penasaran banget, dia esensinya tuh ngapain di dalam itu, konkretnya ngapain gitu loh. Apa goalnya gitu? Dia goalnya sesat apa? Itu dia sesat, nggak usah dibahas sesat dia Bun. Lanjut diskusi aja. Iya Orang bukan sesat tetap ada sedikit yang menggelitik. Saya tetap kayak Bang Juma mungkin. Goalnya ngapain di sana tuh ngapain kalau dari berbagai unsur agama itu tuh ngapain gitu. Itu makanya aku bilang tadi, jadi pelatihnya itu gurunya kalau yang diajari Kristen dia percaya Yesus, ya kan. Kalau masuk ke Buddha dia percaya Siddhartha Gautama. Kalau dia masih petak-petak itu lo ngapain dikumpulin di satu tempat, itu logikanya. Nah, saya itu cuma dia mau tadi tahu dia sudah akui tadi per semester katanya.
ada uang semesternya. Bayarnya oke lah, itu lain lah, urusan lain. Saya cuma mau, kok ada apalagi dia bilang cabangnya sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah itu formal? Legalitasnya jelas. Kalau legalitasnya jelas, saya mau tahu itu orang pada ngumpul ngapain gitu loh. Dengan basic yang berbeda-beda. Terus goalnya ngapain? Nanti Toleransi jangan-jangan seperti apa? kayak Lia Eden nanti. Semua agama dikumpulin di situ. Kayak Lia Eden. Jangan seperti itu dia. Itu kita perlu cari tahu supaya kalau mohon maaf nih, kalau ada orang-orangnya kita masing-masing jangan tergelincir masuk ke sono ngapain hanya karena mau pencak silat terus ujung-ujungnya yang lain, kan nggak jelas tuh. Perlu juga tuh yayasan apa sih, saya screenshot ya, namanya tadi apa sih, Azizu Tapak Wali. Iya, biasanya kalau kumpulan-kumpulan begitu itu gurunya titelnya itu 1 meter titelnya. SE 1 meter ngapain? SE, BE, CE, MSC, MMG, SAG. Oh, pokoknya semua titel ada di situ. Udahlah lanjut lah, saya turun lah. Saya pikir tadi saya mau ngobrol sama dia. Ini kenapa ini mata-matanya Gurunda naik ke sini nih? Kembali kok turun. Emang ngapain di sini, mau ngapain? Mau arisan kita? Kamu Lina Wijaya, kamu mata-matanya Gurunda. Kenapa naik ke sini kamu? Saya dikatain jadi ketahuan. kanannya Juma. Kok bisa gitu? Saya dibilang double agent nih, gimana nih Bang Juma nih? Aduh, kacau. Kenapa bisa? Siapa yang bilang gitu? Kasih paham Lin, kasih paham. Bang Juma kan kemarin kan waktu si Ripa di ruangnya si Mikana kan dikeroyok. Nah saya kan terus ada WhatsApp Bang Juma, tolong dong itu si Ripa kayaknya nggak fair sendirian masuk kayak satu teman muslim bantuin. Saya ada WhatsApp begitu tapi nggak dibaca-baca. Setelah saya cari-cari ternyata Bang Juma lagi live sendiri, jadi saya hapus itu WhatsApp saya. Nah ujung-ujung Ripanya masuk sendiri ke situ konfirmasi. Saya anggap ya udahlah beres, clear. Saya jujur teman-teman ya, saya bukan masalah like atau dislike, tapi saya mau orang itu kalau kita pun mau diskusi atau debat, dia harus fair, ada keadilan di dalam, ada perimbangan, jangan 1 lawan 5, jangan 2 lawan 7. Ya kalaupun memang harus ngumpul-ngumpul di situ sampai harus 9 orang, it's okay. Tapi yang lain harus belajar tahan diri, 1 lawan 1, 2 lawan 2. Nah, saya gemas juga walaupun saya nggak terlalu pro ke Rifa, tapi saya gemas juga kalau dia ngomong 1, yang 4 ngomong semua, kalah suara lah batin saya. saya sampai harus cari siapa nih teman-teman bisa bantuin Rifa gitu ya. Nah itu aja sih kemarin. Kayaknya ya. bagus ini. Salah paham. Mbak Lina nih harus kayaknya bagus kalau beliau syahadat ini. Kita jadikan dia garda terdepan. Ngapain bolak-balik ke celup? Bukannya kemarin isunya saya mualaf. Ya bisa jadi loh Mbak, kalau namanya hidayah nggak ada yang bisa nolak loh itu. Ya sudah clear hidayahnya. Ya udah lanjut lah tuh, ada Yani tuh. Yani kan suka kalian bal-balin. Atau saya mesti stay di sini bantuin Yani? Ya, boleh lah, gitu aja sekali-sekali. Gitu aja. Di sini aja. Tapi ini ya, ini bergiliran ya. Saya nggak suka yang gaduh-gaduh soalnya. Perhatiin aja. Kalau guru udah ngomong kita tuh rapih kita. Lanjut. Hisugi aja deh. Saya sama Yani itu sudah berkarat. Oh gini. Gini. Bunda Rahma, turun Bun. Kores nih suka teriak-teriak. Masih muda soalnya, masih muda. Nanti udah tua juga jakunnya hilang. Aku ngomong sama Afifa nggak pakai teriak-teriak, kamu teriak aja. Emang ini apa? Jakunnya ada 3 gitu loh. Gimana dong, susah. Ya, jadi topiknya ini mengenai ini kawan-kawan. Yani Tangel, silahkan bertanya. Mau nanya apa, Yani Tangel? Yang tadi itu, yang tasawuf itu kan dia ilmu tingkat tinggi sudah, itu maksudnya apa dia bilang tadi? Oh, ya jadi yang tasawuf itu, ini gimana sih nggak denger dia? Jadi tasawuf itu kan gue lihat Al Azizu, wah ini nama-namanya Islam nih. Coba kita lihat nih yayasan apa, di kita buka kan ininya apa akunnya, ada deskripsinya gitu. Yayasan ini bergerak di tasawuf kerohanian dalam kurung dan
untuk 5 agama. Nah gitu. Untuk 5 agamanya itu gitu. Kalau misalnya tasawuf doang nggak ada 5 agamanya, nggak akan dibahas itu. Cuma karena ada 5 agamanya kita bahas. Maksudnya gimana 5 agama? Iya, jadi yayasan kita ini mengurusi kerohanian yang menjurus ke 5 agama. 5 agama kerohaniannya. Lah bapaknya Islam, iya Islam itu. Terus gimana? Jadi 5 agama ini Tuhannya sama gitu. Iya, karena pertanyaan Kores tadi bagus loh. Kalau semua agama itu dikumpulkan masuk ke dalam satu surga, itu bagaimana mungkin? Atau surga yang mana? Atau surga yang seperti apa? Itu pertanyaan tadi nggak tuntas dijawab. Sebenarnya udah secara tersirat dia bilang gini, masuk surga itu nggak pakai agama. Agama itu tidak membuat masuk ke dalam surga gitu. Yang penting orangnya. Gitu dia bilang. Yang penting orangnya. Jadi orangnya mau agama apa aja secara tersirat dia bakal masuk surga gitu ya Nitangel. Nah, sekarang ya Nitangel setuju nggak? Ini ada berita di bawah menarik nih Bang Kores. Endi Aceh KO ada buka kartu istri 2 dan nenek-nenek panik. Ya, saya ini baru kali ini ketemu dia berbicara langsung saya tangkap ini yang maksudnya dia. Dia berbicara ini ilmu tingkat tinggi. Kalau saya bisa baca, maksudnya dia agama itu kan ini agama maksudnya Islam, Kristen, maksudnya dia. Ya. Agama kan maksudnya dia ini manusia yang dibicarakan ini, mau dia Islam atau Kristen. Jadi ini orang ini sebenarnya ini rahasia buat dia. Kenapa dia expose keluar? Ini kan rahasia buat dia. Oh, kalau gitu ya Nitangel sepakat juga sama yayasan yang tadi gitu. Nggak peduli agamanya apa, yang penting baik masuk surga. Nah, maksudnya kenapa tidak Bang Juma tidak jelaskan ke dia? Wah, itu kan tasawuf itu kan namanya tasawuf ilmu tingkat tinggi, rahasia orang kali. Iya, tapi dia tasawufnya itu mengerti. Gini posisinya ya Nitangel. Tasawufnya itu kalau misalnya Islam doang kami masih mentolerir gitu loh. Lah ini tasawufnya ke 5 agama. Iya, bingung saya tadi itu sudah. Iya, makanya Bang Juma ya. Kalau iya apa iya ya nih kamu ngerti nggak sih sebenarnya orang ngomong iya itu masalahnya adalah 5 kepercayaan atau 5 agama yang ada di Indonesia di blend di satu tempat. Nah terus itu mau ngapain di situ loh? Oh gitu, itu makanya saya dengar juga lah. Kalau tasawuf ilmu tinggi gitu. Tapi kalau apa namanya kalau udah ada 5 agama dimasukin itu tasawuf apa bre? Itu jatuhnya bukan tasawuf itu namanya apa? Pluralis. Ya ini ngerti pluralis apa? Nggak apa-apa teman-teman kalau mau dinaikin lagi saya turun preposisi sebentar. Malina mau kemana? Bukan itu kalau si yayasan itu mau naik lagi monggo-monggo saja. Saya mah santai orang. Saya penasaran sama yayasan itu begini loh. Maksudnya saya masih mendengar sudah diturunkan. Jadi saya kurang paham. Karena saya itu. Jadi itu yayasan itu sifatnya hanya bela diri sebenarnya. Olahraga toh. Iya olahraga. Cuman mereka itu apa ya? Lebih mengolah kebatinan. Kebatinan itu kan agama apapun boleh. Kebatinan apapun boleh. Karena dia tadi sudah mengakui di situ tidak mengajarkan syariat. Berarti memang mereka hanya meditasi, mengosongkan pikiran, habis itu belajar pernapasan, kayak gitu-gitu. Kayak silat-silat gitu, silat. Kalau olahraganya saya setuju, tapi kalau di olahraga tapi ada muatan, saya nggak setuju. Saya anggap sesat lah, udah gitu aja. Silakan teman-teman. Iya betul Mbak Lina. Kalau saya silat juga Bang Juma, saya kan PCHT juga, jadi saya tahu itu beda yang Bang Juma bilang beda. Kalau kamu ini silat lidah. Tidak, saya ini terate saya. Nah, udah. Itu yang soal tasawuf itu kalau Yani tertarik nanti DM aja masuk, ada biaya pendaftarannya silahkan ditransfer gitulah. Udah sip ya. Nah sekarang ini Yani Tangel. Nanti dibantu sama ini ya sama Lina Wijaya. Tolong jelaskan di Yohanes 10:30 itu aku dan Bapa adalah satu. Satunya itu satu apa? Satu, dia dengan dia satu, tidak ada beda, namanya satu. Kalau satu ada 2 begitu maksudnya. Malina gimana? Sama kan? Udah ikuti aneh aja, kan laki-laki itu dalam ordo sebagai pemimpin. Udah kamu pimpin jawaban.
Aku asisten. Jadi maksudnya satu kelompok ya. Enggak lah, kamu jangan banyak menambah yang Yani tidak sebutkan lah, Kores. Makanya Yani tidak menambahkan apa-apa, satu aja. Satunya satu apa gitu. Tambahin kalau dia nggak nambahin. Dia sudah mengatakan aku dan dia fair. satu. Dia adalah satu. Satu apa hakikat? Satu apa? Satu, pokoknya satu. Namanya satu bagaimana? Susah ya. Yani ini Coba, jangan Lin, bikin malu lah tambahin, Yani, ada tambahin. saya di sini. Iya, Mbak Lina yang jelaskan. Ngana ini ya kebiasaan. Di Yohanes 8 kan itu dikatakan di sana. Aku tidak menghakimi manusia katanya. Dan kalaupun saya menghakimi, penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Nah, tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti di situ bukan satu, berarti dua. Di data 17-nya dan di situ dikatakan, dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Gimana dong? Yang Mbak Lina, lanjut. Ngana pada orang ke perempuan, ngana laki-laki jawab. Ngana masuk. Mengecil suaranya, Bang Yanik mengecil suaranya dia. Lagi pipis dia gurunya. Oh, pipis. Pipisnya nggak lurus. Ayo Yani, semangat. Semangat, Mbak Lina. Kamu tiap hari masuk sini. Ya silahkan. Dia pipis tapi ke dada gurunya, jadi susah. Tetap satu, itu kalau buat saya satu, dia ya, maksudnya yang dikatakan itu dia satu, tidak ada dua. Lah tadi dalilnya, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti dua. Ayo Yani, semangat. Semangat ini, Mbak Lina jelaskan lah, biar bagi mau paham. Kamu angkat bendera putih lah kalau udah nyerah. Coba gini, Yani dulu ya, Yani dulu. Nah, Yan, coba Yani dulu ya. Artinya dari penjelasan Gurunda itu, Yani menganggap Yesus itu adalah Allah Bapa gitu. Ya enggak lah. Dia sendiri. Iya katanya. Inilah aku malas ngomong kalau sama orang yang paham dulu. Mampus, campur banes, mampus. Udah lah Yani, aku nggak ikutan kalau kamu jawabnya salah. Ya, Mbak Lina yang jelaskan. Nggak mau. Kamu harus beres dulu, baru maju tempur. Kalau nggak beres, kamu tempur. Ya sama. Makanya Mbak Lina jelaskan, sama itu. Enggak, yang jelas Yesus bukan Bapa, Kores dah itu dulu. Silakan Yani. Tapi kalau tadi Yani bilang iya satu, itu berarti salah. Saya bantu koreksi aja. Saya nggak malu-malu teman-teman. Saya nggak dipanggil untuk diskusi urusan agama. Nggak. Saya nggak dipanggil. Saya hanya dipanggil menjawab setiap pertanyaan. Silakan Yani. Yani. Iya Bang Jumaya, tidak sama. Kamu temannya Juma tiap malam saya perhatikan tuh loh. Ayolah makin cerdas. Mas siri-siri ya, nih Mas siri. Padahal Yani, kamu mesti cerdas loh. Yani, teman-teman di sini udah tahu belum ngana pema itu ah? Sudah tahu sudah. Ayo udah, kamu punya istri Muslim, kamu harus belajar lah cerdas dari mereka nih. Iya. Istri saya Muslim, anak saya, ya. Bang Yuma sudah tahu belum kan? Iya. Jangan bikin malu. Ya dia istrinya Muslim teman-teman, masih Muslim. Ya jadi kalian pahamilah kalau dia ada di sini, entahkah dia ingin mempertanggungjawabkan imannya, ataukah dia ingin belajar. Tapi saya respect sama Yani ini, ndak segan dia tuh masuk ke sini, ndak alergi. Oke, Yan, kalau misalnya Yesus adalah Bapa sendiri, artinya yang dilahirkan Maria adalah Allah Bapa, gitu maksudnya ya? Salah, kamu simpulkan sendiri, saya langsung tandaskan salah. Yani salah itu udah.
Ya aku itu paling ya salah itu. Oh, ya ini akhirnya sekarang Tritunggal, tadi Oneness gitu. Tritunggal saya. Tapi teman-teman sorry ya, saya disclaimer dulu ya. Saya nggak tahu kalau Yani ini Oneness atau apapun jujur. Makanya saya agak surprise nih. Nah kalau gitu tadi gurunya sudah menjelaskan tidak seorang diri, tapi Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya gimana, Yan? Ya, kalau kamu baca ayat berikutnya itu kan satu bukan dalam bentuk physically. Nggak seperti bayangannya Oneness kalau Yesus itu tingginya 180 cm terus Bapa juga 180 cm. Ya nggak gitu. Yesus tidak pernah berkata aku dan Bapa adalah sama, tidak pernah, tidak ada dalilnya. Kalau dia berkata aku datang dan keluar dari Bapa itu jelas, makanya dia disebut putra Allah atau anak Allah. Ya, jadi satu di situ jelas dalam Yohanes 14 itu teman-teman bisa baca itu kan dari ayat 1 sampai 14. Yohanes kan biasanya cuma ambil yang ayat 9. Telusurilah 10, 11, 12, 13, 14-nya. Maka ketemu jawaban satu dalam hal apa? Dalam hal kebenaran, kekudusan, keadilan, kesetiaan, kasih. Jadi kebenarannya, kesuciannya. Jadi bukan satu dalam hal physically, itu clear sebenarnya. Saya nggak kemana-mana dan nggak banyak-banyak, cukup sampai situ. Oke, clear. Satunya bukan fisik. Jadi satunya dalam apa? Hakikat jelas, karena Allah dalam iman Kristen bukan proper name, hanya hakikat atau jenis sesembahan. Oke, jadi yang jelas. I see. Jadinya satu hakikat atau satu jenis ya. Nah, karena Allah is Allah. Mbak Oten dibawa kepanasan. Ngapain Oten dibawa kepanasan kalian ini? Saya males ya jadi gaduh. Saya tidak dipanggil untuk bergaduh ria. Itu sama nggak kayak gini? Misalnya ada 3 es teh manis, hakikatnya es teh manis apa? Es teh gitu. Allah ya Tapi Allah, dia ada 3 gelas. Es teh enggak sama. Mau analogi apapun enggak ada yang bisa menyamai tentang Allah. Oh, nggak ada ya. Jadi analoginya nggak pas ya? Nggak bisa. Saya juga nggak akan analogikan Allahmu dengan apapun. Karena Allah is Allah. Nah, kenapa yang maha kasih sama maha pencemburunya itu bukan pribadi juga? Kenapa? Ya memang bukan pribadi. Cemburunya Allah karena memang dalam Keluaran pasal 20 itu jelas bahwa Allah itu cuma satu, makanya nggak boleh ada Allah lain di hadapan dia selain dia. Jadi cemburunya bukan masalah cemburu sifat yang seperti manusiawi dong. Allah itu satu, kalau ada lebih daripada satu di hadapan dia maka itu akan merupakan perzinahan. Nah, kalau sebuah hubungan itu dianggap sebuah hubungan antara dua mempelai ya, tentu cemburu itu penting kalau ada perzinahan di dalamnya. Itu aja sih. Wah Yani jangan diem 1000 bahasa, tidur pula di situ. Ya Yani kalau nggak ini aja lah turun di bawah mendengarkan. Nah, saya di atas. Oke, kalau gitu artinya yang Allah ini adalah Yahweh saja. Yesus dan Roh Kudus itu bukan ya? Enggak ada saya bilang begitu. Allah itu hakikat. Sekali lagi Allah itu hakikat, substansi atau esensi, bukan proper name. Ya kamu hakikatmu manusia loh, hakikat saya juga manusia. Semua yang ada di ruangan ini hakikatnya semua manusia loh. Hakikat ini ada berapa hakikat kita di sini? Hakikat itu satu, manusia is manusia, Allah is Allah. Oke, berarti di sini kita ada satu manusia di sini. Bukan satu manusia, kalau jumlah manusianya banyak. Saya berbicara hakikat, kores, hakikat, esensi, substansi. Manusia is manusia, hakikatnya nggak mungkin manusia hakikatnya sama juga dengan binatang, sama juga dengan tumbuhan, enggak. Oke, siap. Nah, sekarang kita yang di room ini ada berapa hakikat? Hakikatnya satu, manusia. Ada berapa pribadi? Kalau pribadi orangnya banyak. Jadi hakikat pribadi dengan orang itu kamu harus bisa bedakan. Kalau masih nggak paham, sebentar. Kalau terlalu ofensif saya turun karena saya tidak dipanggil untuk berdebat. Ya, perhatikan karena saya juga bisa ofensif tapi saya tahu batasan. Apalagi dulu waktu saya Islam perempuan itu katanya suara adalah aurat. Jadi saya tidak akan kencang-kencangan di sini. Lah iya, itu maksudnya gue nggak tahu kalau udah mulai atau berhenti. Kalau kamu nggak paham arti hakikat secara benar, secara murni,
lebih baik pahami dulu. Jadi hakikat itu atau esensi itu yang kenyataan sebenarnya sesuatu itu tidak bisa banyak, satu aja. Hakikatnya binatang ya hakikatnya ya binatang, mau dia kuda, mau dia kutu, mau dia tikus, sama hakikatnya binatang. Jenisnya aja spesiesnya kalau belajar spesies. Ya manusia hakikatnya satu manusia, mau dia orang ketek, mau dia yang giant, selama dia memang manusia, dia hakikatnya tetap manusia satu aja. Jadi Allah is Allah, manusia is Allah, manusia, animal is an animal, gitu. Nggak usah ditanya-tanya hakikat ada berapa kalau untuk manusia. Oke. Nah sekarang kita hakikatnya satu manusia, tapi di Iya, sini Pak. ada 8. Yang dihitung apa sekarang? Yang dihitung jumlah manusia lah, bro. Nah, Bukan kenapa kalau jumlah Allah beda hakikat. gitu loh? Kenapa Allah yang dihitung hakikatnya, bukan jumlah Cuma jumlah ajarin Allahnya? lah adekmu ini tentang hakikat. Saya enggak malas saya. Balik muter-muter dia nggak ngerti. Maksudnya Bapak Putra Roh Kudus. Oke. Ya enggak, kamu ngerti nggak dulu hakikat? Iya, hakikat itu kenyataan yang sebenar-benarnya kan? Ya sudah. Kalau kenyataan sebenarnya yang dia disalib, adalah Bang Kores masuk sedikit. Yang disalib itu, Bunda, yang disalib itu Manusia. hakikatnya apa? Manusia. Hakikat itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa terlihat, tidak bisa dilipat. Tuhan kok disalib? Emang Tuhan bisa dilipat, bisa digunting, bisa makan? Enggak, karena Tuhan itu cuma gelar menyatakan. Silakan Gurunda kalau mau masuk. Ya. Saya nggak panggil diskusi ya, saya nggak. Enggak, kita nanya kok. Iya, artinya kalau manusia Silakan, yang Yani. dihitung ya ini ya aku beresin dulu ya. Jadi kalau misalnya manusia yang dihitung pribadinya, kalau Tuhan yang dihitung hakikatnya gitu ya. Nggak ada hakikat pun bisa dihitung. Hakikat itu kalau Allah ya is Allah. Kamu nggak ngerti bahasa Inggris, Allah is Allah. Jadi yang mati disalib tuh manusia. Saya sudah jawab 2 kali. Manusia. Berarti yang menebus dosamu siapa? Manusia. Saya sudah jawab 2 kali. Manusia. Manusia Yesus Yang menebus Kristus. dosamu manusia. Manusia Iya menebus dong, dosamu berarti. iya, manusia. Berarti kalau manusia, Bunda, kalau manusia menebus dosamu itu nggak boleh. Ya, Karena itu kata si menurutmu. Paulus di Roma, kata Itu Paulus di Roma. menurutmu. Itu Dengar dulu menurutmu. Bun. Kata Paulus di Roma, semua Nggak perlu manusia sudah ngajarin jatuh saya ke dalam tentang dosa. iman Kristen saya, karena Nah, kalian iya kan semua kita nggak ngerti. baca. Dengar dulu. Membaca Kata Paulus di berbeda dengan Roma, memahami dan dengar memaknai. dulu. Ya Sorry ini ya, kita teman-teman buktikan ya, saya dulu. tidak tertarik, Pembuktian tidak dulu. terpanggil untuk Pembuktian hal-hal yang dulu seperti dong. ini, cuma untuk konten. Kata Sorry, Paulus sorry, di sorry. Roma. Sorry, Aduh, silakan. aduh, Thank aduh, you, dengar, host. dengar, God bless dengar. you. Ya nih, Aduh, lanjutkan kenapa perjuanganmu. sih? Kata Paulus di Roma, Lin. kalau dia Selamat, manusia, lanjut. dengar ya, kamu dengar di bawah ya. Kalau Yesus manusia yang mati di salib itu berarti dia tidak bisa menebus dosa, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itu kata Paulus di Roma. Jadi nggak boleh, nggak bisa, dia nggak lolos dia ya. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Intinya Kristen itu nggak bisa diskusi, hanya bisa ditanya dan jawabannya pasti halusinasi, itu aja. Ya. Nggak bisa Tapi tadi diskusi. udah ini kok. Adu Udah ini, data Gurunda. nggak bisa. Nggak bisa lah. Makanya saya Iya, katakan ini kalau diskusi dengan saya ini hancur, pasti hancur karena yang dia pertahankan pasti doktrin dogma, itu pasti. Sehingga nanti ujung-ujungnya tuduhannya kalian nggak paham, saya yang paham karena itu kitab saya. Nah, justru karena kitab Anda seenaknya untuk mengartikan itu. Justru karena itu bukan kitab kami, makanya kami lebih hebat polanya karena takaran untuk mengerti isi kitab Anda akal. Itu loh. Kalau Anda bukan akal, tapi imani saja gitu. Jadi agak berat memang karena Mbak Lina itu nggak mau diskusi, dia nggak mau ini, dia cuma mau ditanyai. Artinya kalau dia mau ditanyai ya jangan tanggapi, apa saja yang saya sampaikan ya itulah yang Anda harus terima, gitu maksudnya. Dia nggak mau berdiskusi, berdebat. Gimana Bang? Tunggu dulu Yan, gua mau ngomong dulu dikit Yan. Jadi ini ya untuk kawan-kawan Tritunggal gitu kan, jangan standar ganda gitu. Kalau manusia hakikatnya satu, terus yang dihitung pribadinya, kenapa Allah kalian hakikatnya satu, yang dihitung hakikatnya gitu loh? Kan nggak bisa kayak gitu, ya nggak? Dipakailah logikanya. Jadi Dirubin Yesus hakikatnya ini satu.
menurut Mbak Lina deh itu Tuhan atau bukan? Iya, menurut Mbak Lina itu Yesus ini adalah salah satu jenis dari Tuhan, gitu loh maksudnya Gurunda. Lebih parah lagi. Makanya tadi aku tanya, oke di room ini kita ada berapa hakikat? Satu gitu, manusia. Oh, terus pribadinya ada berapa? Ada 8. Oke, berarti kita di room ini ada 1 manusia. Nggak boleh, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak paham katanya. Iya, cuman bisa mendoktrin. Bang Juma, Iya, gimana? Aduh. Itu kan tadi Mbak Lina jelaskan, Bang Juma kenapa tidak jawab tadi itu? Saya mendengar Bang Juma juga jawab tadi itu. Dia nggak bisa diskusi, Bang. Dia nggak mau. Dia dari dulu di Komalnya kan kita sering naik, tapi dia nggak mau kalau sudah adu argumen, dia nggak mau. Dia maunya ditanya saja, habis itu dia menjelaskan sesuai dengan ya doktrinnya dia. Makanya saya diam, karena kalau saya ngomong 1 menit udah kelar itu pasti turun. Nggak kuat dia untuk adu argumen, karena dia cuma bisa. Berarti kalau saya lihat Balina ini dia nak mau bahas agama lain lagi, agama yang dia sudah begitu maksudnya dia mungkin begitu. Jadi apa yang orang kayak Bang Juma mau ingin tanya itu yang dia jawab. Maksudnya begitu mungkin. Bukan. Dia nggak bisa bahas Islam karena pengetahuannya nggak ada. Dia nggak bisa berdiskusi karena juga dia nggak bisa mempertahankan logika imannya. Dia hanya bisa mendoktrin. Nah itu, dia hanya bisa mendoktrin. Nah, sayangnya Islam nggak bisa didoktrin kan gitu. Tapi kan dia dari sana Bang Juma sudah lebih paham dia. Oh enggak, dia murtad itu karena dia nggak paham Islam. Kalau dia paham Islam nggak mungkin murtad. Itu kan udah disebar datanya sama Dewi Bulan sama sang penggugat Yani. Dia masuk mualaf itu 2022, terus jadi Kristen lagi 2023. Bukan Islam terpelajar. Dia masuk Islam, habis itu keluar lagi Islam. Yang dibesar-besarkan adalah keislamannya. Dia tidak besar-besarkan bahwa dia adalah kafir dari lahir, gitu loh. Mana mau dikatakan paham Islam mualaf cuma 3 jam? Baca Quran aja mungkin dia Islam dari lahir baru. Bukan, dia itu Kristen, habis itu mu'alaf, beberapa saat jadi mu'alaf, habis itu murtad. Yang dipamer di luar itu dia adalah murtadin. Padahal tadinya dia memang Kristen masuk ke Islam. Untuk supaya bisa dikatakan murtadin, dia masuk Islam dulu supaya ada ijazah mu'alafnya. Setelah itu dia keluar murtad, yang dipamer dia adalah murtadin gitu. Ya Dinda Koresia. Saya tahu dia Islam. Betul. Datanya kan ada di Masjid Istiqlal. Itulah yang saya katakan Bang Yani. Ya tahu saya dia Islam. Bang Lina masuk. Dia Kristen masuk Islam. Beberapa saat dia keluar dari Islam, kembali ke agamanya yang lama. Nah, yang dipamer di luar dia murtadin. Tidak pernah dipamer kalau tadinya dia memang adalah Kristen gitu loh. Gitu Bang. Ya namanya pasukannya Paulus kan begitu, tipu muslihat kan. Dengan tipu daya dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, kan memang sudah satu paket itu. Apa nih orang komentar bilang saya bobal? Kalau boleh saya informasi, si Lina Wijaya ini itu nggak pernah meluk Islam, tapi cuma pura-pura. Pernah. Ya seperti itu, dia pernah masuk mempelajari kejawen. Bukan Islam dia, kejawen. Seakan Islam. Itu pun berumur cuman 2 jam 2 menit 2 detik baru kembali ke Kristen lagi. Kenapa dia begitu? Supaya dia mempunyai nilai jual, bahwa dia mengerti Islam. Kemudian dia murtad. Nah, makanya awal nongolnya itu dipiara atau dirawat oleh Mikana. Mulai dia naik daun di situ seperti ulat bulu. Tapi itu pun juga berumur 1 jam 1 menit 1 detik. Kenapa? Karena
ribut masalah cuan. Ini anak ini sudah nggak dapat tempat. Bible nggak ngerti, apa-apa nggak ngerti. Yang paling parah adalah penampilannya berhijab, tapi ujung-ujungnya memang pelahap babi. Inilah yang disebut dengan orang-orang serigala berbulu asu. Cocok Mi? Ya itu kalau itu. Begitulah. Oh tadi saya dengar Bang Yani ini istrinya masih Islam ya, Bang Yan? Gimana? Istrinya masih Islam, istrinya. Istri saya Islam dari lahir. Anak menantu saya itu guru hafiz. Enggak, sekarang masih Islam. Islam. Anak menantu saya aja guru hafiz itu. Iya, maksudnya dia murtad atau masih Islam? Islam dari lahir dia. Masih sholat? Oh iyalah, kuat dia. Berarti dia berzina dong setiap hari? Tidak. Saya kan nikah tahun berapa dulu, Bang Juma. Saya masih muda nikah. Jadi waktu itu masih ada lah. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sudah pisah? Hah? Sudah pisah dengan istrinya? Masih. Istri Islam, Anda Kristen. Bersinalah istrinya itu namanya. Iya, Bang Juma bilang, tapi kan tidak begitu. Itu Jamal Mirdad berzina Jamal Mirdad sama Lydia Kandong. Tidak begitu. Sina itu Bang, Banyak kasihan Bang Juma. istrinya. Bang Juma di Indonesia ini banyak Bang Juma. Ada juga itu begitu Bang Juma, ada itu Katolik dia. Kalau di Kristen itu nggak dibilang berzina ya? Tidak, kita keselamatan masing-masing Bang Juma. Tidak ada misalnya saya masuk surga terus Keselamatan masing-masing prot-prot berdua lu. Tidak bisa itu zina itu tempatnya di neraka Bang. Istri Anda itu akan dibakar di neraka. Tidak kasihan sama bini berarti. Tidak. Kenapa tidak? Briani pindah Islam aja, kenapa sih? Apa susahnya? Islam hanya untuk orang berakal. Bagi kan itu sudah saya bilang. Tunjukkan dulu lah kasihnya. Karena apa? Saya kan melihat ini selama ini kan begitu. Saya jadi takut. Lalu lihat istri lu. Paham saya, paham. Maksudnya gini Yan, ini gua mode mendakwahi ya, Yan ya. Gurunda Afwan dikit ya. Gini Yan. Lu Kristen, bini lu Islam nih ya. Kan surganya nggak bareng. Sudah kan saya bilang. Jadi lu cuma menikah cuma sampai meninggal doang. Ngapain? Tidak begitu kalau saya itu perbuatan masing-masing tanggung. Masa saya berbuat dosa, istri saya yang tanggung, juga sebaliknya. Itu Yani, ini kalau lu berdua meninggal ke alam akhirat, nanti lu apa? Sorga lu beda, bini lu beda juga sorganya. Ngapain? Ya ke neraka, Yani ke neraka. Ketemu katanya, aduh, ya cocok lu tadi masuk yayasan yang tadi lu. Ketemu katanya. Begini loh. Saya penasaran dengan yang tadi Bang Juma. Yang tadi itu dia ilmu tingkat tinggi yang dia maksudkan itu sebenarnya dia betul, cuma itu rahasia buat dia. Jangan alihkan pembicaraan, Bang. Jangan alihkan. Di Islam itu nggak ada kayak gitu, Bang. Mana ada, dia cuma rata-rata begitu yang dimaksudkan itu begitu memang. Kalau sudah tasawuf sudah tinggi dia berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bang Yani coba aja masuk yayasan itu. Ntar jelaskan ke sini kalau udah masuk. Dengan itu. Berarti ini lu Kristen progresif juga lu. Semua orang bisa masuk surga tanpa lewat Yesus kan gitu lo ya. Tidak. Cuma sebenarnya begini loh, pada intinya begini loh. Lu nikah tuh buat apa sih? Apa itu? Buat apa nikah? Hidup semati. Sampai mati doang. Hidup semati sampai di kalau itu kan sudah saya bilang. Yani yang gini aja deh. Yani gue sarankan lu nih aja nih. Bro, gue sarankan lu masuk ke ada yayasan namanya Yayasan Kuda Terbang. Nah, di situ mempelajari bagaimana caranya menguliti babi. Yayasan Kuda Terbang. Kuda Terbang. Bang ini kayaknya baru bangun terus
Belum tahu Bang Andi ini. Ya nih, itu namanya ya. Dibilangin yayasan kuda terbang itu di situ bagaimana cara menguliti babi, menguliti istri, memperdaya orang lain. Disponsori oleh ketuanya kabur ke luar negeri sih. Ada si Udin, si Kaca dalam penjara, si Paujon di Belanda. Nah, itu yayasannya, yayasan kuda terbang. Dia lagi merekrut anggota, ya nih mau nggak? Kesel gue liat lu dibilangin baik-baik nggak mau lu. Itu istrinya begini. zina terus loh, itu anaknya juga anak zina itu. Tidak juga. Tidak juga beda. Sah dalam hukum itu. Kalau buat saya sih intinya dari pribadi masing-masing. Kalau saya. Karena gini, namanya sudah jodoh bagaimana? Masih bisa bicara. Nanti kalau sudah dihimpit sama Prana baru diam. Izin, ada yang komen katanya ada yang mau syahadat di komalnya Bang Wan Abi. Iya, itu lagi diarahkan ke sahabat Bang Zuma. Nama akunnya Paulus. Nanti bareng Ustadz Alif kesininya supaya apa namanya? Supaya bisa viewernya 1000. Jadi open cam gitu. Tadi dengar begitu di Turun sana. aja kalau nggak ada tempat, aku turun aja. Assalamualaikum semuanya. Saya turun dulu ya. Wah, barengan lagi berdua nih. Waalaikumsalam. Jadi jangan dulu turun ya, ntar gue belum ngomong sama lu. Oke, gimana Bang Andi? Jadi sekarang Bang ini Andi, itu dapat hidayah itu kita tidak memaksa. Kalau saya mau tidak dipaksakan itu Bang Andi. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Gue nggak maksa lu. Ngapain gue maksa lu? Gitu loh ya nih. Gimana Bang Andi? Kira-kira selama lu menjadi Kristen ya nih. Nih, dengerin baik-baik pertanyaannya. Selama lu menjadi Kristen, kira-kira udah berapa kilo daging babi kau makan? Saya sekarang nggak makan itu sudah. Takut kolesterol. Nah makan itu lagi. Enggak, lu jawab jujur dong. Aja sekarang. Ya serius saya Bang Andi, makan itu daging mentah aja saya cicipi sekarang. Jadi kau nggak pernah makan babi? Bagicot makan nggak? Enak itu kalau begitu enggak juga sudah enggak. Saya sudah makan, sekarang saya makan yang rebus-rebusan. Ekor kuda makan nggak? Ekor kuda itu untuk pakai di anu dulu saya masih muda. Makan itu ya? Oke Bang, izin Bang. Sebelum aku turunkan Bang Juer, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Bang. Silakan dibuka mic-nya Bang. Bang Juer. Halo Bang. Assalamualaikum. Iya Bang. Bos. Baik. Bang gerunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juer. Saya hanya ingin menyampaikan tentang yang orang tadi yang bilang tasawuf bergabung dengan 5 agama itu nggak benar, itu penyesat itu. Penyesat itu. Ini orangnya lagi di tasawuf tuh harus jadi orang Islam. Nggak bisa kalau orang-orang agama lain untuk belajar tasawuf. Nggak bisa. Akhi, ini komen lagi orangnya. Orangnya komen lagi. Pera Istar 431, ayo kita bicara dengan kepala dingin kan. Nggak bisa kepala dingin. Dia itu pengenalan terhadap Tuhan nggak bisa, harus Muslim. Ya Bang, paham Bang. Karena beda itu, hanya itu aja. Itu penyesat itu tadi Bang Zuma. Oh iya, baik. Baik Bang Juer. Terima kasih Bang ya. Iya, makasih ya. Saya selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja Bang. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Mulut ikan yang ditanggil. Andi, Bunda Rahmat. Mulut ikan rasanya gimana? Iya, biasa. Iya, tadi namanya Paulus. Tadi kan mau syahadat di sini, di Solo arahkan ke sini karena followersnya masih sedikit gitu loh Bang, oleh Bang Juma. Makanya bisa biar bantu di follow di sini biar bisa open cam gitu Bang Juma kan. Makanya nama akunnya apa Bang? Bang Paulus, aku udah undang dia ini. Dia seorang ateis, dia udah belajar. Ini aku cerita. Dia belajar buku-buku Islam, buku-buku Kristen, membaca terjemahannya Al-Quran, ya kan, membaca kitabnya orang Kristen. Dia udah percaya kalau banyak kontradiksi di
kitabnya orang Kristen dan tidak ada kontradiksi di kitabnya orang Islam. Dan dia sudah banyak teman-teman Islam, dia mendengarkan sholawat, suka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawa. Di situ dia merasa ada kedamaian, ada ketentraman dalam hati gitu, Bang Da. Damai ya, mana Paulusnya? Coba ada di bawah. Enggak, Paulusnya belum ada. Ini Al Azizu adanya. Ya, Bang Andi, silakan Bang Andi. Saya bicara. Iya, mau bicara dia. Ya, silakan bicara. Gimana? Begini aja, artinya dingin ya, damai ya. Iya, damai. Ketika kita itu mau musyawarah, mau saling tukar pikiran, kepala dingin, jangan saling mencela. Itu ajaran Islam itu kan, tidak saling mencela, tidak saling merendahkan, menghina orang lain. Itu ajaran Islam loh. Masa kita yang Islam ini tidak paham itu? Nah, ayatnya di mana, Bang? Oh, bicara ayat. Itu kan. Coba dicari dulu ayatnya. Ayatnya dicari dulu, baru nanti ngomong lagi. Di Al-Quran ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau Anda paham itu, pasti Anda tahu. Kalau tidak tahu itu yang tersirat, pasti bingung. Stop sampai di syariat saja pemikirannya. Tersiratnya di ayat yang mana tersiratnya gitu? Sementara syariat yang Anda pakai di sini adalah ilmu fikih, logika. Ilmu fikih. Kami itu yang di Ma'rifat itu tidak pakai bukan logika dipakai, kalbu, hati. Hati pribadi. Kita belajar dan mengajar itu menggunakan kalbu hati. Di mana kalbu? Hati siapa yang dibenarkan? Semua kalbu hati manusia. Itu ada Allah sendiri. Makanya orang kalau bilang di mana Allah pada dirimu, ada di dalam kalbu, tergantung jiwa-jiwa yang tenang. Kalau jiwanya tidak tenang, gelisah, senantiasa selalu menghina dan apa maksudnya apa yang dari Allah yang ada di kalbu kita itu? Begini, kalau saya tanya abang contoh, Allah ada di mana sekarang posisinya? Di Bandung. Nah, Anda menghina Tuhan, berarti Anda sesat. Berarti Anda sesat. Gitu? Karena Anda menghina Tuhan. Kenapa? Di mana Allah? Anda jawab di Bandung. Berarti Anda di Oh, aku kira Anda di mana? Allah di mana? Allah di atas ars. Di mana ars itu? Di atasnya langit ketujuh gitu. Nah, inilah pemikiran orang logika. Karena dia bukan itu tertulis. Dia selalu berangan-angan menjawab. Itu tertulis ini ayatnya loh. Astagfirullah, gimana sih? Itu secara batiniahnya itu di hati, di kalbu, di orang. Itu kan ada ayat. Enggak, maksudnya gini, kalau Allah tidak pernah berfirman seperti itu ya jangan difitnah. Ya, ada ayatnya begini, Bapak. Allah itu Tuhan, itu wahai jiwa-jiwa. Masuklah dalam surga. Ini orang gila dari mana lagi nih naik satu nih. Oke, kita bicara pakai damai. Biar saya tidak berkuar di bawah. Kita. Ya sekarang damai, coba ini dia dulu res. Iya. Nah kamu ini agamanya apa sih? Buktinya Anda sendiri yang gelisah. Nah kamu agamanya apa bro? Islam. Dia penyesat. Atau lu bunda? Saya kan tanya dia. Islam. Bunda yang menyesatkan berarti dia sesat. Siapa yang menyesatkan satu kaum? Sejak kapan anda memeluk Islam? Sejak saya lahir, saya bersyahadat dalam rahim sebelum di alam ruh. Coba syahadatnya saya mau dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam kan? Kenapa nggak semangat menyebutnya itu ya? Itu baru namanya Islam, tapi Islam yang sesungguhnya itu adalah baik. Udah diam. Ya udah jangan ngomong kalau nggak ditanya, gua kick nih. Nanti ditanya baru ngomong. Ya kemudian. Ya. Kalau sholat jenazah, gua lupa berapa rakaat ya? Lah, kok belajar syariat sama aku? Aku bukan guru syariat, aku bukan ustaz, aku bukan guru agama. Enggak cuman sholat jenazah doang berapa rakaat gue nanya. Bunda Jerama tolonglah. Sholat jenazah berapa rakaat ya? Sholat jenazah, aku baru 2 kali, 3 kali sholat jenazah. Kurang lebih berapa ya? Berapa ya? Coba buka Google dulu. Adalah, aku bukan orang syariat sama tapi aku pernah belajar syariat, tapi aku bukan orang syariat. Aku tidak stop pada syariat itu. Aku menuju ke hakikat, ke tarikat, ke ma'rifat. Barang siapa yang sampai di ma'rifat itu, dia meniadakan dirinya. Tidak ada lagi dirinya, tidak ada ego, melainkan hanya Allah yang kunyuk, aku nggak nanya itu. Sederhana, soal jenazah berapa rakaat. Lu jangan ngomong kalau nggak ditanya. Aku tidak tahu. Oke? Tidak tahu. Baik. Nah,
Kalau rukun Islam ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan. Intinya begini, saya tidak mau terlalu panjang. Saya jangan ngomong kalau nggak ditanya. Jangan ngomong kalau nggak ditanya. Ini perintah. Mengajarkan. Coba sebutkan rukun Islam itu. Coba ada 5. Mulai apa dulu pertama? Aduh, saya mau ajarkan lagi ya. Ya. Saya tahu. Kan Anda sudah tahu. Ya, saya pengen ngetes anak katanya Islam dari lahir. Nah, coba rukun Islam yang kelima. Yang kelima apa? KTP saya Islam. Iya, yang kelima apa? Naik haji jika mampu. Ya, yang keempat? Aduh, aku lupa susunannya Bapak. Ya udah. Yang Pancasila ada berapa? Pancasila ada. Jangan ngomong kalau nggak ditanya. Pancasila ada berapa? Anda sendiri tidak berpancasila, keadilan yang beradab. Anda tidak punya itu keadilan. Keadilan itu menjunjung 5 agama. Sementara Anda mengakui Islam saja yang masuk surga. Bagaimana? Wah. Saya udah ngomong dari tadi, jangan bicara kalau tidak ditanya. Nanti gua kick. Nanti ditanya baru ngomong. Anda ngomong nggak ditanya, gua kick lah. Kan kita komitmen begitu. Jadi ini orang gila tadi ini. Soal jenazah nggak bisa jawab. Rukun Islam ada 5. Dia nggak tahu isinya. Ah, memang ini pemakan babi ini. Kalau nggak nipu-nipu. Itu asal celuk babi ngepet. Bang Andi. Tapi orang boni dia itu Bang, orang dia boni sudah katanya. makrifat. Mungkin sholat jenazahnya pakai hati itu. Enggak pakai syariat. Jadi gini, teman-teman. Ilmu tasawuf itu memang sekelompok dari kalangan cendekiawan, orang pintar kita ya. Itu membagi dua tasawuf itu. Ada tasawuf modern, ada tasawuf yang memang akarnya itu berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat nggak beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa ada tarekat-tarekat yang kemudian boleh kita ikuti, ada yang tidak bisa. Ketika saya menceritakan tentang orang tua saya, bagaimana kemudian beliau menanamkan makrifat itu dari dasar pijakan yang benar, mengosongkan diri, habis itu isi dengan syariat, habis itu tarekat, lalu kemudian sampai kepada hakikat, ya tembus kepada makrifat itu sendiri. Nah, ini teman kita tadi itu mencoba kemudian untuk meramu. Ini yang saya katakan, jangan pernah belajar tasawuf dengan pola yang tadi. Bayangkan orang paham tasawuf, orang yang mengaku dirinya sebagai makrifat tapi tidak paham syariat. Jadi ada kepala, tak ada kaki, tak ada perut, tak ada tangan. Itu bahaya. Betul. Padahal kalau kita berbicara mengenai ilmu tasawuf, ada yang disebut at-taubah atau tingkatan at-taubah, ada al-wara, ada al-sudduh, al-faqruh, as-sabru, at-tawakkul, dan ar-rida. Kalau tidak melalui tangga-tangga ini, lalu orang kemudian mengaku makrifat, itu mudah untuk dibawa oleh jin, mudah diperdaya oleh jin yang disangkanya kemudian ini dari Allah, padahal sebenarnya dia sudah dipalingkan oleh jin. Jadi ada beberapa kemudian tingkatan itu yang harus dimaknai dalam bermakrifat. Teori bisa, orang bisa semua berteori, tapi untuk memberikan satu keadaan yang sesungguhnya pada diri seseorang itu tidak mudah. Jadi harus berasal dari syariat dulu. Nggak bisa langsung makrifat. Kalau langsung makrifat itu otong kosong, kayak tadi tuh, berbicara paling mengerti tapi kosong. Itu orang yang bermakrifat. Apa artinya? Apa bedanya dengan orang yang menggunakan pakaian yang atribut Islam, pakai jubah panjang, jidat hitam, tasbih di tangan, tapi dia bisa baca Quran.
Tapi praktik-praktik semedi dia bisa, zikir dia bisa, suruh baca Quran keok, suruh praktik wudhu tidak bisa. Nah, inilah celakanya kalau orang belajar tentang ilmu, sesuatu ilmu yang ketinggian tapi tidak diawali dari pondasi awal. Orang belajar tasawuf, orang belajar tentang makrifat, ada yang dikatakan tingkatan pengawasan diri, al-muraqabah. Setelah naik lagi levelnya dikatakan kedekatan, kehampiran diri, al-qurbuh. Setelah itu kemudian sampai lagi ke al-mahabbah, tingkatan cinta. Lalu setelah itu al-khauf, tingkatan di mana kita itu merasa takut kepada Allah. Lalu pada level selanjutnya ar-raja, terus asyauq dan seterusnya. Itu kalau sampai pada poin itu tapi tidak dibarengi dengan syariat, bahaya. Orang bisa gila. Orang bisa menganggap orang lain itu salah, orang lain keliru. Yang paling tinggi hanyalah dia, yang paling hebat hanyalah dia. Tak ada yang hebat selain dia. Semuanya salah. Padahal sebenarnya panduan dalam Al-Quran itu banyak. Dalam Al-Quran bagaimana kita orang-orang kemudian bisa mendalami materi tanpa harus melakukan seperti yang dilakukan saudara kita tadi. Al-Waqi'ah itu udah cukup sebenarnya untuk orang itu sampai kepada makrifat. Kalau dia tahu dasar-dasarnya. Bayangkan ya teman-teman, orang tidak pernah sholat, tidak pernah kemudian belajar seperti apa itu ilmu fikih, tidak pernah belajar tentang hadits, ya, tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tiba-tiba belajar makrifat, apa enggak gimana ya bilangnya? Gila. Ya iya, kalau nggak bisa kemudian membawa diri dengan baik, ya arahnya ke situ. Karena itu sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Tadinya tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah belajar tentang hakikat ketuhanan. Tiba-tiba dia masuk kajian-kajian. Begitu masuk di kajian, langsung membahas tentang hakikat Tuhan, hakikat menyatukan diri dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Oknum tersebut meninggalkan keduniawian, meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan teman-teman, meninggalkan dengar musik, meninggalkan baca koran, meninggalkan main HP, meninggalkan. Yang ada hanya sikir-sikir, tapi dia kosong dalam segi syariat. Ya hancurlah. Bisa sedeng. Orangnya bisa sedeng. Nah ini makanya saya katakan ya, kalau mungkin faktor ekonomi, faktor uang silakan aja, tapi teman-teman kalau mau mencari tempat-tempat kajian yang sifatnya menumbuh-kembangkan iman dan kedekatan kepada Allah, ya carilah yang mengajarkan tentang syariat, mengajarkan kemudian tentang hukum-hukum daripada Islam itu secara mutlak. Cari syariatnya, kemudian tarekatnya dapat, kemudian hakikatnya dapat, baru sampai kepada tangga terakhir makrifat. Gitu. Gitu ya. Ya. Jangan bayar, habis itu diajari sikir. Ya. Kesimpulannya Bang Juma, sebelum dilanjut, orang ini kerasukan iblis dikira ilmu. Itu aja kesimpulan. Ya, saya juga dulu pernah diajarin, ya jujur ya, ini saya mau terbuka sama teman-teman. Saya dulu tuh salah satu khalifah di salah satu aliran kebatinan dulu waktu masih SMA. Sampai pada suatu hari saya pulang ke rumah, orang tua saya tanya, panggil orang ibu, saya dipanggil, mama dipanggil waktu itu, saya sholat maghrib. Tapi saya dengar bapak lagi ngomong, "Mah, sini mah, cepat sini," katanya. "Kenapa Pak?" "Ini anakmu dia pulang nggak sendiri." "Loh, kok bisa?" "Iya, yang ngantar banyak." Dan sempat orang tua saya ngomong pada saat itu, rata-rata kulitnya yang ngantar anakmu ini loreng, kata dia. Telinganya sampai ke tanah. Ini saya merinding.
Telapak kakinya itu panjang sampai dua jengkal, tumitnya itu setengah jengkal ke belakang, dan mata kakinya itu seperti gasing, tahu gasing kan? Tulang lututnya juga panjang, tingginya kurang lebih 1 meter, dagunya itu bisa sampai ke pusat. Nah, jadi waktu itu saya merasa orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat dengan Allah. Saya orang yang paling dekat dengan, pokoknya orang semua kotor, saya lah orang yang paling suci. Zikir aja terus kerjanya. Ini saya buka ini ya. Kan di sini juga pasti banyak alumni sepondok saya waktu itu. Jadi saya belajar pada seorang soko guru lah ceritanya ya. Anda pakai surban, pakai tasbih, jengkotnya wah hebat kali dia. Mohon maaf, beliau berasal dari Banten. Jadi kami belajar kalau malam Ahad saya tinggalkan pondok, saya loncat pagar, saya keluar dengan beberapa teman saya masuk ke sebuah pedesaan. Di situ kami belajar, diajarin ilmu. Saya datang 7 orang kalau nggak salah waktu itu. 7 orang. 3 yang berhasil lolos. Hari begitu saya jumpa, saya langsung lolos, saya langsung bisa kemudian terima ilmu. Yang 4 disuruh pulang untuk ziarahi kubur kakeknya, karena menurut guru waktu itu beliau ini punya dosa sama neneknya ketika masih hidup, jadi mereka harus pulang. Kalau saya waktu itu langsung terima ilmunya. Saya jujur saya katakan kepada saudara nih, dulu waktu belajar ilmu kayak gitu sama seperti ilmu makrifat, sama. Bayangkan saja, saya dengan kawan saya itu bisa bicara jarak jauh. Jadi ada, mudah-mudahan saudara saya dengar ini, alumni letting saya, namanya Takdir. Beliau ini anak dari Pak KUA ya waktu itu. Jadi saya bilang gini waktu hari Sabtu, Takdir, ayo kita praktekkan ilmu yang kemarin, ayo. Kamu pulang. Ya, dia pulang di Wotu, tinggal di Kecamatan Wotu waktu itu. Saya masih tinggal di pondok, dia yang pulang. Kami cerita loh, saudara-saudara. Kami cerita. Ini saya merinding. Tapi bukan ngomong sendiri, enggak. Zikir, duduk, tafakur, zikir, habis itu cerita, ngomong takdir. Jadi saya ngomong dalam hati itu, besok kita ketemu di pasar yuk. Pasar mana? Kita kan mau uji nih. Waktu itu kami janjian di pasar Mangkutana. Ketemu di sana teman-teman. Iya, benar. Iya, saya ketemu dengan teman saya Takdir. Nah, ilmu-ilmu yang kita terima itu adalah ketika kita ditebas parang, orang jarak tidak bisa menyentuh kita, tidak bisa menyentuh. Orang terpental pasti, tidak bisa. Tapi bukan cuma itu, orang tarik badi dari sarungnya nggak bisa kebuka. Bahkan orang jengkel sama kita, ada yang namanya itu ajian tutur geni, tapak angin. Saya masih ingat, semua bacanya pun masih kuingat. Nah, habis itu kalau dia emosi, tinggal kita letakkan tumit ini ke tanah, dia nggak akan bergerak dari tempatnya. Nah, itulah ilmu, singkatnya gitu. Jadi saya tertarik, namanya kita masih muda kan. Habis itu pulang, bapak langsung bilang gini, "Mah, anakmu tidak sendiri," kata dia kan. Banyak orang temannya, banyak temannya pulang, banyak temannya datang. Habis sholat saya dipanggil, bapak langsung bilang gini, "Nak, kamu belajar di mana? Kamu tidak sendiri datang, teman-temanmu banyak," kata dia. Situ langsung saya kaget, kok bapak tahu? Iya. Mulai sekarang kau bertobat, kau buang ilmu kau itu jangan, dan saya tolong ketemu dengan guru kamu. Bapak saya itu hampir nangis. Bapak bilang, saya sekolahkan kamu di pesantren, ya bukan untuk yang kayak begini. Nah, ini kamu salah jalan. Bapak menangis waktu itu. Disuruhlah saya masuk di kandang ayam untuk membuktikan bahwa saya itu tidak sendiri. Harusnya ayam kalau sudah dalam kandang itu kan enggak usah panik kali kan, biasa aja kan, paling bunyi-bunyi
Tuk kayak gitu kan. Ini saya masuk kandang, ayam berterbangan kayak kapas. Coba gila enggak tuh ayam di dalam kandang tuh, ratusan ayam dalam kandang terbang semua kayak kerasukan setan. Habis itu saya langsung keluar. Bapak bilang mulai hari ini kau taubat nasuha, zikir, dan besok temukan saya dengan guru kamu. Tapi saya nggak mau pertemukan sampai bapak yang cari tahu sendiri ketemu dengan guru saya. Waktu itu saya diantar ke Sungai Bunga Didi namanya. Semua pakaian saya itu disuruh bapak tanggalkan. Habis itu saya disuruh nyelam, dibawa nyelam itu disuruh syahadat, teriak la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan semuanya itu adalah sirna. Pakaian saya ku hanyutkan, saya niatkan bersama dengan hanyutnya ilmu yang saya pelajari waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada juga yang memiliki ilmu kayak gitu ya. Akhirnya begitu saya berjalan keluar tinggalkan ilmu itu, teman saya ada di Lambarese ya, namanya Jamila. Itu stres, gila dengan ilmu itu. Untung saya berhenti cepat. Kan sabar dulu, saya harus teruskan ini. Nanti dibilang dongeng. Saya tidur di tempat tidur, teman-teman. Tapi kalau saya bangun untuk sholat subuh, kalau bukan di depan dapur, saya sadar saya di depan toilet. Coba gila enggak tuh? Nah, konyolnya saya ingat semua. Setelah itu saya ingat pernah sholat Jumat, saya zikir setelah sholat Jumat. Orang semua sudah tinggalkan masjid harusnya. Saya pikiranku itu, zikirku itu sudah pokoknya yang paling dekat dengan Allah. Jadi mataku terpejam. Begitu saya buka mata, ternyata orang semua mengelilingi saya berdiri. Itu di pesantren, di masjid pesantren, orang-orang semua lihat saya, ini kenapa? Ternyata ketika saya tutup mata, teman-teman, saya tidak sadar tangan saya itu menari-nari kemana-mana. Ini saya merinding, lillahi ta'ala waktu itu. Nah itu sedikit lagi lah, ini host juga cerewet kali. Ini orang nggak tahu, supaya mereka ninggalkan ilmu-ilmu kayak gitu, yang kayak ya ada mungkin mirip-miripnya tadi tuh. Lanjut. Jadi tangan saya itu rupa-rupanya dari tadi menari, tangan saya itu, padahal saya tafakur, tangan saya itu di depan dadaku memohon kepada Allah, khusus sekali. Ternyata tangan saya itu menari di dalam di masjid, tapi saya sambil duduk berdoa. Cuman tangan saya kayak gimana gitu. Orang perhatikan ke saya, tapi saya tidak mendengarkan. Sudah gitu saya dipanggil sama Pak Kiai. Disitulah saya disuruh tangkap tikus. Kau itu belajar ilmu setan gini-gini. Bapakmu sudah tahu? Belum, Kiai. Iya. Kau pulanglah waktu itu. Tapi Pak Kiai suruh saya tangkap tikus. Kau tangkap tikus, kalau kau bisa tangkap tikus, karena saya dengar kau praktek. Memang saya praktekkan dalam kelas. Jadi ada rianya juga kan. Tapi bukan ria seperti apa, kebetulan saja ada lipan dalam kelas. Lipan itu seketika berhenti di tempat. Aku bilang sama temanku, tangkap lipan itu. Enggak, tidak akan bergerak dari tempatnya, percaya sama saya. Akhirnya saya dikenal sebagai orang yang punya ilmu agama gitu ya. Akhirnya ada guru saya kemudian, guru akhlak dan guru bahasa Arab. Dia datang di kamar saya tuh minta supaya dia jadi muridku. Gila tuh. Malam dia jadi murid, siang aku jadi murid. Gantian kami saling mengajar. Jadi gitu teman-teman, sekelumit pengalaman masa lalu ini gara-gara filmnya Saur Sepuh, Angling Dharma. Tiba-tiba saya melihat, kok ada di kehidupan nyata orang ditebas parang nggak kena gitu. Akhirnya saya masuk di situ. Waktu itu saya masih ingat bayar kalau nggak salah 107.000 lengkap dengan seragamnya. Itu tahun 97 sampai 98 saya dalami itu ilmu. Tapi setelah saya masuk kota Makassar, saya kembali memberantas ilmu-ilmu itu di kalangan tempat saya tinggal. Saya ngajak bertarung guru-gurunya,
dan ternyata tidak ada yang mempan. Hanya pada saat di tempat latihan itu ilmunya jadi, tapi setelah keluar dari tempat itu nggak jadi ilmunya, dan itu pernah saya alami. Akhirnya murid-murid yang datang ke saya itu belajar bela diri di tempat saya, terus berkurang. Anak-anak bilang dia belajar di tempat ini. Pada suatu hari saya panggil dia, ayo kita adu ilmu. Nah, ternyata babak belur ku buat, tidak mampan ilmunya Bang Andi. Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau mau belajar tentang makrifat langsung seperti yang saya alami itu, waduh, jangan sampailah dibawa sama setan ya. Jangan sampai. Jangan sampai, karena tidak belajar dari syariatnya langsung makrifat itu bisa ya kayak tadi yang saya alami itu, kayak gitu-gitu. Ya, saya rasa itu pengalaman pahit dalam hidup saya. Oke Bang Juma, terima kasih. Oh ya, satu pertanyaanku Bang, waktu masuk itu bukan ke kandang ayam, bukan ke kandang domba Bang? Kandang ayam, memang kandang ayam. Oke. Siapa tahu Bang ayamnya Bapak itu ada yang terjepit di sela-sela papan gara-gara panik lihat saya. Dilihat saya kayak setan kayaknya. Keluar dari kandang domba terus jadikan Tuhan. Kalau saya memang bukan mengalami, tapi saya banyak berteman orang kayak gitu. Tahu sendirilah di kampung, sampai ke Makassar juga. Pertama adalah mereka ini sebenarnya mempelajari ilmu hitam, tapi terbungkus Islam dalam badannya. Betul, ya. Itulah. Paulusnya mana yang mau syahadat? Udah ada? Belum ada. Oke. Belum. Penampilannya itu pakai sorban, sama. Jidatnya hitam, sama. Aromanya bau sangit, gitu. Hati-hati. Bau sangit itu apa ya? Bau kebakar. Bau kampas rem yang kebakar. Nggak mandi, nggak pernah mandi Bang. Ya, lihat sendiri aja lah penampilannya. Dia itu kalau udah waktunya sholat, jangan sholat. Kayak tadi itu, Tuhan itu sudah ada dari diri kita, gitu. Dan sering mengeluarkan ajian-ajian yang saya kenal itu, kenal nggak banyak? Ajian ular angin melingkar. Yang paling ajian serat dasi. Kirim ke seluruh penjuru katanya. Ya itu. Nah, salah satu korbannya tadi ini nih. Hati-hati orang kayak gini. Ini kalau ketemu orang kayak gini langsung aja tabok dengan ilmu aja, diskusi kayak tadi. Jangan diskusi ikuti selera dia. Langsung aja, kalau kamu muslim ya pertanyaan sangat sederhana saja, yang standar aja. Jangan diajak bertasawuf gila kayak dia, jangan ikut gila Anda. Sederhana aja gitu loh. Akhirnya kan nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Orang yang tadi itu adalah terbungkus muslim, dia Islam dia, tapi dalam hatinya adalah jin kafir, jin yang keluar masuk. Bidat kau. Ya, kurang lebih begitu. Itu dari saya. Semoga kita dijaga oleh bisikan-bisikan iblis yang terkutuk. Karena iblis itu ada macam-macam. Di media sosial itu iblisnya banyak loh, lebih banyak berpengaruh loh, bahaya loh. Ya tadi itu iblis itu. Jadi hati-hati ngomong sama iblis. Harus tahu kunciannya. Cara kunciannya untuk diskusi sama iblis itu, jangan mendengarkan apa yang dia omongin, tapi fokus kepada sasarannya. Nah, iblisnya ngamuk itu kira-kira. Lanjut lagi, belum ada ya, saya cek di bawah ya. Kalau nggak ada, kita umumkan dulu yang bantuan bencana Bang Handi. Oh iya. Coba dulu umumin dulu. Saya belum ini. Yang videonya yang tadi yang terbaru Bang Handi ada kan? Ada. Iya teman-teman, kembali kita mengingatkan ya untuk bantuan saudara-saudara kita yang kena musibah, yang ada di Luwu, yang ada di Palopo sana ya. Informasi yang kita dengarkan tadi itu kembali hujan deras terjadi di sana, dan saudara-saudara kita di sana masih sangat membutuhkan bantuan ya teman-teman, utamanya ibu-ibu yang menyusui,
anak-anak kecil, anak bayi itu butuh selimut dan jalan lintas kabupaten itu terputus di beberapa jalan, arus jalan, sehingga sangat dibutuhkan adanya uluran bantuan dari kita juga yang ada di sini, tentunya seperti yang kita adakan kemarin. Ya, alhamdulillah ada beberapa teman yang ikut memberikan bantuannya, dan nanti akan kita salurkan langsung di titik kejadian. Ya, tim kita ada di sana di lokasi. Jadi malam ini kita menghimbau kembali pada sahabat-sahabat, yuk mari kita ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara yang kena musibah, kena bencana yang ada di Luwu. Yang dibutuhkan itu selimut, kemudian apa tuh untuk anak bayi, ya pampers dan makanan ringan, selimut, makanan ringan dan seterusnya yang dibutuhkan sana, susu. Yang utama sekali itu yang dibutuhkan itu selimutnya, karena di sana hujan dan juga banjirnya belum surut signifikan. Malah tadi informasinya itu video yang ada di Bang Handi itu yang 3 hari lalu longsor itu kembali longsor kembali. Sisa bukit yang ada di situ kembali longsor. Jadi sangat memprihatinkan teman-teman. Kalau bukan kita yang membantu teman-teman saudara-saudara kita di sana, lalu siapa lagi coba? Kita tidak mungkin berharap dari gereja-gereja kan untuk membantu. Paling kalau dari pihak mereka yang turun, ya sasarannya kita sudah tahu tujuannya apa. Jadi kita tidak boleh berdiam diri nih dalam keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana kena musibah. Ya tentu mari kita ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara yang ada di sana. Silakan teman-teman, seperti kemarin ya kita sediakan wadah untuk menyalurkan bantuan kita itu melalui API, melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekening yang disebutkan Bang Handi kemarin. Bendahara tahu nggak? Hafal nggak nomor rekeningnya? 75 kali 51770. Biar cepat. Yang naik lagi nih. Sang mantan, iya saya 44 tahun. Jadi Ya, berapa? 75 kali. Jenderal 5 ya? Ya. Jenderal 7. 75 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oke. Ya teman-teman, kita gaskan ya teman-teman. Bang Hadi mungkin bisa putar videonya dulu, kalau ada bisa dibuka kameranya. Wah. Saya itu jauh dari saya. Saya kirim kemana ya? Bunda Rahma mungkin bisa. Ya Bunda Rahma kirim ke Bunda Rahma. Enggak. Atau Dinda Kores mungkin. Res. Boleh kirim Bang. Ya, sini kirim. Sini. Ini kenapa si Al Azizu naik lagi nih? Apa gue pengen dia ngobrol sama Pak Juma aja. Kalau Al Azizu iya. itu kayaknya memang dia konsentrasinya di silat. Ya, sambil nunggu sebenarnya sudah disepakati juga oleh para ulama, bahkan Imam Malik itu menyampaikan. Jadi syariat dan tasawuf itu tidak boleh ditinggalkan. Ketika salah satunya maka orang itu mencelakai diri sendiri. Makanya mantafakoha bila tasawufin fakor tafasako wa man tasawafa bila tafakohin fakor tazandako. Jadi kalau Anda bertasawuf namun tidak bersyariat, itu lebih parah statusnya itu. Jadi semuanya sejalan dan selaras. Jadi para nabi Rasulullah pun sebenarnya kurang tinggi apa level imannya, namun hukum syariat itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh disepelekan, bahkan wajib dijalankan. Makanya jangan semuanya main hati, nanti jangan sholat hati, nanti ikutan sunat hati juga, nanti repot. Atau iya sunat hati, aduh jangan, karena udah bercampur baur kan dengan kaum sebelah, itu masalahnya. Sambil nunggu data Bang Handi, data apa? Udah saya kirim. Lanjut. Iya, silakan Dinda Kores dibesarkan, bisa diputar videonya. Kondisi terakhir itu yang dilihat ada yang dari atas itu direkam.
Hilang. Ulangin. Halo, Li. Bro, aku pengen sambil nunggu kores ya, yang pakai yayasan ini aku pengen, boleh nggak aku main ke yayasanmu? Gue pengen ajak gurumu itu adu ilmu, yang paling tinggi ilmunya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya tunggu dulu, ntar ngomong habis putar rekaman ya. Ya. Anyway ini aku sekalian laporan aja ya. Nah ini ikhwan ya, bisa dilihat. Ini banjir yang baru Guru ya? Hari ini ya? Iya. Yang longsor itu, longsor baru lagi. Gunung yang di depan itu. Tuh ikhwan ya, rusuh. Ini apa ya? Kayak apa? Simulasi kiamat. Rusuh orang-orang banyak di jalan. Yang di wajah itu Bang. Di daerah Suli. Nah itu ya ikhwan ya videonya, dan ini terbaru bukan video kemarin. Jadi tafadhol, sebagaimana yang Gurunda bilang, ini akan dibuka sampai sepekan ke depan. Lalu ini pertanggungjawaban gift kemarin sudah disalurkan ke API. Tunggu bentar, mana dia? Oh yang itu lo laporin ya Res ya? Iya. Nah ini ya, ini kemarin yang masuk ke ini Kores. Ini kan ada 2 kali ya, sempat rungkat Gurunda. Yang pertama itu terkumpul 75 dolar 48 sen, yang kedua itu 5 dolar 98 sen. Kita jumlah menjadi 81 dolar 44 sen. Lalu kita cairkan, dapatnya segini ikhwan ya, 1.235.449. Lalu ini bukti sudah ditransfer ke API dari Ikhwani Fisabilillah sekalian. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Ini ya. Sip, dah lanjut. Iya. Teman-teman yang ingin membantu lagi ya silakan ke Bang Handi ya. Iya Bang Handi. Ya bukti transfernya Bang. Gift silakan. Ya boleh. Kita bantu teman-teman kita yang ada di sana. Ya teman-teman yang mau ke rekening BNI juga langsung silakan. Lebih baik langsung ke rekening. Ya yang mau gift silakan ke Bang Handi, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau sudah transfer, bukti transfernya bisa ke saya. Alhamdulillah saya bisa respon satu-satu. Terima kasih. Semoga rezeki yang Anda berikan ke yayasan insya Allah akan kami salurkan kepada mereka secepat mungkin. Sebagaimana waktu kemarin itu, waktu ada mualaf dari Aceh, alhamdulillah sudah tersalurkan dan semua dibawa kendali yayasan. Di sini ada Ustadz Alif sebagai pengendali, ada Bang Juma, ada Pak Hendra sebagai pengendali. Salah satu orang ini tidak terima, tidak mau tanda tangan, dana nggak bisa cair. Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga kalau nggak ada. Iya. Ya, kalau Bang Sondi sama Pak Disugi tidak sepakat, ya sulit juga kan begitu. Jadi beliau lah sebagai yang kita anggap di sini. Kalau saya sih cuma humas saja nyampein gitu, nyampein sana, nyampein sini berdasarkan apa kejadian, apa data, informasi yang perlu disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Kira-kira begitu. Iya. Ya teman-teman yang ada di YouTube juga silakan berpartisipasi ya. Yang ada nomor rekening BNI-nya untuk bantuan kepada saudara-saudara kita. Kan ini sudah melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia ya, bukan kepada rekening pribadi. Nah, sahabat-sahabat yang ada di TikTok juga ini kencang kali anunya, gift-nya. Ternyata mereka ini banyak gift. Kalau Yayasan Al Ajiju ini kami nggak butuh transfer jin bro, nggak perlu. Kami udah punya. Jadi kalau ada niatnya untuk transfer iblis nggak usah. Kami nggak butuh. Kami tidak pernah mengajarkan kebencian Bang.
Gak bercanda lah bro, bercanda. Santai dulu ya. Iya, itu kan tadi sudah disampaikan berkali-kali sama Bang Zuma. Anda pada secara ininya memang tidak mengajarkan kebencian, tetapi ada sesuatu yang disayangkan. Seperti yang Anda sampaikan, sudah jelas-jelas pengajaran dalam Islam itu seperti apa. Loh, ketika Rasulullah sendiri hal perikat beribadah itu sudah dikatakan jelas, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi itu jangan bisa dicampur adukan. Ketika membahas tentang sufi, tasawuf digabungkan dengan keyakinan lain, itu sama aja mencampur adukan, talbisul haqqo bil batil gitu. Itu nggak masuk gitu loh. Tapi ya kalau untuk cari pribadi atau apa ya silakan. Cuman ketika dibahas di umum seperti ini, yaitu konsekuensinya Anda melanggar syariat atau kebenaran yang ada di dalam Islam begitu. Ustaz Alif belum dapat datanya dari Paulus. Ini masalah sih rahasia Belum tasawuf aktif yang ya. tidak bisa dipaparkan di umum. Cuma saya sekedar mensosialisasikan, barangkali ada yang berminat artinya belajar seperti itu. Saya juga orangnya belajar, saya tidak mengaku saya pintar sempurna, tidak. Saya juga orangnya belajar. Saya ada guru, bisa dicek di VT saya gurunya siapa. Siapa guru kamu? Sebutin aja siapa gurunya bro. Langsung aja. Seorang Syekh Mursyid Haji Asis SEMG dari Kendari. Dia lahirnya di Sopeng, cuma yayasan ini berdiri tahun 2005 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Posisi yayasannya di mana? Yayasannya sekarang ada di mana-mana. Ada di Sopeng nggak? Di Sopeng lebih besar, paling besar di Sopeng. Di mana itu? Takalala apa Cabenge? Iya, Takalala Salotungo. Saya dari 2012 masuk yayasan ini dari itu kampung Takalala, itu kampungku di lapangan itu. Kau tanyalah ke itu Petaradi di situ. Oh, di mana di situ? Saya ada rumah keluarga di Pasar Takalala, belok kiri Congko namanya biasanya. Oke. Ya udahlah, kalau nggak apa-apa. Tapi kamu kalau bisa, bro. Iya. Carilah apa ya? Syariat dulu lah, standar dulu apa? Standar kamu kok nihil gitu loh. Kamu kok standarnya nihil banget sih? Memang kalau saya orangnya juga masih belajar, tapi kalau mau menghina ininya yayasannya, lihat dulu yayasannya apa, gali dulu, cari tahu dulu, bisa buka di Google, ada di Google, legalitasnya lengkap. Kalau misalkan bukan itu Bang, izin ya, bukan masalah dari situ. Kalau yang saya sendiri melihat narasi yang Anda sampaikan itu, mohon maaf, itu berbahaya untuk umat. Ketika masalah tentang menyatukan berbagai keyakinan, lalu tadi berani mengatakan surga itu bukan perkara agama. Aduh, ya itu menyesatkan. Boleh Anda menarasikan secara halus. Loh, jangan gitu Bang. Setan pun mengajarkan, membisikkan, menyesatkan dengan cara halus gitu. Jadi kita jangan terlena dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, orang awam nanti ikut tersesat. Nanti dikatakan ya udahlah gampang, yang penting kita semua baik. Buktinya apa tadi? Ada yang menikah beda agama, ya nggak masalah kok, urusan ke surga mah yang penting kita berbuat baik. Nah, hal seperti itu nanti jadi dosa jariah. Nah, itu masalahnya. Yang saya maksud tadi Bang, artinya diskusinya lancar, gipnya juga lancar. Ya, lanjut, semangat teman-teman. Yayasan manapun kalau tergantung orangnya lagi Bang, seperti itu. Tergantung orangnya. Memang saya jujur, saya orang yang masih kurang sekali dari segi ilmu, dari segi pemahaman. Saya orang bodoh, artinya saya orang yang paling di bawah pemahamannya. Mungkin abang-abang ini lebih paham, lebih dalam lah ilmu pengetahuannya. Tapi saya jujur, saya ini juga orangnya belajar, makanya saya sampaikan ini. Yayasan ini tidak ada salahnya, tidak sesat. Karena kalau sesat itu sudah lama ditutup. Sekarang dari Kisbampol pusat ada izinnya. Kalau masalah izin, tadi ibu bilang nggak ada izinnya, sesat. Ada pernah di Nabire kemarin cabang sana, ada yang bilang sesat, ditangkap sekarang. Kalau tidak percaya bisa buka di YouTube. Nah, misalkan ada yang bilang sesat kan, nah, seperti itu. Kalau kita ini orang Sulawesi sama-sama kita mengerti tabe-tabe karena saling ini artinya menghargai. Kalau belum sepenuhnya diketahui, jangan berani-berani mencela karena niscaya pasti fitnah. Karena kita fitnah orang, kita menuduh orang sementara belum ditahu jelas asal usulnya. Nah, seperti itu. Dan mungkin saya tahu room ini bagus sekali, positif. Barangkali begini, saudara, tadi cara yang menyampaikan sehingga menimbulkan
orang mengatakan sesat gitu loh. 5 agama digabung dalam satu yayasan belajar tentang tasawuf. Tasawuf itu kan identik dengan Islam. Makrifat itu kan Islam, tapi di dalamnya ada beberapa agama. Nah, mungkin kalau yang dikatakan di situ beberapa agama belajar silat kah atau belajar pernapasan, ya mungkin ya bisa jadi. Apa bedanya dengan apa bedanya dengan perguruan-perguruan yang lain seperti taekwondo, Lemkari? Semua agama bisa masuk ke situ dan mereka kalau belajar pernapasan juga sama-sama. Tapi kalau sudah bawa Rifat diumumkan di situ kita belajar zikir, belajar ini, tapi semua agama ada di dalam, pasti orang-orang awam itu akan berpikir ini ada apa gitu loh. Mungkin cara penyampaiannya yang agak-agak ini. Iya bang, minta maaf. Sama ini Gurunda, mungkin ini apa Al Azizu, mungkin kawan-kawan yang dari kementerian belum mendengarkan penjelasan seperti yang Al Azizu bilang gitu, bahwa semua apa namanya? Semua agama itu masuk surga yang sama. Kan itu apa ya, gua rasa terutama yang agama samawi ya akan menolak hal tersebut gitu. Ya, ini kembali saya sampaikan tadi, memang ada beberapa pemahaman tasawuf itu tidak bisa dipaparkan di umum. Tadi memang saya salah jujur, karena apa, pemahaman tasawuf ini apabila diketahui setengah-setengah pasti akan statementnya orang pasti akan bilang sesat, karena dia tidak tahu menahu penjelasannya kita dari awal. Nah, karena kita menjelaskan sepotong-sepotong kayak saya tadi belum selesai menjelaskan, diturunkan misalkan. Intinya saya masih mau bicara baik-baik, intinya seperti itu. Gimana Anda mau menjelaskan itu loh, dasar kamu nggak ada. Ya oke bang. Percuma. Oh, dasarnya nggak ada kok mau jelasin. Ya kan saya orang bodoh bang, saya bukan orang pintar tadi yang itu pertama. Justru itu bang, dengarkanlah kata Bang Juma, Ustadz Ali. Sebelum ke sana itu perbaiki Islam Anda dulu aja. Itu aja dulu bro, perbaiki Islammu. Dan itu untuk yang tadi 5 agama, ini saya jelaskan sedikit bang ya izin. Kenapa bisa 5 agama di dalam? Karena kita belajar mengenal diri dengan mengenal Tuhan. Judulnya Tuhan, berarti satu apa ya? Sekarang selain agama Islam, gitu ya. Apakah di luar agama Islam itu adalah pemeluknya masuk surga atau bisa disebut Muslim? Kalau masalah Muslim bang kan tentu Islam ya. Selamat artinya. Pertanyaannya adalah dengerin pertanyaannya. Ya. Selain agama Islam, apakah ada agama di luar Islam itu yang diridhoi oleh Allah? Kalau diridhoi oleh Allah hanya Islam, tapi diridhoi oleh Tuhan 5 agama yang diakui negara. Seandainya 5 agama ini tidak diakui negara, pasti ngaco nih Bang Juma. Diridhoi oleh Allah hanya Islam, diridhoi oleh Tuhan 5 agama. Gimana ini Bang Juma? Ini kacau Indonesia ini kalau begini nih. Kita kan Tuhan kita Allah, sementara yang umumnya itu Tuhan Esa, yang Maha Esa. Berarti ada 2 Tuhan dong, banyak Tuhan dong kalau begitu. Nah tidak, cuma sebutan. Satu Tuhan, kita sebutannya Allah, mereka sebutannya Tuhan. Turun saja kok penyesat kok tolong. Ya biarin Bunda, biarin Bunda ya. Saya bicara kalau baik-baik. yang Kristen kan hanya Yesus, itu gimana itu menurut saudara? Apakah itu benar? Itu saya setuju dengan pembicaraan abang yang tadi. Itu Yesus itu dia adalah nabi, artinya dia bukan Tuhan. Nah cocok karena kan dia diciptakan, sementara Tuhan itu tidak diperanak dan tidak tidak beranak. Itu bagi kita, kan? Itu bagi kita iya. Tapi bagi Kristen kan Yesus itu Tuhan bagi mereka. Itulah yang salah pahamnya mereka. Tapi saya tidak berpikir ke situ. Saya cuma berpikir kita Islam itu menyebut Tuhan itu Allah. Tapi Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, bagi mereka menjadikan Yesus itu Tuhan, terus masuk ke yayasan Anda itu gimana ceritanya? Begini, Tuhannya dia Yesus. Ya, bisa tidak dipotong sebentar saja. Iya. Oke. Di yayasan ini tadi saya kembali pengenalan diri sama pengenalan Tuhan. Tuhannya umum ya Tuhan, berarti semua orang, semua yang jiwanya manusia, yang namanya manusia berhak mengenal dirinya, berhak mengenal Tuhannya masing-masing. Nah, begitu. Kita tidak bisa memaksakan agama mereka percaya kepada agama kita, karena sudah ada 5 agama yang diakui negara dan itu
ada di apa Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang toleransi berarti orang menghargai sesama agama, tidak mencela, Berarti kalau masuk di yayasan ini, orang yang Kristen semakin kuat imannya menyembah Yesus gitu ya. Orang kita yang tidak Islam mengajarkan, sekali lagi Bang, kita tidak mengajarkan keimanan pertama. Kita tidak mengajarkan agama, tapi kita mengajar mengenal. Yang namanya kan tasawuf. Tasawuf kan artinya mengenal. Nah, mungkin kalau orang-orang yang masih awam tentang tasawuf Ini pasti kayaknya bingung. masih belajar lagi marketingnya ini. Makanya saya pikir ini apa putusannya aja kali Gurunda ini mah. Jadi dia belum begitu Saya paham. orang Aku rendah malah Bang, kasihan orang jadi. paling bawah di yayasan ini, paling bawah orang baru paling Apa kau paling sot tak? Kalau kau paling bawah, kenapa kau sot tak bicara di sini? tidak sota Nggak Ibu. berilmu, nggak berilmu. Sebentar, kau mengaku paling bawah nggak berilmu. Kenapa kau berani bicara di sini? Tahu diri lah kau. Gak apa-apa, begini loh, kita pergunakan dia ini sebagai media untuk memberikan edukasi kepada siapapun, karena ini kan live terbuka di media sosial. Daripada monolog nggak apa-apa. Ada Bang Juma, ada Ustadz Alif sebagai pembicara, silakan. Saya luruskan lagi sedikit bisa. Iya, silakan. Yang tadi yang perlu digarisbawahi yayasan ini belajar pengenalan, dan orang yang tidak pernah ada dasar sama sekali ya. Kalau ini Bang siapa namanya Bang Zuma ini saya jos karena dia ada dasar spiritual tasawuf. Dia ada, saya tahu orangnya. Dan yang lain ini yang tidak ada sama sekali tasawufnya, pasti dia menyesatkan karena dia tidak tahu tasawuf itu apa. Sementara begitu, contoh kita begini, dengar dulu. Contoh kita Islam, kita menyembah Allah, tapi kita tidak tahu Allah itu siapa. Berarti kita cuma menyembah nama, menyembah tembok, hitam jidat, hitam Aduh. Nah, seperti itu. Maksudnya dia dengarkan dulu. Nah, makanya kita ini di sini kenapa harus ada pengenalan-pengenalan. Kalau kita stop dulu. Bagaimana cara? Ini kan Mbok. Ya. Aja nanti gurumu atau kalau kau bisa jawab. Bagaimanakah cara seorang Muslim mengetahui siapa sang pencipta alam semesta itu? Bagaimana caranya menurut Anda? Ya oke. Yang pertama ya. Yang pertama harus bersih hatinya, tidak ada kebencian, tidak ada ego. Yang kedua harus mengenal dirinya. Karena ketika dia mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Karena Tuhan itu sendiri ada di dalam diri. Ketika orang mengkaji. Yang ketiga. Yang ketiga. Dan ketika dia sudah paham Tuhan, diri itu dan Tuhan itu di mana posisinya, dia akan langsung menyembah lurus sembahannya, ingatannya, zikirnya sampai langsung tanpa perantara. Yang keempat. Nah sampai situ tambahan lagi ya. Lagi apa? Ketika orang paham akan diri dan Tuhannya, tidak akan ada niat jahat sama sekali dalam hatinya untuk menghina, mencela dan merendahkan orang. Itu semua jadi sifat ada 4 Islam. saya tulis ya, ada 4 cara mengenal sang pencipta alam semesta: bersih, mengenal Bersihkan dirinya. hati, Diam dulu. Saya kan udah tulis ini. Ya. Nanti saya tanya ulang. Bersih, mengenal dirinya, pahami posisi dan seterusnya begitu. Bagaimana cara mengenal itu? Perlu nggak suatu kitab suci? Perlu nggak suatu panutan agar kita nggak salah? Perlu atau tidak? Silakan. Perlu, guru. Oke. Siapakah guru panutan yang paling harus diikuti yang pernah ada di muka bumi ini? Siapa? Ya. Guru itu adalah diri sendiri. Guru yang diri terbaik. sendiri. Ya. Gak apa-apa. Perlu nggak ada semacam kitab suci sebagai panduan? Al-Quran dan hadis. Oke. Apakah Anda mengenal sang pencipta itu lewat itu atau lewat cara lain? Pakai dengan lewat itu, dengan dari bawah kami dijelaskan oleh guru sahir kami. Oke. Apakah ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa di luar Islam agama itu selamat? Ada nggak? Oke, tidak ada. Tapi Tidak ada ada. lagi jawabannya. Oke. Ada jawabannya. Nggak usah, tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa Anda merangkum ini semua? Apa alasannya? Jawabannya dari yang tadi itu Bang, izin pelan-pelan ya, supaya kita ini tenang. Ya bolos, supaya kita tenang. Tapi begini, orang tasawuf dan orang memahami diri dan Tuhannya tidak menganggap
suatu ibadah itu adalah jaminan surga. Udah cukup Bang, udah jawab. Ini saya lempar ini saya ambil poin-poinnya saja. Ini saya lemparkan kepada narasumber Bang Juma dan Ustaz Alif. Kira-kira gitu pokok-pokoknya Bang Juma sama Ustaz Alif, silakan. Ustaz Alif dulu. Ustaz Alif, silakan Ustaz. Guru. Ya, baik, terima kasih. Yang inilah saya bilang tadi, Bang. Kita mohon maaf ya, ketika dibahas dalam ranah seperti ini, memang ada yang nampak baik, tapi belum tentu itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak gitu. Karena ketika di satu sisi mengatakan negara meyakini memperbolehkan 5 keyakinan dan sebagainya, tapi di sisi lain semuanya dirangkum jadi satu. Anda menyampaikan tentang sufi, tasawuf. Tasawuf itu kan sebenarnya apa ya? Kita itu membersihkan hati. Kan sufi itu bersih, membersihkan, mengasingkan diri dari semuanya, fokus beribadah kepada Allah. Tapi di sisi lain menghadirkan orang, mengajak untuk menyembah Tuhannya dengan cara kita, padahal dia lain servernya gitu, meyakini ada Tuhan lain. Itu kan jadi apa? Mencampur adukan yang baik dengan yang batil. Nah, inilah yang kami tidak sepakati di situ. Bahkan juga tadi ada beberapa narasi yang itu sangat disayangkan seperti itu. Karena apa? Ketika didengar yang awam, mohon maaf, yang masih belum paham agama, mereka akan meyakini kebenaran itu. Padahal semuanya itu ada tahapan. Iman itu ada tahapan. Iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, hakikatul hakikat, dan seterusnya. Itu semua ada tahapan, nggak bisa kita main loncat begitu. Jadi kalau menurut saya Abang ya, ketika masalah seperti ini, kalau mau semacam kelas apa ya dulu itu tentang inner dari dalam atau apa, semua itu bolehlah, tapi ya jangan dikemas dari nama tasawuf atau apa gitu. Silakan aja tentang perbaikan diri dan lain sebagainya. Itu kan ada dulu juga, kita sering dengar tuh. Ada banyak istilahnya, saya udah lupa. Nah, intinya seperti itu, silahkan gitu. Tapi jangan mencampur adukan konsep sufi, tasawuf yang bersih, yang putih bersih, malah dicampur dengan kemusyrikan. Karena di luar meyakini Allah itu kan syirkun, menyekutukan, mencampurkan. Lah ini dicampur, kotor lagi, malah hancur. Nah, inilah yang tidak boleh atau disayangkan gitu. Saya mungkin itu tanggapannya. Tafadhol Gurunda. Cuma aku 1 menit dong izin pamit. Nanti kalau Ustaz Alif aja, nanti kalau ada yang mau alap itu ditutupnya ke Ustaz Alif datanya Bang. Ya, aku kontrol kok, namanya Paulus. Aku kontrol di bawah Paulus itu nggak ada. Oke, makasih. Makasih ya semua, izin. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini loh Bang Juma tadi anak ini, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu pertama harus bersih, mengenal dirinya, pahami posisi, dan tidak ada panutannya. Gitu loh. Dia mencari jalan alternatif lain mengenal Allah gitu Bang Juma. Silakan. Ya, sebenarnya dengan berpikir saja kita sudah mengenal Allah itu. Dengan berpikir, dengan menggunakan akal, semua orang itu bisa sampai kepada Allah. Karena ketika kita menyebut Tuhan, maka itu kita sudah menyebut Allah itu sendiri. Karena hanya adalah Allah satu-satunya Tuhan yang ada. Yang lainnya itu cuman akal-akalan manusia saja. Nah, adapun kemudian yang disebut makrifat, pada dasarnya orang semua makrifat, kecuali orang yang tidur. Karena selama orang itu terjaga, dia akan sadar dirinya itu punya Tuhan. Nah, panduan di Islam mengenal Tuhan itu dengan alam semesta ini, dengan ciptaan. Kita tidak akan sampai kepada wujud, tapi hanya sampai kepada alam semesta. Jadi kalau orang belajar tentang al-muraqabah, al-qurbuh, al-mahabbah, al-khawf, al-raja, al-syauq, al-unsuq, itu tidak akan sampai kepada wujud, hanya sampai kepada al-yaqin, kepastian akan adanya Tuhan, keyakinan akan adanya Tuhan. Itu aja.
sampai kepada apa yang disebut pengawasan diri, al-muqarabah, al-muraqabah. Al-muraqabah ini kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mawas diri, menjaga ucapan, menjaga semua yang bisa membuat orang itu jauh daripada Allah. Namun hal itu harus ditopang oleh syariat. Jangan kita melakukan suatu amalan yang tidak kemudian diberikan contoh oleh Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu adalah suri teladan yang sempurna. Tak ada lagi kemudian yang bisa melebihi beliau. Oleh karena itu rujukan kita kemudian adalah beliau. Nah, kita tidak pernah mendapatkan kemudian riwayat di mana Rasulullah menampung semua keyakinan lalu mengajak mereka kemudian mengenal Tuhan secara umum. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Orang Yahudi, lakum dinukum waliyadin. Orang Nasrani, lakum dinukum waliyadin. Ya, itu yang ada. Nah, ketika kemudian ada sekelompok manusia berada pada satu wilayah yang bersama, dalam wadah yang sama, menyembah kepada Tuhan yang berbeda, saya rasa ini adalah sesuatu yang baru dalam agama. Lain cerita kalau misalnya itu seperti belajar silat di sana atau belajar pernapasan di sana, tidak merujuk kepada satu agama tertentu. Tapi yang saya pertanyakan di sini, kalau memang begitu keadaannya, kenapa namanya itu yayasan Islam gitu loh? Apa tadi? Tapak wali. Ya, tapak apa lagi? Jejak para wali. Ya, jejak para wali. Tapak kuda. Misalkan orang Kristen, orang Hindu mau diajak ikuti jejak wali-wali kita. Ya. Boleh saya jelaskan? Silakan. Yang pertama tadi, dalam mengenal Tuhan itu memakai pikiran atau logika ya. Itu menurut syariatnya. Tapi kalau orang yang paham lu jawab ini dulu. Siapakah suri tauladan yang paling sempurna pengajarannya yang pernah ada di muka bumi? Siapakah itu? Anda bisa menyebut namanya? Ya, tetap kita berpatut pada Nabi dan Rasul. Kita berpedoman pada Quran dan hadis. Baik, tapi pertanyaan sekarang ini, saya mau menggambarkan. Ya udah cukup dulu. Masih ada satu. Saya mau menggambarkan hakikatnya. Kalau cukup. Kalau sudah Anda mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang paling sempurna, yang diikuti oleh seluruh umat Islam, kira-kira ajaran gurumu itu apakah sinkron dengan ajaran Nabi Muhammad atau ada yang bertentangan yang kau rasakan? Silakan. Alhamdulillah Bang, sejak saya SMP saya sudah bersumpah apabila ini sesat saya akan keluar dan saya akan laporkan. Dan terbukti yang melapor-laporkan yayasan ini bahkan sudah dihadapkan di NU Majelis Ulama. Dan ini sependapat dan ini cocok. Kenapa tidak dibubarkan kira-kira? Pasti pertanyaannya begitu. Sudah sampai di ulama pusat. Kenapa tidak dibubarkan? Karena ada abang-abang yang belum ketahui isinya yang dipelajari. Nah, seperti itu. Memang tidak terlalu terpaparkan di depan umum karena tasawuf itu kadang orang bingung bila stres kalau orang. Oke, Anda mengatakan ajaran guru-gurumu di dalam sinkron dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh boleh nggak? Ya boleh, silakan. Tadi udah jelas itu hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada ajaran Islam mengatakan di luar agama Islam itu mereka Tuhannya kita harus ikuti juga dan memberikan penilaian yang baik kepada mereka? Bagaimana pendapat Anda seperti itu? Oh iya, abang masih keliru ya. Ini kita tidak dianjurkan untuk mengikuti Tuhan mereka, sesembahan mereka, keyakinan mereka. Sementara mereka juga kita tidak paksa untuk percaya kepada Allah, Tuhan kita.
Dia percaya kepada Tuhannya. Tuhan itu Oke, satu. kalau begitu saya persingkat. Apakah Anda percaya selain Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan lain yang bisa disembah? Tidak ada Tuhan lain. Cuma satu Tuhan, Mbak. Ya. Menurut Anda? Cuma satu Tuhan. Sebutannya banyak. Menurut Anda agama Kristen, agama Hindu itu Tuhannya benar atau salah menurut Anda? Kalau saya benar. Kalau saya. Ini dia nih Banyuwa, persoalannya di sini. Karena kalau tidak benar pasti sampai sekarang dibubarkan. Ini orang banyak loh. Kalau pemikiran sempit mungkin kecil orang mikir pasti tidak benar. Berarti ini bukan masalah bubar memubarkan Ustaz. Lanjut Ustaz. Kalau gitu berarti Tuhan ada banyak. Allahu Akbar walillahilhamd. Bukan dia benarkan ada Tuhan. Dengarkan lagi itu namanya maaf ya Tabe. Nah, gimana? Dengarkan baik-baik dulu Tabe. Tuhan cuma satu. Sebutannya banyak. Ada 99 Asmaul Husna. Betul, itu Bisa betul. Tadi kan pertanyaan Bang Handi, apakah Tuhannya di luar Islam? Contoh yang 4 agama di luar Islam misal, atau di luar Islam lah. Itu benar, Anda katakan benar, inilah yang bahaya. Padahal Al-Quran surah Al-Anbiya itu sudah menyebutkan, seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, akan hancur semesta ini. Bertarung Tuhan itu menunjukkan Tuhan itu Esa satu. Subhanallah, dari hal-hal seperti itu gitu. Itu Bang, pertanyaan intinya ya. Mohon maaf kata, ketika ini mohon maaf kata ya, ketika Anda mengatakan bahwa ada Tuhan yang benar yang lain di luar Islam, itu maaf sekali. Itu kalimat itu mengotori kalimat la ilaha illallah. Iya. Oke, saya tambahkan begini. Mau ditambah lagi Tuhannya? Agama lain, dengar dulu. Apakah agama lain itu ciptaan siapa? Bukan ciptaan Allah melalui hamba-hambanya? Ciptaan iblis. Coba abang itu apa namanya? Maksudnya gini, semua diciptakan Allah emang, semua diciptakan Allah gitu. Tapi ada yang harus kita ikuti, ada yang menjadi ujian gitu loh. Ini kita lihat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi ausana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Ini Allah bilang begitu. Terus lu bikin baru. Itu secara sahirnya Bang, secara sahirnya. Loh, memang Allah tidak apa namanya? Memang Allah memberikan sesuatu itu tersirat gitu. Lu mau berapa denom Islam? Begini, berarti abang ini tidak mempercayai itu Al-Quran, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Lah sekarang yang mutasyabihat itu kan dikembalikan kepada Allah ayatnya. Ya. Ya. Dan abang sudah pernah mengkaji lu kan manusia, Bre. Kenapa lu kok apa ya namanya ya? Kenapa nggak samina wa atona gitu? Kami dengar dan kami patuh gitu loh. Kenapa lu malah bikin baru? Izin, bukan baru. Pengajaran wali itu sudah terdahulu sebelum agama Islam. Sederhana aja udah. Apakah di dalam yayasanmu itu sholat itu wajib? Wajib, sholat itu hukum wajib. Oke, wajib. Iya. Yakin ya? Yakin. Oke. Apakah di dalam yayasanmu itu begitu? Selain yang muslim atau beragama Islam, boleh nggak di luar agama Islam itu ikut bergabung? Bergabung masuk ke yayasan? Iya. Iya, boleh. Boleh. Sudah ada hukumnya, sudah ada hukumnya. Ya boleh. Ilmu apa yang diberikan kepada mereka kalau sudah bergabung? Misalnya ada orang Kristen masuk, orang Hindu masuk, ilmu apa yang diberikan? Ya, oke, saya jelaskan. Yang pertama, kami tidak mengajarkan tentang agama. Yang kedua, setelah calon peserta didik Yayasan Al-Aziz itu masuk, dia itu berlatih, ada namanya olahraga, olah rasa, olah nafas, dan olah pikiran. Itu ada 4, sesuai 4 unsur anasir. Nah, itu pertama. Oke. Itu manusia umum. Satu-satu dulu, satu-satu. Olah nafas itu. Bagaimana dasarnya, apa dipakai landasan untuk mengajarkan olah-olah tadi ini? Apa yang dipakai landasannya? Buku panduannya apa? Itu berdasarkan ajaran para wali. Oke.
Ya. Coba sebutkan ajaran wali itu siapa salah satunya. Baru kita cek. Ini wali siapa? Terus gurunya siapa? Landasan berpikirnya apa? Apa? Yang paling pertama abang yang paling kenal, pasti kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Olah-olah Yang tadi kedua. ini, olah-olah yang kau ajarkan ini bersumber dari Al-Quran, hadis kah? Atau bersumber dari tempat lain? Boleh Anda jelaskan? Kalau materinya, dengar baik-baik ya. Kalau materinya berasal dari untuk Islam ya, Al-Quran dan hadis. Untuk umumnya dia berasal dari kemanusiaan itu sendiri, jiwa. Nah, ini udah mulai ngelantur nih. Pertanyaan sederhana loh. Ini kan sudah ada misalnya si Alek, ya, ada Johan, ada si Petro nih. Ya. Ini masing-masing bertiga berempat nih, ada 4 masuk bergabung di dalam. Anda ajarkan olah hati, olah fisik, olah apalah segala macam itu. Ya. Ini sumber pengajarannya dari mana? Lu ngajarin orang ini di luar Islam loh, masuk ke yayasan Anda itu. Apa dasarnya mengajarin orang ini gitu loh? Ada Dasarnya guru apa dulu? besarnya Bang Jin. Yang pertama ada guru besarnya. Dan yang pertama sebelum abang ketahui semua ini, abang siapa Handi, abang ini berpikir masih pakai logika dan pola pikir ini pikirannya syariat, itu pemikiran syariat. Sementara pemikiran tasawuf Bang tidak seperti itu. Pemikiran tasawuf itu memikir dari memakai kalbunya, hatinya. Nah kalau begini caranya, yayasan Anda ini mematikan akal sehat, gitu ya, akal sehat orang dimatiin dulu. Nggak boleh banyak nanya, lu duduk langsung dikasih siraman olahan ramuan itu tadi begitu ya. Jadi nggak perlu pakai akal dulu, langsung kebatinan dihajar begitu ya. Tidak Bang, tidak ada ramuan, tidak ada doktrin, tidak ada aliran. Makanya kami ini bukan perguruan tapi yayasan. Nah itu tadi kan saya tanya sederhana. Apa buku panduannya? Sumbernya dari mana? Mengajari orang kayak ginian. Padahal dia itu bukan muslim gitu loh. Masuk bergabung dengan yayasan Anda. Berarti ceritanya dasar pembelajaran ini dari mana ya? Iya kurikulumnya lah kalau sekolah gitu loh. Oke, yang pertama itu ada gurunya. Ya gurunya ini pakai apa? Gurunya seorang syekh mursyid. Mungkin abang bagaimana pemikirannya tentang syekh? Iya guru pakai apa? Kan ada kitabmu itu di dalam apa nama kitabnya? Ya kalau seorang syekh dan mursyid tetap memakai Al-Quran dan hadis. Mana ada Al-Quran mengajarkan orang kayak begitu? Tapi Bang, abang harus memahami Al-Quran itu ada yang tersirat. Yang tersirat itu abang ini tidak nih, ini lu menafsirkan sendiri nih di luar jangkauan. Ini yang berbahaya bro. Kalau misalkan abang tidak masih statement keras, saya bayarkan abang masuk ke sini tentang gurunya. Kalau memang abang merasa benar atau merasa hebat, misalkan bukan seperti merasa itu. hebat dan benar. Ya. Anda sendiri ini kan tidak berdasar. Ya. Kalau mau saya lihat dasar Bang, ada bukunya. Betul ada buku panduannya yang dibagikan setiap. Nah itu yang saya maksud, bukunya apa namanya? Oh bukunya ini dari guru besarnya, tidak bisa diperlihatkan oleh orang yang belum belajar tasawuf. Nah ini dia nih bukunya nggak bisa dipegang oleh orang dia nggak bisa dipublish. Hanya Ya, orang-orang nggak bisa tertentu dipublish. harus didoktrin dulu baru bisa mengenal buku itu. Jadi akalnya dulu harus dimatiin dulu baru baca buku itu. Begitu. Kan itu ajaran ini Pak, ajaran Islam. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Artinya hilangkan itu ego diri itu, baru hadir Allah di hati ini. Cuma orang tidak salah tanggap masalah itu Pak. Jadi orang bingung sekarang. Nah, terus dihadirkannya Baik, Yesus saya masuk. gimana? Ya, lanjut. Aku Ya, udah. oke. Iya. Jadi Bagus gini, sih pembahasannya Bung, bagus ya. Boleh enggak saya bertanya aktivitas saudara selain di yayasan itu apa? Kerja di kantoran atau gimana? Oke jadi Bang. Kebetulan saya di TNI Bang. TNI. Iya siap, Angkatan Darat. Berarti aktif ya? Siap. Siap. Nah sekarang begini, tadi saudara mengatakan bahwa semua Tuhan yang mereka sembah itu benar. Itu maksudnya gimana? Oh ya Bang, untuk itu ya. Jadi kuharap tidak ada yang potong dulu untuk masalah Tuhan ini.
Yang pertama, kadang ada orang salah kaprah tentang ketuhanan. Kenapa? Karena dia tidak memahami Asmaul Husna itu. Nah, kan Asmaul Husna itu adalah sebutannya Tuhan sendiri, Nah, sementara Tuhan ini ada sebutan-sebutannya, tergantung yang si penyebutnya. Misalkan saya namanya Andi, ada yang sebut Anto, ada yang sebut Ardi. Itu kan tergantung orangnya menyebut. Tapi ini Asmaul Husna kan sendiri sudah tertulis. Nah, seperti itu. Sementara kami di sini sekali lagi saya garis bawahi tidak mengajarkan agama atau aliran, tapi kami mengajarkan tentang kesehatan, ya kesehatan. Karena kami juga ada terapinya, terapi napas namanya. Tidak memakai baca-baca, tapi memakai keyakinan Tuhannya masing-masing. Nah, bisa ditanyakan di Sopeng paling besar itu, Tapak Wali, Kendari, Bone, paling besar itu, Makassar. Saya di Makassar di lapangan Sudian, 12 tahun, alhamdulillah belajar itu. Ya, jadi maksudnya mereka menyebut Tuhan dengan nama Yesus itu benar menurut pandangan yayasan ini? Kami ini ya, yang pertama, yayasan ini tidak mengarahkan ke sebutan-sebutan mereka karena mereka punya keyakinan masing-masing. Dalam konteks keyakinan masing-masing itu berarti apa yang dia percayai menurut 5 agama ini yang diakui negara, itulah urusan mereka, urusan hamba dan Tuhan. Kan ada seperti itu ya. Ada itu dibilang Ahmad, nyawa Ahmad Adam, Muhammad, ya Adam itu jasadnya sendiri. Kalau orang mengkaji itu, diri itu lebih dalam pasti paham. Tapi kalau tidak mengkaji dalam pasti bingung dan bisa maksudnya menurut pandangan yayasan ini mereka yang mempertuhankan Yesus itu betul atau gimana? Mereka benar enggak? Kalau abang mau mengambil pandangan yayasan berarti harus menanya sama pendirinya, guru besarnya sendiri. Anda sendiri. Kalau yang saya ketahui itu kan artinya tidak mungkin seimbang dengan guru saya. Artinya tidak mungkin seimbang pemahaman guru saya dengan saya. Kalau saya sendiri berkesimpulan ya, saya sebagai manusia biasa berkesimpulan bahwa keyakinan mereka itu pada Tuhannya, sementara kita pada Tuhan kita dengan sebutannya Allah. Mereka kan menyebut Yesus, berarti mereka yakin sama Tuhan, tapi melalui perantara Yesus. Itu urusan mereka. Maksudnya menurut saudara Yesus itu betul-betul Tuhan? Izin, yang pertama saya tidak pernah mengkaji tentang Injil Tabur atau kitab-kitab yang itu, tapi menurut pandangan umum ini ya, yang kami pelajarin di sini, mereka itu punya keyakinan. Yang namanya keyakinan itu kan mempercayai. Yang pertama, percaya dulu baru yakin. Saya percaya sama ini, berarti saya harus yakin. Nah, ya, menurut saudara sendiri, apakah mereka itu benar? Kalau saya tidak bisa membenarkan, izin. Kalau agama saya benarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Iya, di luar agama Islam itu Anda ragu untuk menyalahkan gitu? Kalau saya tidak bisa menyalahkan karena ajaran tasawuf tidak pernah mengajarkan kita untuk menyalahkan suatu ciptaan, karena ciptaan itu adalah berarti Anda Tuhan mengingkari Al-Quran berarti kalau gitu ya? Di dalam Al-Quran ada yang mengajarkan tentang menghina atau menjelekkan? Coba. Bukan. Ketika Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang menganggap bahwa ya kafir Tuhan itu 3. Iya, kafir itu menghina enggak? Ya, kafir artinya kan cover kan, penutup, berarti tertutup. Iya. Nah, sementara kafir itu cuma sebutan kafir, tapi tidak diajarkan kita untuk membenci. Ada tidak di Al-Quran? Saya tidak tanya Anda untuk membenci. Kenapa lari ke sana? Ini pandangan saudara terhadap mereka. Apakah mereka itu benar? Anda mengatakan saya tidak bisa. Berarti Al-Quran ini Anda sangkal dong. Kalau benarnya itu, kalau saya jujur ya, pribadi saya ini yang menjawab, mereka benar karena mereka yakin dan mereka masih hidup sampai sekarang. Berarti Tuhannya benar? Benar-benar saja bang, karena kita tidak berarti bisa. Yesus itu Anda akui Tuhan juga dong? Saya tidak mengakui karena saya mempercayai mereka yang mengakui. Tadi Anda mengatakan benar. Benar, kalau dari segi konteks salahnya kita mau dari mana bang? Ya, tiada Tuhan selain Allah. Ya itu menurut Islam. Berarti Anda menyamakan agama yang lain juga benar berarti. Tidak bang, pelan dulu, damai dulu. Ya loh, kenapa Anda mengatakan damai-damai? Emang saya marah?
Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika Anda memandang agama di luar Islam itu benar, berarti Anda menyangkali Quran. Iyad'una min dunihi illa inatha. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu menyembah setan. Tapi ada di ayat mengatakan bahwa Islam yang benar dan yang lain salah. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Orang sesat betul ini. Wa man azlam mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka di luar Islam yang telah datang Islam kepadanya, mereka semua adalah pembohong, pendusta. Dan saya tanya semua, apa? Loh, bantah dalil itu dulu. Ya. Yang mana dalilnya? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu yang tidak mengatakan apa yang ada di dirinya. Tidak mengatakan sesuatu. Ya, itu menurut tasawuf. Anda tadi membenarkan Kristen, Anda tadi membenarkan Tuhan mereka, berarti Anda pembohong, Anda pendusta berarti. Yang begini pertama, artinya pelan ya, santai. Inilah kalau Anda itu belajar tentang rohani, tapi Anda tidak paham Al-Qur'an. Di situ jeleknya itu di situ. Saya orang bodoh, belajar rohani itu. Mungkin saya tidak bisa jelaskan begini, izin Bang. Pertama, saya tidak bisa merangkai kata-kata sebegitu indah seperti abang yang terdidik. Sekarang begini aja deh, kita nggak usah terlalu panjang lebar ya. Gini aja deh, apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah kemudian mengumpulkan beberapa kepercayaan lalu beliau bimbing untuk mengenal Tuhan? Kalau mengenal Tuhan iya bang, tapi kalau mengenal Islam gimana tidak. Rasulullah pernah mengumpulkan agama Nasrani, Yahudi satu wadah, lalu mereka diajarkan untuk mengenal Tuhan. Itu yang dibawa sampai sekarang berlambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa lagi ke Bhinneka Tunggal Ika? Yang saya tanya, apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah mengumpulkan agama Yahudi, agama Nasrani, Majusi dan seterusnya untuk Rasulullah ajak mereka berkongko-kongko untuk menuju kepada menyembah kepada Tuhan? Pernah tidak Rasulullah mencontohkan apa yang dicontohkan yayasan saudara? Tidak. Untuk konteks ceritanya bang, saya tidak terlalu paham di situ. Yang pertama ya, dan yang kedua, kalau orang tidak mendalami yang namanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, berarti tidak yakin sama Bhinneka Tunggal Ika yang diciptakan oleh. Kenapa larinya ke situ? Itu masalah agama. Yang kita bahas ini Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti atau melakukan sesuatu mengatasnamakan agamaku, tapi aku tidak pernah mencontohkan, adalah lebih baik dia mencari nabi selain daripada aku. Sekarang kita tanya nih sama Anda, apakah Rasulullah pernah mencontohkan pola yang Anda lakukan, mengumpulkan orang-orang kafir dalam satu wadah, kemudian menyamakan sembahan mereka, mengakui sembahan mereka adalah sebagai sembahan yang benar? Ada nggak pernah Rasulullah mencontohkan itu? Kayak tidak ada. Yang pertama begini jawabannya. Berarti apa yang Anda lakukan ini bid'ah atau tidak? Apa yang Anda maksud itu kafir sebenarnya, abang ini? Loh, kenapa larinya ke kafir ini? Karena kan abang bilangi agama lain tadi kafir. Itu kan namanya nista. Kok penista? Jadi Anda menuduh Allah menista atau Anda menuduh Al-Quran menista? Begini, ya oke, kita pindah ke sini bang, lebih jelas ya. Tadi abang bilang yang tidak diajarkan Nabi, yang tidak diajarkan Rasul, kita tidak boleh lakukan ya. Bukan, yayasan Anda ini pernah nggak dicontohkan oleh Rasulullah? Oke, jawabannya begini. Pernahkah zaman Rasulullah ada motor atau HP? Dasar kucul. Nah, itu pertanyaan untuk orang syariat bang, begitu. Enggak, yang saya tanya pernah nggak Rasulullah mencontohkan? Ini kaitannya dengan ibadah. Ya. Oh, salah pernah bang. nggak Rasulullah itu mencontohkan seperti yang kalian lakukan ini? Pernah nggak? Salah bang, karena yayasan kami tidak mengajarkan ibadah. Lalu kenapa mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan tapakwali, mengatasnamakan tasawuf kalau bukan Islam? Tasawuf itu artinya apa? Pengenalan diri, dan semua manusia berhak mengenal dirinya.
Ya sudah, berarti agama kamu, yayasan kamu itu bukan menjadi sebuah ajaran agama. Ya begitu memang Bang, yang saya maksud dari tadi. Harusnya Anda mengaku tadi. Yayasan Dari tadi kami saya itu bilang, Bang. bukan ajaran agama. Yayasan kami itu yayasan liberal. Iya, Siapapun Bang. agama bisa masuk. Apapun yang kami lakukan bisa. Itu tidak ada hubungannya dengan agama gitu loh. Jadi Bang Suma tadi berapa kali aku ulang-ulangi, yayasan ini tidak mengajarkan agama, tapi dipotong terus, tidak sampai mereka tidak menggarisbawahi tidak mengajarkan agama. Hanya mereka tidak salah paham di situ. Artinya sudah kesimpulannya Anda itu yayasan umum, ya, bukan umum. ajaran agama gitu. Sifatnya umum. Ya. Iya. Bolehlah lihat-lihat di Google nanti. Lihat di YouTube. Ada di YouTube itu yang udah penting jadi lihat teman-teman. Karena ada yang begini juga di YouTube dulu, ada yang menentang gurunya. Enggak, kami tidak menentang. Silakan aja dengan ini latihan gerak olah napas, pengobatan berbagai macam penyakit. Ya silakan aja dengan itu, tapi jangan mengatasnamakan Islam, karena Islam tidak ada seperti tidak mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Tuhan. Hah? Berarti ya. Tuhan katanya. Walillahilham. Tuhan itu artinya keyakinan, sementara Islam itu agama. Dede lempar mini ke bawah ya. Ibu emosi terus Ibu. Jadi Kalau kau menyesatkan Bang. ya, jadi itu bela diri. Jadi olahraga yayasan ini terkait dengan bela diri, terkait dengan penapasan. Bukan bela diri fisik. Iya, bela diri fisik. Kemudian bukan bela diri fisik. Bukan ya? Iya. Jadi apa Dan? Mau jelaskan ya. Yang dimaksud bela diri di sini adalah bela diri dari hawa nafsu, karena itu adalah musuh terberat, musuh terbesar di dunia ini. Itu yang dimaksud bela diri. Termasuk hawa nafsunya mengajarkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, bukan? Bermacam-macam. Yang penting itu sifatnya kebencian itu kita tidak pernah diajarkan. Kita diajarkan lemah lembut berkata, tidak menyakiti hati orang lain, saling memaafkan. Nah, seperti itu. Itu kan ajaran Islam juga. Nah, Islam tidak usah kau bawa-bawa, karena Islam tidak mengajarkan seperti yayasan Anda itu tidak diajarkan Islam. Tidak usah dibawa-bawa. Tidak mengajarkan tentang lemah lembut. Islam mengajarkan lemah lembut. Oh iya. Tapi bukan berarti dengan topeng Islam Anda bisa mengajarkan ajaran Anda. Kami tidak bertopeng Islam. Silakan aja. Tadi Anda mengatakan Anda bawa agama, enggak mengajarkan agama. Terus kenapa sekarang Anda bawa Islam? Lemah lembut Anda bawa Islam. Kenapa Anda bawa Islam? Bang, menyamahkan. Kenapa Anda bawa Islam? Katanya yayasannya itu bukan yayasan Islam. Yayasan bukan ajaran Islam, tapi saya Islam, Bang. Saya pribadinya Islam. Ya, enggak usah kau bawa Islam, enggak usah kau bawa lembut. Apakah Islam tidak banyak kalau lembut? Karena kucing pun lembut, kucing saya juga lembut di rumah. Tapi bisa mencakar, lembut di depan. Kalau kami tidak. Anda tidak bisa mencakar. Kami tidak bisa mencakar, tapi membunuh akal manusia bisa. Dengan Anda mengatakan semua agama sama, dengan Anda mengatakan Tuhannya orang mereka itu benar, itu sama Anda membunuh akal manusia. Padahal ada ayatnya, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada aku. Tapi mereka yang tidak menyembah kepadanya apa namanya? Yang membenci orang lain, ciptaannya Tuhan sendiri. Yang tidak menyembah kepada Allah apa namanya? Yaitu kafir. Nah, kenapa Anda mengatakan orang kafir? Katanya kafir itu ucap menghina tadi. Tapi tidak boleh mengatai, Bang. Cukup kita jadi saksi saja. Oke. Jadi kalau ada Tuhan katakan itu disembunyikan, diumpetin gitu. Kalau kita mau seperti zaman dulu, banyak sekarang orang mati karena dihukum karena adat, karena agama. Tapi sekarang yang modern tidak mengajarkan seperti itu. Ada hukum. Anda salah. Sebenarnya kalau Anda mau gitu, Anda masih kaku nantinya. Anda harusnya masuk ke Buddha. Di Buddha itu, kalau di Buddha itu ajaran Anda itu cocok. Tak bisa Islam dibawa-bawa. Oke Bang, kita keluar dari situ. Jadi saya jujur tidak suka. Jangan lagi kau bawa dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Karena Anda nanti ditampar oleh yayasan Anda sendiri. Tapi Abang percaya sama yang gaib? Ya, pasti saya percaya kepada yang gaib. Mau dibawa kemana lagi? Nafas itu gaib. Ayo kita materinya ke situ lagi. Ini kamu itu bohong
kamu itu so tahu, so pintar, tapi ilmumu bagi saya itu hanya di tapak kaki. Mohon, saya bukan sombong ya. Iya bang, cocok. Memang Bukan saya di- sombong, tapi rendah sekali ilmu saya, Anda Bang. itu masih di telapak kaki saya, belum ada apa-apanya. Iya, betul, 100% Setuju. Setuju Belum, saya juga setuju mungkin bang. bagus kalau gurumu kau suruh naik ke sini besok-besok. Suruh Posisinya guru abang di besar mana? mau naik ke sini. Posisinya abang di mana? Naik aja di sini di komal saya. Rumahnya saja supaya bisa nanti datang gurunya ke sana. Ada, jangan nanti kau sihir saya. Tidak lah bang. Saya tidak mau ketemu dengan Popo, tidak mau Masa saya orang ketemu yakin dengan sama Tuhan? Popo. Masa orang yakin sama Tuhan takut sama Saya tidak mau bertemu dengan orang-orang yang belajar di luar agama saya. Paham kau? Tidak bang. Dia cuma silaturahmi, tidak mau melawan-lawan. Enggak perlu lu ngapain? Suruh perbaiki dirinya aja dulu. Suruh perbaiki dirinya. Penyesat ini. Itu aliran kamu itu Penyesat aneh. ini. Kalau masih Kan ada saya yang- sudah bilang tadi. Saya Iya. sudah bilang samamu. Rasul tidak pernah mencontohkan seperti apa yang kamu lakukan. Rasul pernah melakukan olah napas sama sahabatnya. Pernah. Kalau wali ya itu pengolahannya. Nenek mukiper lah. Nah, saya Modern. berbicara Rasulullah. Pernah enggak? Rasulullah pernah mengajarkan TikTok tidak? Gila, Tapi udah ada kau turun. Turun. Turun Kau aja gila orang kau. gila kau. Turun, yang turun, merasa jangan. sesat, ayo kita main hukum. Gila, Main turun, hukum. turun, gila. Turun. Main hukum, Ke situ. ayo. Gila. Orang Berani gila, main hukum. turun. Gila. Katanya S1 Gila. main hukum, ayo. Orang gila. Ayo, kau. main hukum apa? Ayo main hukum katanya mau kan? Berani kan? Main hukum apa? Katanya kan Anda ini ibu terutama nih ibu bilang sesat. Ayo, Kenapa? Saya laporkan. Oke. Lu mau kolabor di mana? Dia kan bilang sesat. Ya memang sesat. Oke, abang juga bilang sesat? Saya rekam. Iya, saya bilang sesat. Kau sesat. Oke. Betul Kau ya. tadi mengatakan, hey. Kau tadi mengatakan Tuhannya orang di luar Islam. Dan kau katakan tadi semua agama benar. Ya sesat. Kau yang sesat. Yayasan saya sesat. Bang. Terlepas yayasanmu itu wallahu alam. Tapi kau tidak, kau yang tadi. mengatakan Tuhannya orang di luar Islam itu benar. Kau yang sesat. Ibu itu yang bilang sesat yayasan itu. Saya laporkan. Urusanmu. TNI berani. kayak bencong. Oke, Bang. Udah kau turun. Kau Jangan turun. permusuhan ya. Minta maaf ya, jangan ada permusuhan. Turun. Berarti Dasar iblis kau. marah iblis. Iblis itu yang marah. Ya biarin aja. Biarin saya marah sama kau. Oh, berarti Saya kamu marah sama Kau kau. yang kau yang iblis penyesat. Iblis itu Kau yang penyesat. Udah, Kau Ziza, menganggap sepertinya lu semua Tuhan menikmati- di luar agama Islam itu betul. Sebenarnya lu menikmati kerusuhan. Kau itu dibayar negara tapi aneh. Aku ngaku TNI, ngeruk. Aku ngaku itu nggak ada TNI segoblok itu. Udah kalau Anda Ini tadi kenapa dia bisa naik ke sini nih si Joli ini, kalonjing? nggak tahu, Dinaikkan lagi, nggak tahu nih siapa naikkan lagi. nggak pengen tes aja, Pak Juma. Ternyata ada orang kayak Boleh begini kasih biar ketemu saya gurunya. saya aja deh dulu datangin di Jakarta deh, ketemu gurunya nggak apa-apa. Siapa yang lembek kepalanya duluan, ayo, nggak apa-apa. Siapa gurumu? Telepon saya ada di YouTube saya, suruh gurumu telepon saya, ketemu di mana? Pakai ngancam-ngancam lagi, mau datang ke rumah segala macam, mau main hukum. Datang ke rumah, Kau bersihkan main dulu hukum. kalonjingmu itu. Kalonjing. Oh dia follow akun saya. Orang gila. Mungkin yayasannya itu kalau kita lihat, ya, tidak ada pandangan Tuhan itu semuanya sama, agama itu semua sama. Dia aja yang gila-gila ini. Pasti dikena marah sama pimpinannya nanti itu. Kau itu bikin malu naik ke atas itu. Apa urusannya yayasan kita dengan dunia apologet? Oh, memang tolol kau memang. Udah kau masuk di kamar, kunci dari dalam, baru kau mau puru-puru sampai pagi. Yayasanmu ya resmi, yayasanmu mungkin tidak sesat, kaunya yang sesat, kamu pribadimu itu yang konyol. Masa semua Tuhannya orang sama? Semua Tuhan itu katanya benar, semua agama itu benar. Habis itu ditanya, kenapa kau menyebut orang lain kafir? Ujung-ujungnya dia juga yang ngaku kafir. Tanya orang kafir. Nah, kenapa kau menghina? Ya, saya tidak menghina, kan itu cuman kita di sini. Dasar tuyul. Nah, habis itu ditanya, apakah Rasulullah pernah mengajarkan seperti itu? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan TikTok? Meru. Orang gila.
Aduh, coba teman-teman TNI coba cari di kesatuan mana dia tugas itu orang. Bahaya itu. Mudah-mudahan yayasannya tidak memiliki pandangan kayak begitu. Dan dia tadi intinya naik ke sini mau promosi kan, pengakuannya kan. Mana tahu ada yang berminat. Benar nggak? Betul, betul. Iya. Akunnya juga makanya sedikit pengikut baru kayaknya. Iya, jadi dia naik ke sini untuk menawarkan untuk promosikan yayasannya. Jadi TNI mohon dicari tahu orang itu tugas di mana, karena mudah-mudahan pandangan itu yang tadi itu pandangan pribadinya dia, bukan pandangan pandangan yayasannya. Kalau pandangan yayasan itu bahaya itu. Masa diizinkan sama MUI pandangan kalau itu pandangannya semua Tuhan sama, semua Tuhan itu benar? Masa MUI izinkan itu kalau pandangan itu sama, benar? Itu tidak benar itu. Itu kalau betul, Gurunda. Semoga pandangan pribadi itu karena banyak menyalahi ayat Al-Qur'an. Ketika nanya di mana agama lain yang tidak diterima, loh jelas terpampang ayatnya itu di surah Ali Imran itu. Barang siapa mencari agama selain Islam tertolak itu semua. Bahkan berikutnya dibilang kafir. Masa kayak gitu nggak paham, malah dia membela gitu loh. Itu yang disayangkan. Allahu Akbar. Iya, harusnya digerebek aja itu ya. Yayasan kayak gitu diperiksa dulu orangnya itu yang tadi. Utamanya teman-teman TNI itu diperiksa, coba siapa itu, tugas di mana orang itu. Tadi katanya di TikToknya ada akun asli. Pakai akun asli. Diperiksa aja di mana tugas. Ya, karena dia sudah bawa-bawa TNI kan. Matemia. Tinggal di Sudiang katanya, Deng. Gurunda. Sudiang. Pernah tugas di lapangan Sudiang, nggak tahu di lapangan mana, lapangan apa itu, lapangan kelereng kapak. Ya kalau bisa diperiksa dia di mana, mudah-mudahan yayasannya itu tidak memiliki pandangan seperti itu. Kalau ada yayasan menganggap semua Tuhan itu benar, bahaya itu, perlu diperiksa. Dia masih ada di bawah, dia masih ada di bawah mau naik. Udahlah, Bro. Coba tanya apakah itu pandangannya yayasannya bahwa semua Tuhannya orang-orang di luar Islam itu benar. Dinaikin lagi ya. Iya, coba tanya. Sekalian tanya dia tugas di mana, Bang Andi. Yang nanya ya, Bro. Ya. Menurut pandangan yayasan Anda itu apakah semua agama benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Bro, ya udah. Bro, menurut Anda apakah? Jawab salam dulu. Menurut Anda ditanya. Dengar saya nggak? Bro. Ya, jawab salam dulu kamu. Ya. Menurut Anda, apakah semua agama, menurut Anda, yayasan Anda itu apakah semua agama itu benar? Kalau menurut yayasan berarti gurunya yang ditanya. Kalau saya tidak bisa berkeputusan. Ya menurut kamu pribadi? Katanya dari umur 12 tahun kau di situ. Banyak sekali bohongmu. Yesusnya kesota cika. Besok. Gini aja Banyu, menurut kau pribadi, menurut pribadimu nih. Berarti kau bicara ini tadi, kau mau promosi yayasanmu. Baru kau tidak tahu apa itu yayasanmu, gitu. Saya kan niatnya baik, tidak ada kebencian di sini. Tidak bisa kau katakan dirimu baik kalau kau menyesatkan orang. Tidak bisa. Kau sesatkan semua Tuhan yang disembah orang di luar Islam itu benar. Apa tuh kau pikir nggak sesat? Sudah takut bicara. Apa ini? Kalau Anda berani berstatement sampai full, Anda tidak turunkan saya, berani. Kan saya tidak maki-maki Anda, saya bicara lembut-lembut. Ya, tapi kau tahan emosimu. Karena kau malu, karena kau mengatasnamakan yayasan. Astagfirullah. Kamu saja lebih mengejek bahaya orang Islam kayak kau itu daripada orang kafir. Lebih bahaya kau itu sebenarnya. Membawa kalimat Allah dengan mengejek-ejek. Tadi kau bilang yayasanmu tidak bawa agama, tuyul. Sekarang kau bawa Allah lagi. Enggak, saya bilang kamu tadi mengejek-ejek saya dengan astagfirullah. Itu kan mengejek kalimat itu namanya.
Ya ngapain kau astagfirullahaladzim seakan-akan kau orang saleh kau? Terus apa yang bisa diambil contoh dari Ya saya juga apa yang bisa dicontoh dari kau? memberi materi. Apa yang bisa dicontoh dari kau? Apa? Banyak orang di Jakarta, ratusan orang yang saya didik. Wah, kayak kau itu mendidik apa? Apa yang kau didik? Orang kayak kau itu dididik apa? Kau ajari orang mengatakan bahwa Tuhan di luar Allah itu adalah benar. Itu yang kau ajarkan. Dan saya tidak pernah membenarkan orang-orang yang sering menghina sesama manusia. Itu yang kau ajarkan. Itu yang kau ajarkan, bahwa di luar Tuhan Allah itu adalah Tuhan benar itu. Tidak pernah Itu saya yang kau menghina. ajarkan sama orang. Pernah saya menjelekkan agama apa yang menjelekkan dan menghina terus di mulutmu? Ini kita berbicara mengenai akidah. Dari tadi abang Ini menjelekkan berbicara dan- akidah. Kita bicara dan orang akidah. syariat- orang Katanya kau syariat orang begitu. belajar makrifat kau. Katanya kau makrifat. syariat. Kau belajar makrifat, tuyul. Belajar makrifat tapi kau tidak bisa bicara tentang Tuhan. Tuhan semua sama katanya. Di luar Islam, di luar Allah itu adalah Tuhan yang benar. Kau belajar di mana? Waduh, Bang, coba kena ribet lagi. Bro, kalau bisa jangan bawa kesatuan lah. Ya mudah-mudahan sih Anda TNI Polri boleh lah, tapi bukan, ini ada personal Anda ya. Jangan bawa institusi next lah gitu ya. Dibuka minyak bro. Jangan bawa institusi lah. Dia malah turun dua-duanya dia. Ya, udahin aja kali Bang Andi ya. Iya. Kayaknya udah jelas kok statement dia. Entah yayasannya iya atau tidak, tapi statementnya dia itu memang sudah keluar dari kaidah Islam itu. Kesimpulannya ya begitu. Ibarat kata orang tidak perlu masuk SD, SMP, SMA gitu. Langsung aja jadi profesor, nggak perlu sekolah. Itu intinya. Dan ini betul repotnya ini, belajar Islam langsung ke sufi, langsung ke tasawuf. Dalil-dalilnya nggak dipahami, jadinya kayak gini nih. Allah dilanggar semua. Tadi ada yang tanya kan berapa rakaat sholat jenazah, dia nggak tahu. Saya nanya. Dia nggak tahu kan? Nggak tahu dia. Nah itu dia. Inilah teman-teman ya 3.000 lebih nih teman-teman yang ada. Inilah celakanya kalau orang asal masuk satu kelompok yang dasarnya tidak belajar syariat. Selalu orang-orang syariat dihinakan kan? Karena orang syariat, saya bukan orang syariat, saya ini orang makrifat. Apa orang makrifat? Tapi kebablasan. Tuhan di luar Allah itu benar katanya. Ini yang ngurus siapa ya? Kebenaran diturunkan aja ngorok dia. Oh kebenaran. Tidur kali dia itu bocah. Iya, Beneran. ngorok dari tadi. Ya turunin aja lah. Bikin retudang ya Rut. Matiin mereka sih. Bikin retudang. Habis itu dia bawa institusi. Emang kau pikir kita takut dibawa institusimu di sini? Gak ada yang pernah, nggak ada orang bisa kok kasih takut. Bukan cuma kau TNI di Indonesia ini. Banyak TNI dan tidak semua TNI juga membenarkan apa yang kamu lakukan ini. Dia nggak nyebut tadi tugas di mana Bang Andi? Kalau sempat saya nanya ke situ. Tapi kayaknya dia di Jakarta deh. Muridnya ratusan, ya. Secara tidak langsung dia sombong. Tepuk nguruk. Untung tidak kusuruh tadi pergi cebok. Jadi teman-teman sekali lagi ya, mohon supaya kalau ada orang ini naik di komal-komal, jangan dikasih ruang lah, karena dia kan mau menjual itu. Dia mau menjual yayasannya supaya orang mendaftar. Nanti di dalam itu kalian disuruh seperti yang dia katakan tadi, disuruh untuk percaya kepada Tuhan di luar daripada Allah kan, percaya bahwa semua agama itu sama, Tuhannya sama dan seterusnya. Jadi kalau bisa jangan sampai dibiarkan ke komal-komal yang lain. Ya coba yang teman-teman TNI dilacak dulu teman itu yang orang itu tadi.
dia tugas di mana. Itu pengancaman, itu mau datang ke rumah apa segala macam. Sudah melakukan pengancaman, mau main hukum apa segala macam. Sudah merasa hebat. Laporin aja gua, nggak apa-apa. Mau menjual produknya, produk gagal. Maksudnya kalau yayasanmu itu tidak mengajarkan begitu, ya jangan kau ajarkan yang lain. Terus kemudian kau ditanya tentang yayasanmu, kau malah suruh kita bertanya. Sementara usia 12 katanya kau sudah di situ. Lah bango, baca penanre. Lalu beli gigosok, lalu beli gogos. Kau beli sana beli gogos, kau beli di sana burasa, buras. Kalau dapat mau kau buras, buka mie kulitnya, buah mie isinya, kulitnya kau makan. Kiri asam anre baju lalu padoko. Iya, ruasang. Lino berasan di eliku berasa setelah tolo anu bebek. Ya, beli telur sama gogosnya. Habis itu kamu makan, caranya tak ajarin. Telurnya dikupas, isinya dibuang, kulitnya kau telan. Tapi tadi lo gak bugis dia tadi. Tadi dia orang Bone apa orang Sope? Tadi ngakunya Bone kalau nggak salah. Gila jember. Tahu apa jember nama Carepa? Masa mau bolo Bang Andi? Iya, masa mau bolo. Memang banyak, memang jarang-jarang kayak gitu ya. Melampaui batas. Melampaui batas. Dan dia nyaman di situ. Dia nyaman. Ya, yayasannya mungkin tidak mengajarkan itu. Waalaikumsalam. Saya boleh jawab nggak sempat tadi Bang Jubah? Cuma 1 menit atau 2 menit aja gitu, kasih waktu. Apa itu Bang? Maaf ya buat semuanya. Tentang subhat orang tadi itu biar teman-teman di bawah tidak salah paham atau tidak terpengaruh gitu. Iya, silakan Bang. Teman-teman, tentang apa yang dia bawa tentang Asmaul Husna, kita harus garis bawahi bahwasanya itu subhat besar. Yang pertama, kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, bahwasanya kita mengesahkan Allah sebenar-benar esanya, tidak ada lagi sesembahan yang satu. Dan ini adalah fondasi pertama seseorang yang jadi muslim. Terus yang kedua, di dalam Islam atau para ulama membagi tentang tauhid. Ada yang namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang tadi dia bahas tentang asma wa sifat adalah nama Allah. Sedangkan Islam tidak berkonteks bahwasanya asma wa sifat itu bukan nama Allah saja di dalamnya, tapi nama dan sifat-sifat Allah. Itu orang muslim wajib imani itu, dan itu termasuk syarat tauhid seorang muslim. Jadi kalau dia mengatakan asma wa sifat itu semua nama Allah, dia berarti kelihatan sekali kalau dia mengajarkan memang kesesatan. Karena kalau dia mengartikan asma wa sifat adalah nama Allah, berarti dia menganggap bahwasanya Allah itu banyak, sangat banyak sekali yang dia yakini seperti itu. Makanya Tuhan-Tuhan di luar agama dia itu dia mengakui juga ini termasuk Tuhan-Tuhan yang baik atau dibenarkan sama dia, karena itu adalah ciptaan Allah. Sebagaimana yang dia yakini bahwasanya asma wa sifat itu juga adalah nama Allah yang banyak, padahal bukan seperti itu. Asma wa sifat itu adalah nama dan sifat Allah. Itu Allah memiliki, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Itu sifatnya Allah, dia sifat dan penyayang Allah itu bukan namanya. Jadi kita harus bisa membedakan nama dan sifat. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga, kita tidak mungkin membaca dalil-dalil tentang bagaimana kita membenarkan agama-agama yang lain. Cuma saya mau bawa satu ayat bahwasanya Allah sendiri yang mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan
falyuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengakui agama Islam atau barang siapa yang meyakini agama selain agama Islam, sesungguhnya agama itu akan tertolak dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Di sini sudah membantah pikirannya dia bahwasanya Allah sendiri melarang kita meyakini agama-agama yang lain. Allah hanya menyuruh kita meyakini atau yaitu Islam atau itu agama yang selamat, seperti itu. Jadi teman-teman jangan coba-coba masuk dengan subhat-subhat ini, karena memang sekarang banyak sekali orang-orang liberal yang mereka mau memasukkan pikiran-pikiran mereka yang penting kita baik kepada manusia walaupun akidah hancur, menurut mereka itu baik gitu loh. Jadi kita berhati-hati, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan akidah kita, manhaj kita sampai akhir zaman, sampai Allah Azza wa Jalla memanggil kita semuanya. Itu aja tambahan saya ya Bang Juma ya, mudah-mudahan Masya Allah yang mudah-mudahan bisa dipahami, direnungi semuanya agar kita tidak gampang dapat subhat atau pemahaman-pemahaman orang-orang yang menyesatkan Islam ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya Bang ya. Oke teman-teman, Bang Handi mungkin sebelum kita tutup kembali kita menghimbau teman-teman, mana tahu masih ada yang ingin berdonasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Luwu sana, silakan. Tadi kencang kali gipnya ke Bang Handi. Iya Bang Handi. Ya. Nah tuh mulai lagi sahabat-sahabat kita itu kalau diminta kemudian mereka berdonasi, mereka ikhlas. Kencangan yang kemarin Gurunda, kemarin 21k. Iya mungkin ini kita telat tadi kan keasikan berdiskusi. Kasih kesempatan dulu teman-teman kita untuk ngirim gift-nya, baru habis itu kita tutup. Aku ketiduran. Makasih Bang Saudara Jeb. Nyayan. Ini Bang Hani ketularan Satsugi berarti nggak bisa tidur pagi lagi. Boy Farhan, Syukran, Juras, terima kasih ya teman-teman semuanya. Nezi, Jai Salam, RR Libu Pro, ini orang-orang peduli ya pada saudara-saudaranya sendiri. Lanjut teman-teman. Thank you. Jai Amir, RRI Lipu, Jai Salam, mantap sekali. Indostar, Nese, Pranata, Moh Allah, Sukijat, Indostar, Wahono, mantap kalian. Indostar ini yang di Belanda. Arya Malik, Spanyol salah. Spanyol, iya betul. Bang Moes, Nuzi, Arya Malik, CP Masgov, thank you semua. Siapa Obi ya? Obi Maya. Bantu dek, bantu. Kerupuk ikan tengiring, Teos Kontrol, Prabu, mantap kalian semua. Wah, mawar, wangi nih. Abdurrahman, Anissa, masya Allah. Abdurrahman, Anissa, Arya Malik, masya Allah, mantap. Al Azizu, aduh, belum itu. Bang Abu Mues, Bakar, Abu Bakar, Muis, wah, manis, oi, keren. Akia, Samdul, Samsudin, Bedon, itu apa namanya? Bedon ya, Bits Fitri, Anissa, anak Indo, Anissa, anak Indo ini maksudnya apa? Indostar, anak Indonesia dia, luar biasa. Oh, adiknya Medan. Medan adiknya anak Indonesia Gurunda. Anak lanang, wah, mantap. Anak apa artinya tuh? Anak lanang tuh anak cowok, lanang cowok. Nah, itu. Al-Wafa TV, Messi. Anissa, Anissa mantap Gurunda, 110 ros, masya Allah. Al-Wafa TV 12 TikTok, masya Allah, mantap kalian. Ikhwan, semua yang kalian sumbangkan ini insya Allah akan dikonversi untuk saudara kita yang sedang diuji musibah banjir bah di tempat lahirnya Gurunda Luwuk, Ikhwan. Jazakallah khair untuk semua yang berpartisipasi infak.
lewat rekening yayasan ya. Lewat rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomor rekeningnya 75 kali aduh jadi lupa. Ya, terus ya. 75 kali 51770. Black Sin Suryadi. Ya, yang ingin langsung lewat rekening Yayasan API. Aku kalau ngetik suka hilang loh, nggak nongol ini kalau ngetik yayasan. Ngetik nomor rekening. 75 kali. Aku udah ketikin. Keluar nggak ya? Oh iya. Oh itu ada nomor. Keluar, mantap. Suka hilang ya. 75 kali 51 ada Bang Slamet dibawa. Ya. Suhartawan, Suharyadi, Abang. Thank you Bang Slamet Raharjo. Makasih Bang Muhuk, sehat selalu, amin. Disematkan kayak nggak bisa deh. Abang K, Rano Setia, Abang. Insya Allah via transfer, jazakallah khair. Itu banjir bah itu serem ya Ikhwan ya, serem banjir bah itu. Di dalam banjirnya itu banyak barang. Masya Allah. Jadi orang kalau Scorpio. keseret ke sana susah buat ke pinggirnya karena akan keseret-seret barang di dalam gitu. Iya, beda kalau air kan, ini lumpur. Sematkan nomor rekeningnya di bawah, bisa ya? Itu ada di bawah. Caranya? YouTube bisa, YouTube. Salah bulek. Adiknya Medan. Rika Rahim, wis mantap kali namanya. Masya Allah, Samsuddin, Abang. Barakallah. Allah paus keluar, mantap. Mantan apa nih? John Yahya, Boy, Farid Said, Arwinta. Ayo teman-teman, semangat. Kita bantu teman-teman yang mau ke rekening API, Yayasan API, silakan, ada di bawah. Yang semangat. Suara saya masih kedengaran ya? Bang Handi? Dengar Gurunda. Baskon, Arya, Quirty, Baskom, Baskon, Langka Sehat, Mantan SA, Langka Sehat itu kah? Yola Lila, apa itu? Ucok, Sabir Bir, Sabar dan Bir, Farid Faiz, Said, Ani Amelia, Lapuncei, Faruk. Masya Allah ya teman-teman. Ya, amal jariah untuk saudara kita yang ada di Lubuk sana ya. Silakan Rano, Opik, saudaraku, silakan. Mari kita membantu saudara kita yang ada di sana. Rano Setia, Masya Allah. Rano Setiawan, Mimin, Api Aceh, Barakallah, Ulaweng, thank you. Masya Allah. Bisa nggak itu nomor rekening di atas ditulis? Kenapa? Ini aja ditulis di atas. Nggak usah rekeningnya, donasi bencana alam aja di Luwu gitu. Iya. Stikom, Bang Heru, thank you. Kasih stiker nih. Iya, Heru, Yolalila. Ocong. Saya baru makan malam ini. Ada pendeta juga masuk. Arman. Jadi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya. Soalnya nanti juga kami di sana mencari sasaran sekiranya ada masjid yang butuh perhatian, kan begitu. Insya Allah kita fokuskan ke sana. Waktu dulu di Cianjur itu kita cari masjid yang bisa kita bantu. Salah bulek.
Bulaweng, mantap, thank you. Desia Aidabi. Bang Juma baca yang mana sih, yang di YouTube ya? Ini yang di TikTok. Desia kan, Farid, Arya Malik. Oh, itu tertulis namanya Bang Andi. Oh iya. Reja. Faris Said, mantan, Masya Allah, barakallah. Roidi, thank you saudara. Ardi Mai, FF Siau, Masya Allah. Agoy, berkah selalu ya saudaraku yang ini apa ya, yang telah mengirim gift-giftnya, barakallah. Agoy, Farid, dengan mawarnya 300 berapa mawarnya, banyak kali. Semoga apa ya, amalannya ini berkah. Pranata, barakallah. Arya Malik, Kuicong, berkah bang. Insyaallah. Noise lagi tempatnya Gurunda. Jadi bisa ngirim lewat rekening ya, bisa juga ngirim lewat rekening Yayasan Oh API. iya, banyak di rekening aku nggak baca. Udah banyak, alhamdulillah. Insyaallah, masya Allah, berkah. Terima kasih donatnya, Bang Heru, barakallah. Jasa Boreville, terima kasih. Yang di YouTube juga jangan mau kalah dong. Ayo yang di YouTube. Ini ada yang mau paket ini Gurunda, baju dengan selimut. Boleh Bang. Dari Cianjur. Boleh. Aku mau paketin baju selimut. Ya boleh Bang. Dialamatkan kemana Gurunda kalau paketan tuh? Dialamatkan ke ini aja. Ke mana? Bolangi. Sementara jauh kayaknya Bun. Biar di studio aja nanti host yang ini. Hubungi host saja. Ya, Mimin Gemoy. Saya sudah hubungi tim di bawah. Apakah warga butuhkan pakaian bekas gitu kan, biasa hanyut semua kan barang-barangnya, bajunya. Iya. Nah, kayak kemarin di betul. Masamba itu kita kumpulkan satu mobil pakaian bekas yang masih layak pakai tapinya. Dedi Wans tayang receh. Jadi ikut follow ini ya sahabat Bang Zuma, Bunda Mimin Gemoy. Kalau mau paket-paket tuh kirim ke sana. Ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini beliau naik. Salam. Iya, Bang, dari tadi aku minta naik mau ngomong sebentar aja. Ini Bang, aku kan insya Allah nih selimut itu paling yang kecil-kecil itu loh Bang, yang buat satu orang itu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Nah itu paling aku 10 pieces nggak apa-apa kan? Iya, nggak masalah. Terus sama baju itu, nah aku mau nanya itu baju dewasa kan, aku ada baju laki-laki perempuan kayak gamis-gamis itu kepake nggak? Tapi baju baru ya, ini baju baru ya. Pasti kepake. Kayak gamis gitu, gamis perempuan Iya. ya, buat ibu-ibu gitu, buat emak-emak daster gitu. Terus kalau bapak-bapak kayak kaos kayak gitu Bang. Iya. Karena mereka punya pakaian itu, kalaupun masih tinggal itu sudah sama lumpur. Oh iya. Mau dicuci nggak ada tempat, nggak ada air bersih. Iya, aku mau nanya itu aja. Jadi besok aku siapin dulu gitu. Kalau untuk pengiriman kan alamat yang dulu tuh berarti ya Bang ya? Iya. Ke alamat itu yang Rumah Hobbit itu kan Bang ya? Rumah Hobbit. Iya. Nanti hostnya. Kayaknya Kak Mimin udah pernah ngirim. Iya. Alamat yang sebelumnya itu Kak. Ya itu yang aku kirim itu loh. Iya. Abang host ingat. Nah, berarti alamat yang itu ya. Tapi kan udah chatnya udah aku hapus. Nanti di japri aja lagi ke aku alamatnya, soalnya takut salah.
Oke kak, baik. Nanti atau kakak chat aku aja dulu. Iya nanti Juga. chat. Ah, Siap. iya gitu. Berarti baju emak-emak, baju bapak-bapak kayak gitu ya. Kalau celana jeans mungkin gak kepake kali ya bang. Celana juga pasti kepake. Celana jeans bapak-bapak gitu loh. Iya, bapak-bapak juga bisa pakai celana jeans. Orang sekarang celana jeans itu siapapun pakai. Iya maksudnya kan kalau lagi musibah gitu biasanya pak training kayak gitu. Celana jeans itu banyak bom aja pakai tapi nggak muat. Iya. Ya berarti pasti gede ya nanti paketnya ya, pasti besar gitu ya. Iya. Ini nanti koin saya klaim, terus nilai rupiahnya berapa, kemudian saya langsung transfer ke API. Nanti bukti transfernya saya perlihatkan di sini. Makasih Yoga Putra, silakan teman-teman semua, Januar, Seno. Ya kalau sarung di mana bang sarung? Enggak. Oh itu perlu itu, lipat. Perlu. Iya. Sarung ibu-ibu gitu, sarung bapak-bapak, sarung. Iya, sarung. Iya. Iya, orang sini itu sarung itu kebutuhan penting, Bunda. Bang yang ada di Madrid, bang yang di Madrid kalau kripto itu kayak biasa aja di bang. Cash ke saya kayak kemarin transfer. Taruh dulu mbak, izin. Yang dari Madrid teman kita. Kalau kripto sulit, ya lewat yang di Jakarta aja kayak kemarin bang. Ke rekening saya, nanti saya transfer ke API atau nanti saya kasih API, rekening API ke itu, ke yang di Jakarta bang. Lanjut. Daleman butuh nggak daleman? Apapun itu Bunda pasti butuh karena pakaian barang-barang mereka tuh semua ini pun aku kan lihat videonya cuman di room ini gitu, aku nggak lihat di YouTube atau di mana, jadi kondisinya aku belum paham gitu. Kayak dulu kan gempa Cianjur, nah karena memang aku ngalamin, jadi kebutuhannya ini gitu Bun. Intinya banjir bandang. Oh iya. Iya. Aku belum tahu, lihat di sini aja. Tapi kenapa banjir bandang Banyuwangi nggak ada orang, nggak ada bandang yang lewat untuk dimakan? Bandang itu makanan khasnya Sulawesi Daeng ya, bandang. Iya. Enak itu. Kalau banjir nggak ada bandang yang lewat, tapi banjir bandang namanya. Ya udah gitu aja ya bang ya, insya Berkah ya Bunda ya. Besok aku hubungi Makasih. itu aja Hobbit admin itu ya. Ya Temin. Iya. Nanti aku ke Cianjur deh. Kalau ada waktu nanti ke Cianjur ya. Maksudnya tadi akunku bang naikkan dulu, aku mau ngomongin ini gitu tadi. Padahal Mbak Min dulu kena bencana juga enggak waktu bencana Cianjur? Kena nggak? Kena juga. Makasih. Kena tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat gitu, cuman rumah aja lah, itu mah nggak apa-apa yang. Kita juga waktu Cianjur tim api nggak naik kok Mbak. Oh iya. Iya dong. Iya, aku nggak tahu. Itu yang ada tenda gereja itu. Oh? Ya kita ada di situ Mbak. Nggak tahu tuh. Aku sih di Cipanasnya sih bang. Desi Jepri Rizky, thank you. Ya udah gitu aja ya bang ya. Terima kasih. Iya, makasih Mbak. Ya, aku mau ngomong itu aja. Makasih semuanya. Makasih, Besok Bunda. aku hubungin admin aja ya. Aku izin dulu. Iya. Assalamualaikum Makasih ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winda Agus, Berkah, Desi ya, Yana Umar, Panji bentar. Yoga Putra, Barakallah Gesang. Wish, Terima kasih kepada Mbak Gini Sundarsi. Ya, barakallah. Lagi. Yoga Putra Arman, Jasa Bon. Arman 81, Yanuar POC, FOC. Atas nama Pak Dodi. Sandi di mana dicek? Apa mau dicek Bang Amiruddin? Sandi. Apa itu? Siau, coba Yoga Putra Bunda Habis.
Insyaallah berkah selalu saudaraku. Barakallah. Semoga Allah membalas dengan segala keberkahan, kebaikan. Amin 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 amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Iya, ada Gusti naik, nggak disenggol sila. Gusti masih tidur kah? Gusti Alvin Liawan. Orang tidur ini. Arya. Gusti, orang tidur dia. Ada Gilbert. Barakallah. Ayo teman-teman, semangat amal jariahnya insya Allah. Kami jadi saksi ya, amal antum semuanya insya Allah. Ini Coba kalau ikhlas, Kristen yang mau berdonasi juga bisa bang? Bisa kan? Karena Bisa ini kan untuk di sana semuanya. juga ada yang korban Kristen. Betul. Iya. Ada juga yang korban, bukan cuma Islam. Pendatang Di sana ada. banyak orang Kristen loh, ada juga orang Kristen di sana. Ada Iya. gereja di sana. Orang Toraja kan? Kan sebelah-sebelahan sama Toraja ujung ya, Jabal Uwu. Iya, ujung. Sudah ada jalan tembus kan cuma? Dari Toraja? Iya. Oh iya, bagus jalannya. Oh, gunung, pokoknya kalau ndak biasa di sana. Saya aja bawa mobil nyetir waktu itu saya sendiri yang muntah. Seumur umur. Kalau pegunungan, oh iya paham. Iya, gunung-gunung tuh sampai ketinggian berapa kaki itu kita di atas. Pupung, Winda, salah bulek. Yang di pertigaan Rantai Pau itu kan ada yang ke arah Lu itu ya. Iya paham. Iya betul. Pas langsung ke Kota Palopo Bang Andi. Ya. Ani Amalia. Berkah, Mbak. Salah bulek. Insyaallah. Ayo semangat teman-teman. Tarantulahit pupung. Barakallah. Erian Syah 46. Cara isi koin gimana? Transfer aja bang kalau bingung. Ke Yayasan API. Nomor rekening tuh Panca 7777 51. Apalagi 51 tuh. Ntar aku lihat dulu. Bendahara kita nggak hafal rekeningnya. Jenderal 75 kali 5177. Hafal aku. Ya 770. Masya Allah. Dokom Januar. Barakallah Pak. Mungkin bisa di ini ya di atas disematkan ya. Nggak bisa bang. Peduli Luwu. Nggak bisa tuh. Oh. Peduli bencana. Sebenarnya bisa itu nomor 7-nya diputar aja jadi L 5 kali baru 51770 bisa itu. Itu ada yang tanya BCA. BCA nggak ada kalau yayasan kecuali nomor pribadi. BNI. Kan BCA bisa ke BN. Dia dana bisa. Dari dana ke BNI bisa. Ini banyak yang dari dana saya baca di sini. Bukti transfernya kirim ke saya aja nanti. Sesak deh HP gua ini. Gak apa-apalah. Bisa dari dana bisa. Bu Anissa udah ya? Kasih Bu Anissa kalau sudah. Kalau tahu nomorku, bukti TM-nya dikasih ke saya aja, di forward ke sini. Ya gipnya ke saya, nanti akan saya cairkan berapa nominalnya. Habis itu saya transfer ke API, nanti buktinya
saya publish di sini. Seperti tadi ada Kores tuh sudah dipublish. Begitu. kilo. Gitu ya, teman-teman. Siapa nih? Ibu grosir online, grosir online. Selamat pagi. Grosir, ada yang mau disampaikan? Halo. Halo. Grosirnya tidur apa ya? Selamat pagi. Pagi. Silakan, Mbak. Oh, ntar saya baca dulu ya. Dwi Sumpana, terima kasih Mbak Dwi. Sida, terima kasih. Masya Allah. Barakallah saudaraku. Pupung, Sida, thank you. Ada yang salah transfer ke MCI nggak apa-apa. Ke MCI juga ada, Bang Andi. Nggak apa-apa, gampang lah itu. Kalau ini saya forward ke Banjuma, kalau ke MCI bisa forward ke Banjuma. Oh iya. Nomor rekening nggak bisa disematkan. Nggak tahu nih. Nomor-nomor nggak bisa disematkan di atas. Kecuali di apa ya? Disamarkan. Gitu. Nah itu nomornya ada ditulis oleh Sarlian. Tadi judul saya itu si Batina Lina Wijaya loh, masih itu tadi. Mengaku-ngaku mualaf, mengaku-ngaku murtadin padahal dia nggak pernah memeluk Islam. Itu nomor rekeningnya itu. Itu nomor rekeningnya saudara ya yang mau. Ya betul itu. Wih, ada boneka. Terima kasih. Thank you. Boneka siapa itu ya? Ayo saudaraku, semangat. Semangat berbagi kepada saudara-saudara kita yang ditimpa ujian ya. Ada lagi nih, ntar lu baca lagi Yang bukti transfernya ada nggak Bang Andi? Disebutkan aja Bang Andi. Ya ini ada. Tidak dilihat ini. Ada dari, tapi namanya nggak ada. Narwati, Ibu Narwati. Terima kasih Bang anak kampung, thank you, insyaallah. Ibu Narwati, 500.000. Barakallah. Masya Allah. Ya teman-teman di YouTube, makasih ya. Dukungannya semuanya. Tadi kalau mohon maaf ya kalau misalnya tidak ada yang luput, saya tidak sampaikan di sini gitu. Yang penting ikhlas. Habis Isya aku tidur. Bangun-bangun jam berapa tadi ya? Jam 1. Ini udah mana nih? Gak ngantuk lagi sampai pagi. Ada lagi silakan. Bunda Rama lah ngapain tuh?
Tuh yang di Selebes Channel juga ya, semangat ya. Semangat, mohon doanya. Ada yang mau naik nih, siapa nih? Tunggu saya naik. Ayo saudara. Epep no. Sambut dulu tamu ada Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Kamil. Bang Zuma masih ada, Bang Zuma? Masih ada, Bib? Ada. Masih? Saya mau minta maaf sama Bang Zuma. Ya. Tadi kalau nggak salah siang atau kemarin saya lupa, itu saya masuk ke grupnya Oten ini. Terus ada dia kasih rekaman suara ya. Awalnya saya nggak tahu, intinya adalah apa namanya, menarasikan bahwa Muslim ini menuhankan Rasulullah. Nah ternyata akhirnya pas suara itu saya dengarkan, oh ternyata suara Bang Zuma ini. Nah habis itu saya bilang ya kalau apa namanya statement seperti itu sesat. Tapi akhirnya saya bilang ya mungkin saja Bang Zuma bisa salah kata atau apa namanya tergelincir lidah atau segala macam gitu. Tapi akhirnya saya kepikiran dari situ, takutnya akhirnya di-framing sama mereka gitu Bang Zuma. Ternyata mereka ini kalau saya perhatikan, kalau saya lihat-lihat, oh mereka ini ngajak debat sama umat Muslim. Ternyata kayaknya untuk mengadu domba ya. Gimana tuh pandangannya? Iya, kemarin itu memang lagi bahas ini, bahas Yesaya 9 nomor 6. Ketika mereka memaksakan nubuat untuk Hezekia larinya ke Yesus, sampai muncul pernyataan seperti itu. Iya. Saya katakan bahwa kalau itu Anda paksakan kepada Yesus, itu lebih pantas didudukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya, sudah lama, udah beberapa tahun yang lalu sih. Berapa tahun yang lalu? Iya. tahunan itu mah. Set. Jadi sampai sekarang masih dinarasikan sama mereka ya. Tapi dipotong-potong itu. Dipotong-potong videonya. Iya betul. Memang cuma berapa detik doang gitu yang saya lihat, yang ditunjukin gitu maksudnya. Iya. Waktu saya ditanya kenapa Anda mengatakan lebih pantas, ditanya kenapa Anda mengatakan Allah itu adalah Nabi Muhammad, saya bilang Anda melihat itu dari tanggapan saya terhadap pernyataan saudara. Iya. Nah, sedangkan kalau dikatakan sebagai Hezekia di sana sebagai Allah yang kekal, artinya kan Hezekia ini raja. Kenapa dia digelari Allah yang kekal? Karena Hezekia kemudian mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada Bani Israel pada masa itu. Nah, kalau Anda paksakan kepada Yesus, ajaran Yesus itu kan hilang. Yang muncul adalah ajaran Paulus. Nah, sedangkan ajaran Nabi Muhammad SAW itu kekal selama-lamanya. Apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran itu diajarkan dan masih ada sampai hari ini. Mereka memotong-motong video saya waktu itu saya. Iya. Jadi akhirnya sempat kaget juga Bang Zuma, saya tadi dengarnya gitu. Oh, Bang Zuma bisa bicara seperti ini. Oh, ternyata akhirnya saya pelajarin sampai tadi saya ngobrol sama Gus Wafi itu tentang masalah ini. Tadi saya nggak enak juga, masa saya seakan-akan gibahin Bang Zuma. Jadi sekali lagi mohon maaf Bang Zuma ya. Iya Bib, enggak masalah Bib, insyaallah. Marhaban. Jadi kita harusnya intinya berarti lebih hati-hati menghadapi mereka kalau gitu. Iya, mereka memang licik gitu. Nggak boleh salah ngomong langsung di framing oleh mereka.
baru tahu aja. Ya udah segitu Iya, aja Bib. sih. Terima kasih banyak Bang Sumaya. Sama-sama Bib. Sehat selalu. Amin, amin insyaallah. Mereka ini memang Bib ahli pelintir. Itu dia. Jadi memang karena kalau saya kan kebetulan baru tertarik dengan apologet ini. Sampai tadi juga saya sowan sama Gus Wafi. Bahkan saya nanya, Gus ini kira-kira ini kan saya lihat narasinya kan di TikTok ini banyak ternyata ini yang ya oten-oten itu sudah mulai buka room banyak lah saya lihat. Ini gimana, apakah ustadz ini harus masuk ke sini Gus Wafi? Nah akhirnya Gus Wafi itu ya menyarankan kita untuk ya udah Bib, nggak apa-apa kalau memang misalnya ustadz itu sudah mumpuni untuk untuk bernarasi dengan mereka, ya bismillah. Oh ya udah bismillah deh kalau gitu Gus Wafi. Masya Allah. Kalau Ustadz kita ini udah masuk, Masya Allah, luar biasa ini. Iya. Doakan aja Ustadz. Amin. Biar bisa hujah kita bisa lebih kuat untuk mereka gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya akhir. Terima kasih banyak Bang Zuma dan semuanya. Mohon maaf. Sama Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau di situ kan ya. Aku jangan konfirmasi itu ya San tadi. Itu dia kayak yang di Bone itu Bang. Memang di Bone kan? Iya, bukan yang ini loh, komunitas yang tulang lunak. Apa lagi namanya tuh? Komunitas tulang lunak. Iya apa? Presto bandeng presto itu tulang lunak. Bisu yang di Bone. Bisu. Ya, itu dia lagi live terus lagi ini buka komal terus cek kodam. Ada VT. Ya, ada VT-nya juga dia lagi ini kayak bisu-bisu gitu yang di Bone itu loh. Benar. Ya, Bang Handi saya juga ikut berpartisipasi besok ya Bang Handi ya. Siap. 5 ikat kalau saya insya Allah. Alhamdulillah. Atas nama keluarga di sini, untuk keluarga juga. 5 ikat. Iya, kita harus peduli. Kalau bukan kita siapa lagi yang peduli, yang saudara-saudara kita gitu. Kalau bisa diatur tim ke sana ya Bang Jawa, bisa ya? Nah, makanya kita lihat nanti Kanda. Iya. Setelah kita kumpulkan. Ya, Sandi nggak usah ikut. Kalau Sandi. Dokomat berkah. Nah kalau Sandi ikut sedikit lapar, dikit-dikit mampir mau makan, gitu. Nah, tahu Bang Handi, baru makanannya dia bukan yang makanan biasa makan dia. Bisa beli. Alasan itu mampir mau makan, mau merokok dia. Sedikit-sedikit kencing, ternyata kenapa? Rokok deh, biasa rokok dulu. Engkau dalam mobil nggak boleh merokok. Sekarang perjalanan berapa jamnya? Sampai di titik lokasi itu 9 sampai 10 jam. Semalam suntuk itu mah. Tapi sampai Parepare nyaman. Iya. Jalurnya. Nanti kalau udah naik ke wali kota atas itu, wali kota Parepare itu udah 1 jalur lagi. Perbatasan di Sidra Parepare. Baru terus hampir kiri Rapang ke sono ya. Lewat situ ya? Iya, bisa lewat situ Bang Andi. Ini dia bahas kita ini. Mana ada? Mana? Serius? Apa itu? Mereka ini. Enggak mas. Wait, mana ada? Hah?
Serius? Bisu? Masa si Bisu gurunya itu yang tadi yang yayasan? Enggak. Bisu itu pemimpin agama Buddha. Itu biksu, bukan. Wah, yang Ustadz main-main ah. Oh, ada biksu, ada bisu. Yayasan apa tulisan situ? Mana? Oh, jadi temannya ini. Gurunya Bisu. Hah? Tunggu. Salah. Dia terlalu berani sehingga harus jelaskan langsung. Nanti bermalam ini. Kamu perlihatkan memang apa begini salah, bukan jangan begitu, jangan. Tidak boleh begini. Boleh saja masuk ke situ, tapi Bisa meramal nomor togel itu. ya, tapi jangan pernah menantang. Jangan pernah kita kalau cewek kecil banyak siluman. Banyak itu Serius ini? Apa namanya? Apa nama? Aku masuk ke sana. Apa namanya? banyak bang optik orang. Aku ini adalah kancil. Halo, Apa nama akunnya? saya ini benar. Saya ini Tetapi ya tadi yayasan. Oh itu. Akun itu ya? Iya. artinya tidak ada peludah yang tidak akan pernah meleleh oleh api. Jadi ya, tidak satu pun benda yang tidak akan pernah meleleh oleh api. Air? Mereka dulu kasih uang, dia pun dipenuhi. Lanjut ya, siapa lagi nak berapa ni? Lucu. Lucu dia Bang Handi. Oke. Kalau sudah nggak ada teman-teman, mungkin kita tutup. Iya, atau gimana? Iya. Tutup aja dulu besok. Iya Bang Handi, silakan Kita Bang Handi. ketemu lagi. Tutup Maki Bang Handi. Lanjut Maki. Biasanya aku yang nutup. Kan ada Bunda Rama. Bunda, tutup. Bang Suma, gimana sekali-sekali kalau kita tutup tunggu penontonnya berkurang 500 baru kita tutup. Oh, enggak tutup kita. Tutup lah. Tunggu aku pulang ya bareng ke Palopo kita. Iya. Agak tuh. Ayo Mi. Iyalah. Iya. Gimana ditutup ini? Iya, tutup dulu aja. Ya, tutup Maki. Bunda Rama silakan Bunda. Oke, teman-temanku yang terbaik dan tersetia, yang masih setia 2.300 ya. Kita usai dulu pertemuan malam ini ya, insya Allah besok kita ketemu lagi. Terima kasih atas gift-giftnya, kepeduliannya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.